Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @netrasandekala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kepaten. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bagaimana jadinya jika sebuah ritual budaya meminta tumbal nyawa warga desa? Desa Keranjan 1993. Ramai, tidak biasanya lapangan desa begitu penuh. Kumpulan manusia berdesakan, saling sikut dan dorong. Warga desa tetangga pun ikut datang berduyun. Banyak pula pedagang dengan semangat menjajakan jualannya. Acara ini memang sudah dinantikan seluruh warga, upacara adat untuk menyambut datangnya musim panen, sekaligus sebagai rasa syukur atas kebergantungan. Desaku berada di ketinggian, sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah warga yang tidak begitu banyak. Hampir separuh wilayah pemukiman digunakan untuk ladang sayuran, sisanya untuk rumah tinggal yang berjarak cukup jauh satu sama lain. Suara lonceng dari hentakan kaki para penari mulai terdengar berirama. Para penonton bersuara penuh gairah saat melihat satu persatu penari muncul dari arah tenda sederhana di belakang panggung. Mereka berjalan beriringan menjadi membentuk satu barisan. Yang paling depan biasanya kami sebut sebagai kepala suku, sedang yang lainnya sebagai dayang atau pengiring. Tidak ayal penari laki-laki tampak gagah, yang perempuan begitu ayu, sementara penari yang wajahnya dirias menyerupai sosok buto dengan gerakan dan gesturnya yang menyeramkan, mampu menjadikan puncak acara begitu meriah. Satu hentakan kaki dari kepala suku menjadi penanda awal. Dengan luas mereka berputar, melompat, dan bergerak tegas mengikuti iringan gamelan. Kuperhatikan salah seorang penari di tengah panggung. Gerakannya begitu anggun tanpa menghilangkan kesan gagah, membuat sepasang mata perempuan tertuju padanya. "Aduh, itu anaknya siapa ya, Bu? Gagah sekali," ucap seorang wanita di sampingku dengan tangannya menunjuk ke arah Setio. Aku terkekeh geli. Ternyata Setio sudah punya penggemar. Sayangnya bukan wanita muda, melainkan janda parubaya. "Setio, Setio!" Terdengar teriakan di sisi lainnya. Senyumku perlahan lenyap ketika mendengar para wanita muda itu, bahkan yang sudah bersuami pun, meneriakan nama yang sama. Ngelamunin jorok yo, senyum-senyum sendiri," tegur Mas Suroso yang berdiri di sampingku. Dandanannya kali ini begitu eksentrik, menggunakan setelan baju bergaya parlente. Belum lagi rambut klimisnya itu seperti diolesi minyak jelantah. Aromanya, tidak usah ditanya, bau ikan asin bercampur keringat. "Jorok mbahmu, itu lo liatin si Setio," ucapku tidak mengalihkan pandangan. "Siapa dulu yang melatihnya? Mas Suroso," ia menjawab sambil menepuk dadanya yang sengaja dibusungkan. Aku melenguh meremehkan. Bagaimana bisa laki-laki di depanku ini sangat percaya diri, berlagak seolah dia pemegang peran penting acara ini. "Melatih apa? Lawong goyang sedikit saja sudah encok," timpalku dengan kesal. "Jangan main-main cantik. Tak buktikan sekarang kalau Mas Surosomu ini bisa menari seperti mereka," ucapnya dengan satu tangannya di pinggang dan yang lainnya menunjuk ke arah panggung. "Alah, berisik Mas," jawabku jengah. Mulut laki-laki ini memang tidak bisa berhenti mengoceh, ada saja yang disangkut pautkan dengan kehidupannya. "Bapak gak ikut ke sini?" tanya Mas Suroso mengedarkan pandangan mencari keberadaan orang tuaku. "Bapak itu selalu sibuk dengan pekerjaannya, mungkin sudah lupa kalau dia masih punya anak atau sedang sibuk cari istri baru," ku jawab sambil mengerucutkan bibir dengan lengan terlipat di dada.
Saat ini aku hanya tinggal bertiga di rumah dengan bapak dan adik. Ibuku meninggal saat melahirkan Setio. Bapak, jangan tanya, ia kerap pergi keluar kota untuk bekerja. Jangan ngomong sembarangan, begitu juga bapakmu Lunduk, tegur Mas Roso. Tatapannya seketika berpaling ke arahku. Aku tidak pernah membenci bapak, hanya kurang setuju dengan didikannya. Untuk materi bisa kuacungkan 10 jempol bersamaan, tetapi untuk kasih sayang, diancam dengan hukuman gantung pun ia tidak akan sudi memberikan. Kamu ngomong gitu biar dapat restu kan? Kalau perlakuanmu seperti dia, ku tebas pisangmu, bisikku tegas mengancamnya. Ya, ndak Tondo, kamu kan tahu Mas Suroso itu orangnya bertanggung jawab, jawabnya penuh percaya diri. Kumajukan bibir tidak percaya dengan ucapannya. Kembali aku palingkan kepala ke arah depan. Pentas seni itu jauh lebih menarik ketimbang melihat wajah Mas Suroso yang sok ganteng. Adegan yang dinantikan para penonton dimulai. Mereka dengan luwes memerankan adegan saling pukul satu sama lain. Belum lagi efek asap yang ditimbulkan oleh panitia acara serta bau kemenyan yang khas menjadikan suasana tampak lebih magis dalam medan pertempuran. Suara lecutan menggema keras. Kami serempak menahan nafas. Dari arah belakang panggung seorang laki-laki parubaya dengan baju serba hitam datang dengan melecutkan cemeti berulang kali. Kali ini suara lecutan itu dibarengi dengan lemparan bunga mawar, membuat satu di antara para penari mulai bergerak tidak terkendali. Penari itu seperti kehilangan akal. Ia berlari ke ujung panggung, mengambil ayam cemani hitam yang sudah mati dan langsung memakannya dengan beringas. Wah, edan. Sontak banyak warga yang bertepuk tangan, bahkan beberapa mundur merasa jijik. Terdengar suara Mas Suroso yang mau memuntahkan isi perutnya. Ih, lemah, komentarku jijik. Gila nih, ayam mentah dimakan, kata Mas Suroso sambil menutup mulutnya. Mas, itu ngapain? Kataku sambil memegangi lengan Mas Suroso erat, menghiraukan siksaan yang sedang dideritanya. Kulihat beberapa pawang berbaju hitam berjalan sedang mengelilingi Setio. Kemudian salah satu dari mereka keluar dari barisan lalu duduk bersila di depannya. Tidak bisa kulihat apa yang sedang ia lakukan. Yang ku tahu ada asap tipis menguar dengan bau kemenyan yang khas. "Dah apa-apa, Duk, itu cuma hiburan, biar penonton makin riuh," jawab Mas Suroso yang sudah bangkit sambil mengelap mulutnya yang basah dengan air liur. Suara lecutan kembali menggelegar. Saat kelima pawang menghentakkan cemeti mereka berbarengan, perhatianku tertuju kepada Setio yang bergerak aneh. Bocah itu menelengkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan ujung bibir tertarik ke samping. Hebohnya lagi, para penari lainnya seperti merangkak menuju ke arahnya, seolah Setio menjadi magnet bagi mereka semua. Keriuhan pun makin menjadi saat para penonton berdesakan ingin melihat apa yang sedang terjadi di tengah panggung. "Kesurupan, Duk," ujar Mas Suroso saat aku memalingkan muka ke arahnya dengan ekspresi tanya. Kutengok kembali ke arah panggung. Kini keempat pawang sedang membentangkan kain putih untuk menutupi tubuh Setio. Aku khawatir dengan keadaan adikku. Tampak sekali kalau bocah itu menggeliat seperti orang kesakitan. Suara gamelan makin terdengar keras dengan tempo alunan musik yang bertambah cepat, membuat para penari bergerak semakin brutal. Ada yang melompat, memakan gelas kaca, ada pula yang mengupas buah kelapa dengan giginya. Hingga beberapa waktu kemudian Setio menarik kain putih yang menyelubunginya. Ia berdiri dengan gagah, kepalanya meneleng. Kedua tangan berada di pinggul. Ia berjalan dengan wibawa bak seorang ningrat. Satu persatu para penari yang kehilangan kesadaran ia pulihkan hanya dengan menyentuh kening mereka. Dan kali ini bukan suara cemeti yang terdengar, melainkan gelegar guntur yang datang bersamaan dengan rintik hujan. Berbondong para penonton menyingkir, menghindari gerimis yang mulai turun deras. "Duk, ayo," ajak Mas Suroso sambil mencoba menarik tanganku. Namun aku tolak. Tatapanku tidak lepas dari sosok Setio yang masih hilir mudik menyembuhkan penari lainnya. "Mas, itu beneran?" tanyaku yang mengabaikan rintik hujan. "Tidak apa-apa, Duk, memanggil demit biar tambah ramai," ucapnya sambil melepas jaket dan mengerudungkan di atas kepala kami. "Ya wes yuk, pulang," pintaku.
Sepanjang jalan becek menuju rumah, aku terus memikirkan pentas tadi. Saat melihat Setio menari di atas panggung, ada rasa bangga yang muncul. Bocah yang selama ini aku asuh bisa memiliki karisma yang begitu mempesona. "Tidak mampir dulu, Mas?" tanyaku saat Mas Suroso langsung berpamitan. "Tidak, Widuri sayang, Mas harus kembali ke sana. Panitia acara," imbunya sok penting. "Ya sudah, hati-hati." Setelah punggung Mas Suroso berjalan menjauh, segera aku tutup pintu. Namun baru saja kakiku terangkat satu pijakan, pintu kembali diketuk. "Halah mulutnya, katanya panitia acara." Ejekku mengira Mas Suroso mengurungkan niatnya. Awalnya aku biarkan, namun lama-kelamaan suara gedoran semakin kencang. Merasa curiga, tidak langsung aku buka pintu. Aku bergeser menyamping mengintip dari celah gorden guna melihat siapakah gerangan. Namun sialnya pandanganku tertutup oleh lemari kayu yang tempo hari diletakkan bapak di luar rumah. Ish. Suara gedoran semakin menjadi, bahkan mengalahkan suara hujan yang semakin deras. "Siapa?" kataku memastikan. Tidak ada sautan, justru yang ada pintu kembali digedor dengan tenaga ekstra, membuat daun pintu bergetar dari engselnya. Aku berpikir tidak mungkin itu maling, kalaupun setan juga tidak mungkin, toh hari masih siang. Terpaksa aku kembali melangkah ke depan pintu, perlahan ku tarik handle-nya. Saat sudah sedikit terbuka, tampak bayangan orang berdiri di sisi yang tidak terlihat. Takut-takut aku menggerakkan kepala ke samping. Seketika aku menghela nafas saat melihat orang itu. Setio berdiri di sana dengan wajah hampa tanpa ekspresi. Satu tangannya masih terangkat dengan posisi mengepal. Dengan perasaan dongkol hampir saja aku memakinya, umpatan dari bibirku sudah hampir keluar. Namun aku urungkan. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok Setio kali ini. Ia menatapku dengan sorot mata tajam dan seringnya menakutkan. Adapun noda merah di sekeliling bibirnya. "Mikir." Aku mundur selangkah memberinya jalan. Aura Setio begitu berbeda, bahkan aku yang sudah hidup 15 tahun dengannya hanya bisa diam terpaku. Blam! Pintu kamar Setio dibanting dengan keras. "Astagfirullah," ucapku kaget. "Setio, kamu kenapa?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya terdengar suara geraman yang muncul. Khawatir bocah itu masih kesurupan, ku coba untuk bertanya sekali lagi. Jika masih seperti itu, aku berniat untuk memanggil Mas Suroso ke sini. "Setio." "Tidak usah berisik, kalau tidak mau celaka," ucap Setio dengan suara berat. Aku menelan ludah, lantas bergerak cepat ke arah samping. Tetapi saat hampir mencapai ruang depan, ku dengar pintu kamar Setio kembali dibanting dengan keras. Tampak Setio keluar dari kamar, wajahnya hampa tanpa ekspresi, namun terlihat garang. Matanya pun tidak berkedip saat melotot ke arahku. Setio menghentakkan kaki membuat lonceng yang ia pakai bergetar berirama. Perlahan kulangkahkan kaki ke belakang, ada kengerian yang selama ini tidak pernah kulihat dari seorang Setio. Setio kembali menghentakkan kaki satunya, dibarengi dengan senyum menawan sekaligus mengerikan. "Setio, sadar!" Erangku ketakutan sambil menggerakkan tangan menggapai-gapai daun pintu yang tidak kunjung tersentuh. Kali ini Setio mulai melangkah dengan menghentakkan kakinya satu persatu. Gerakannya patah-patah, seolah ia sedang sengaja menakutiku. Saat Setio hampir mencapaiku, spontan ku tutup mata. Beberapa saat suara lonceng menghilang. Lalu seketika tubuhku bergetar saat merasakan sentuhan dingin di pundakku. Dengan nafas bergetar, ku beranikan untuk membuka kelopak mata. Kini Setio sudah berada di depanku dengan kepala bergerak maju ke sisi kiri. Saking kagetnya aku hanya bisa menutup mata dan menggelengkan kepala. "Handukku di mana? Aku mau mandi," ucap Setio lirih. Mendengar ucapannya, kelopak mataku langsung terbuka lebar dan yang kudapati, bocah gila itu sedang menahan tawa di bibirnya. "Ancok!" teriakku keras mencoba mendorong Setio sekuat tenaga. Seperti sudah terbaca, bocah itu menahanku, lalu berlari ke kamarnya dengan suara tawa membahana. "Mati kamu ketemu aku, Setio brengsek," jeritku penuh amarah. Mbak Wid maaf, Mbak Widuri, mbakku paling cantik, jangan ngambek dong," bujuk Setio.
Kukunci rapat bibirku, sengaja tidak menanggapinya. Bocah sableng ini memang sesekali harus diberi pelajaran. Sudah beberapa kali dia membuatku jantungan, belum lagi tingkah polanya yang lain. Sudah berbagai cara aku coba untuk menegurnya. Dari yang lembut sampai berteriak seperti orang gila, tetapi percuma. Setio hanya takut dengan sosok bapak. Omonganku hanya dianggap sebagai kentut nyaring yang tidak perlu diperdulikan. Sudah sana tidur, besok sekolah. Setio kembali memohon maaf, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah. Dengan langkah lesu ia berjalan ke arah kamarnya. Selepas kepergian Setio, aku bereskan sisa makan malam. Beberapa saat kemudian sayup telingaku mendengar suara geraman. Meskipun lirih masih bisa aku tangkap dengan jelas, suara itu berasal dari kamar Setio. Kuletakkan piring dan gelas, lantas aku langkahkan kaki ke sumber suara. Saat sampai di depan pintu kamarnya, aku tempelkan daun telinga ke permukaan pintu kayu. Awalnya suara geraman terus terdengar, kemudian lambat laun berubah menjadi isak tangis dan sesegukan. "Ibu," suara Setio dari dalam kamar seperti merengek, memanggil ibu yang tidak pernah ia temui. "Ah," keluhku mengembuskan nafas panjang. Kubayangkan bocah itu sedang meringkuk di ujung ruangan, menyesali perbuatannya. Apa aku sudah keterlaluan? Tapi bukannya Setio dulu yang memulai. Tidak tega, segera aku tarik handle pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, seketika aku langsung menyesal. Yang kudapati tidak seperti dalam bayanganku. Dengan santainya aku lihat Setio sudah terlentang di atas kasur dengan hanya memakai celana kolor miliknya. "Bocah," ucapku risih. Buru-buru kututup pintu kamarnya dengan kekuatan super. "Setio, bangun." Sulit banget sih ya Allah," keluhku sebal. Sudah 3 kali aku membangunkannya. Yang pertama dan kedua masih manusiawi. Untuk yang ketiga kesabaran sudah habis. Kusisingkan lengan bajuku, lalu kuangkat satu dan meletakkannya di lengan Setio. Setelah itu aku sodok berulang kali dengan keras. Bukannya bangkit, ia malah mengerang menghindari kakiku dan kembali meringkuk seperti udang yang sudah dikuliti. "Terserah, mau sholat subuh ya situ, enggak ya sudah," kataku jengkel menurunkan kaki, lalu berjalan keluar kamar. Di dapur dengan hati dongkol, kuaduk nasi di atas tungku dengan kekuatan ekstra. Ingin sekali rasanya mengumpat dan menjejalkan sepanci nasi ini ke mulut Setio. Hampir setiap pagi aku selalu menemui rutinitas seperti ini. Duk, duk, duk. Terdengar suara langkah kaki dari arah kamar Setio. Aku sebatas melirik, yakin setelah ini bayi bongsor itu akan merengek. "Mbak," rengek Setio. Belum selesai ia berbicara, segera aku potong ucapannya. Kali ini aku tidak akan berbaik hati dengan memasang muka memelas. "Mbak, kok nggak bangunin toh? Telat nih subuhku." Ejekku menirukan suara dan gestur Setio. Stres," geram Setio. Bergegas keluar rumah untuk ke kamar mandi. Memang kamar mandi di rumahku tidak menyatu dengan bangunan utama, tepatnya berada di belakang bangunan dekat dengan sumur. "Loh, mandi? Ngapain keramas? Nanti juga kotor lagi," tanyaku saat mendapati Setio masuk ke dapur dengan handuk yang dililitan ke pinggang. "Geram, Mbak," ucapnya berlalu pergi. Orang gila, dinginnya seperti ini gerah dari mana? Pernah sekali aku mencoba mandi pagi, dan itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Bayangkan saja, saat guyuran pertama kulitku seperti disayat dengan silet. Belum lagi rasa ngilu yang muncul di tulang belulang. "Dar, Allahu Akbar. Masih pagi mikirin apa sih, Mbak? Kasihan bener hidupmu. Lagi banyak hutang atau diputusin sama Mas Jambrong?" kata Setio. "Jambrong?" tanyaku bingung. "Iya, pacarmu kan punya jambrong di pipinya," kata Setio sambil mengusap pipinya. "Walah, katanya orang berpendidikan, masa tidak tahu kalau itu namanya jamban?" "Jamban," ucapku polos percaya diri mengoreksinya. Setio terbahak keras, tangannya memegangi perut dan mengusap air mata. "Kenapa ketawa? Orang berpendidikan bisa dong membedakan jamban," ucap Setio mengelus pipinya. "Sama jambang," lanjutnya sambil mengelus bokong. Sontak tawaku meledak, lupa jika aku sedang dalam mode ketus. Bagaimana bisa aku salah mengucapkan jambang menjadi jamban? Sungguh memalukan. "Sudah sana, sarapan terus berangkat."
Setia terkekeh. Ia mengambil nasi banyak-banyak, menyomot tempe goreng dan sayur di atas meja. "Bapak belum pulang?" tanya Setio. "Sudah, tapi pergi lagi. Itu uang keperluanmu untuk acara kemah di sekolah. Jangan nakal, jangan macam-macam, jaga sikap." Setia mengangguk, segera menghabiskan sarapannya. Aku dan Setia berjalan beriringan di jalan setapak, meski harus memutar untuk sampai ke pasar. Tetapi setidaknya aku punya teman seperjalanan. Desa tempat tinggalku masih tergolong sepi, hanya di waktu-waktu tertentu saja menjadi ramai, seperti acara kemarin. Beberapa waktu lalu saja ada kejadian perampokan yang dialami warga saat hendak pergi ke pasar. Padahal sinar mentari sudah menyingsing. Gila memang, penjahat zaman sekarang tidak ada takut-takutnya. "Mbak, berani nanti tidur sendiri di rumah?" "Lah kenapa?" Mata Setia menyipit. Aku tahu ada yang sedang ia rencanakan. Sudah hafal betul dengan perangai bocah ini. "Sudah, aku sudah tahu. Tidak ada dedemit di dunia ini." Tugasku mempercepat langkah. Setia terkekeh. Ia bergegas menyusulku. "Tapi beneran, Mbak, aku sendiri yang mendengarnya. Makanya semalam aku tidur larut," kata Setia. Tidak aku pedulikan. Mau sampai mulutnya tumbuh pohon durian pun tidak akan aku tanggapi. Aku paling benci dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Kupikir orang-orang yang suka dengan hal yang berbau dedemit merupakan orang-orang gila. Hidup normal saja sudah cukup pusing, malah cari masalah dengan ketakutan setiap saat. Heran. "Tapi Mbak, ini beneran, dengerin dulu. Jadi pas tengah malam kemarin, aku dengar ada suara lirih wanita. Awalnya tidak aku gubris, tapi semakin lama suara itu makin jelas. Kamu tahu kan mitosnya?" tanya Setia mengimbangi langkah kakiku. "Mitos apa?" tanyaku tanpa menghentikan langkah. Mulut Setia tertarik senang. Aku sudah masuk ke dalam perangkapnya. Bodohnya diriku ini selalu ingin tahu dengan hal-hal yang tidak penting. "Kalau kita dengar suara dedemit menjauh, berarti setan itu sedang ada di dekat kita. Nah, begitu juga sebaliknya." "Ya beruntung dong, berarti setannya gak sudi ketemu sama kamu," timpalku. "Awalnya aku berpikir seperti itu, Kak." Setia seketika berhenti berbicara. Ia berdiri, mematung, menatap waspada ke arah belakangku. Perlahan dia menaikkan tangannya menunjuk ke arah pepohonan rimbun di belakangku. Spontan aku berpaling, mengedarkan pandangan mencari sesuatu yang ditunjuk olehnya. "Dor!" jerit Setia keras sekali, membuat tubuhku terlonjak sampai jatuh ke tanah. "Aduh!" Setia terbahak tanpa rasa bersalah sedikit pun, membuat amarahku bangkit seketika. "Bocah gendeng, sinting, anaknya Purnomo gila," umpatku. Setia masih terbahak melihat kondisiku. Ia lupa dengan permintaan maafnya semalam. Bocah kurang perhatian memang seperti itu. Andai ibu masih ada, pasti bisa mendidiknya jauh lebih baik. "Mbak," kata Setia lirih menyadari candaannya berlebihan. Ia mengulurkan tangannya untuk membantuku. Namun aku tepis, lantas kutopang tubuh dengan tangan agar bisa berdiri dan berlalu pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Setia mengejarku, memanggil namaku berulang kali, mengucapkan permohonan maaf. Bodoh amat, biar tahu rasa, batinku jengkel. Tidak menyerah, bocah itu mengikutiku sampai ke ujung desa. "Mbak, maaf." Tidak aku gubris dan terus berjalan ke arah jembatan penghubung desa dan pasar. "Mbak, maaf," ucap Setia terus menerus. Aku tetap diam membisu. Mau dia loncat dari jembatan pun aku tidak sudi memaafkannya kali ini. Belum merasa marahku mereda karena kejadian tempo hari, sekarang ditambah lagi dengan gurauannya yang berlebihan, memuakkan. Aku terus berjalan, hingga saat berada di pintu jembatan, perhatianku teralihkan. Seketika aku mundur dan menarik Setia untuk menjauh. "Mbak, kenapa?" ucapnya mengikuti arah pandanganku. "Astagfirullah, apa itu Mbak?" tanya Setia yang melihat sebuah nisan yang tergeletak di pinggir jembatan, lengkap dengan bunga tabur di sekelilingnya. Aku menggeleng, kembali menarik tangan Setia untuk mundur, tetapi bocah itu justru melepaskan tanganku dan berjalan ke arah benda tersebut. Ia jongkok dan mengamati lalu berdiri dan melongok ke arah bawah jembatan. "Astagfirullah, Mbak, kesini!" jerit Setia nyaring menatapku dengan pandangan ketakutan. "Kenapa?" tanyaku tidak bergerak, berpikir kalau Setia kembali berulah untuk mengerjaiku. "Itu," kata Setia yang langsung bergerak cepat ke arahku.
Jari telunjuknya terus mengacung ke arah bawah jembatan. Sejenak aku amati bocah itu, tidak mau terjebak lagi dengan candaannya. Namun kali ini ada yang berbeda. Sorot ketakutan benar-benar terpatri dari wajah Setio. Dengan langkah pelan, aku maju dan melongo ke bawah jembatan. Dan itulah awal penyesalan yang akan aku lalui di hari-hari berikutnya. Astagfirullah, jeriku nyaring, langsung melompat ke belakang. Kulihat ada yang tergantung dengan seutas tali. Benda itu seperti gantungan kunci yang masih tertempel di pintu kayu. Bergerak pelan saat terkena hembusan angin. Itu apa? Tanyaku memastikan. Setio menggeleng. Ia pun ragu kalau benda itu adalah tubuh manusia. Sana, lihat lagi. Itu mayat, Mbak. Orang gantung diri, kata Setio. Lihat lagi, siapa tahu itu karung beras, kataku mencoba berpikir positif. Setio tidak mau bergerak. Ia terus menggeleng, namun kupaksa dengan mendorong punggungnya. Sekali lagi kami melongo ke bawah jembatan. Benar, itu adalah tubuh manusia. Kami tanpa sadar diam dan terus memperhatikan hingga saat tubuh itu berputar ke arah kami, barulah rupa mayit itu tampak jelas. Aku menjerit keras sekali bersamaan dengan Setio yang langsung menarikku setengah berlari menuju ke arah desa. Tolong, tolong, teriak Setio meminta bantuan. Beruntung teriakan Setio terdengar oleh seseorang yang sedang meladang tidak jauh dari sungai. Kenapa, nak? Ucap Pak Supri. Setio tidak menjawab, tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah jembatan. Aku pun sama saja, kakiku sudah gemeteran tidak terkendali. Raut wajah mayit itu masih terbayang jelas di kepalaku. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur, mengeluarkan darah. Istighfar, ada apa? Bicara pelan-pelan, ucap Pak Supri. Mayit, gantung di jembatan, ucap Setio setelah menemukan suaranya. Mayit opo? Gantung apa? Kata Pak Supri bingung. Sekali lagi kami memberitahu Pak Supri apa yang barusan kami lihat. Ia tampak ragu dengan wajah ketakutan, meminta kami untuk kembali ke desa dan mengabarkan kepada Pak Kades. Setelah sampai ke rumah Pak Kades, kami segera memberitahu apa yang terjadi. Belum sempat kami selesai bercerita, terdengar suara teriakan Pak Supri. Mayit, ada yang gantung diri. Kehebohan terjadi, semua orang keluar rumah dengan wajah panik dan penasaran. Buru-buru Pak Kades berdiri dan berlari ke arah Pak Supri. Mbak, aku takut, ucap Setio masih beringsut di sampingku. Lah mbok kira aku ratu siluman ular yang berani naik naga, ucapku jengkel. Dia yang laki-laki tidak menenteramkan, justru menambah pusing dengan ocehannya. Sudah, kalian tenangkan diri, bapakmu kemana? Tanya Bu Kades. Kerja bude, jawab kami serempak. Ya wes, sekarang kalian pulang dulu. Setio jaga mbakmu, jangan bikin masalah, kasihan masih lemes, ucap Bu Kades cepat. Setio mengangguk, lantas kami berdua segera pamit pulang ke rumah. Jalanan desa begitu sepi, tidak ada seorang pun yang kami temui. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di pekarangan tidak terlihat seorang pun. Mungkin mereka diminta untuk berdiam diri di dalam rumah. Mbak, tadi kamu lihat tidak? Benda yang ada di sisi kiri jembatan dekat sama mayit itu. Aku menggelengkan kepala, tidak melihat benda apapun kecuali nisan dengan bunga tabur di sekelilingnya. Memangnya ada apa? Setio menengok ke kanan kirinya, memastikan tidak ada orang di sekitar mereka, walau dia tahu jalan setapak menuju rumah kami begitu sepi. Tadi aku lihat ada sekitar 6 batu nisan dan seekor kucing hitam yang sudah membusuk, ucap Setio bergidik ngeri. Beneran? Aduh, ujarku kaget sampai tidak memperhatikan ada batu besar di jalanan. Setio menganggukkan kepala kuat-kuat. Demi Allah mbak, beneran, berani dapat janda anak satu, swear. Ya sudah, jangan ceritakan ke orang-orang, ayo cepat. Ku tarik tangan adikku untuk bergegas. Tidak aku pedulikan kaki yang ngilu dan jalan yang becek tergenang lumpur. Jauh lebih baik untuk segera sampai di rumah saat ini. Saat sudah hampir sampai dari kejauhan, aku lihat Mas Suroso duduk di amben depan. Tanpa pikir panjang, aku berlari dan segera memeluknya. Dok, kamu kenapa? Ucapnya khawatir. Aku takut ada yang gantung diri di jembatan. Gantung? Siapa? Tanya Mas Suroso langsung melepaskan pelukanku. Aku tidak tahu, ucapku mulai terisak. Mas Suroso mendekapku kembali. Ia mengelus punggungku lembut, memberikan kalimat penenang, meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja.
Bukan Muhrim, kata Setio keras melewati kami berdua. Aku lupa dengan keberadaannya, membuatku tersadar dan segera lepaskan pelukan Mas Suroso. Ngapain sih peluk-peluk, cari kesempatan? Ucapku sewot, mendorong tubuhnya dan langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mas Suroso dengan mulut melongo. Hari kian malam, Mas Suroso sedari siang berada di rumah. Ia hanya pergi sebentar untuk melihat kondisi desa. Mas tidur sini ya, biar ada yang jagain, ucap Mas Suroso. Alasannya memang menemani kami, tapi aku tahu akal bulusnya. Aku yakin ia sedang mencari kesempatan untuk bisa berdua denganku. Tidak, lebih serem Mas Suroso daripada didemit, sanggahku. Mending aku jaga kalian berdua, nanti kita tidur bertiga di ruang tengah. Bener kan, Dek? Paksa Mas Suroso sambil meminta persetujuan Setio. Sepakat Mas, aku setuju. Aku masih kebayang sama wajah orang itu. Aneh kan, masa iya orang gila bisa gantung diri? Ujar Setio. Benar juga kata Setio, aku sering melihat orang gila itu di pasar. Tidak mungkin dia bunuh diri. Membedakan celana dan kaos saja tidak bisa, apalagi niatan untuk bunuh diri. Atau memang ada yang sengaja membunuhnya. Aku begitu ngeri, membayangkan betapa mengerikannya mayit itu. Dan sialnya, rumah ini berada di ujung desa, membuat keadaan semakin terasa mencekam. Kadang di siang hari saja aku sering mendengar suara aneh yang ditimbulkan oleh batang bambu yang saling bergesekan, apalagi malam hari. Tanpa sadar tubuhku bergidik, membayangkan jika orang gila itu tergantung di dapur rumahku. Ya aku juga mikirnya gitu, tidak mungkin orang gila bisa gantung diri, terlebih ada nisan yang sengaja ditaruh di sana. Jelas Mas Roso. Aku menarik nafas. Jengah dengan pembicaraan mereka. Sekarang sudah pukul 9 malam, hujan di luar pun belum berhenti. Kenapa pula mereka membicarakan sesuatu yang menyebalkan seperti itu? Ilmu hitam, tanya Setio, memajukan tubuhnya mendekat ke arah Mas Suroso. Ya mungkin, kan aneh, kalau ada nisan di tempat orang bunuh diri, tujuannya buat apa coba? Korbannya pun orang gila, merampok, jelas tidak punya barang berharga toh. Jelas Mas Roso sok pintar. Aku mendengus keras, tetapi ada benarnya juga. Untuk apa orang gila menyiapkan 7 nisan di sana sebelum dia meninggal? Kalaupun perampokan, kenapa harus orang gila? Sudah malam, kita tidur. Dok, kalau kamu nggak nyaman, tidur di kamar aja. Biar aku dan Setio tidur di sini, ucap Mas Suroso. Aku menyerah, tidak mau mendebat lagi. Percuma saja melawan dua manusia ini. Tanpa berkata, aku angkat pantatku dan berjalan ke arah kamar. Beberapa jam berlalu aku sejak masuk kamar, mataku tidak mau terpejam. Tiap kali aku tutup selalu bayang-bayang mayit itu muncul kembali, ditambah suara dengkur Mas Suroso dari arah ruang tengah. Asem. Tiba-tiba kurasakan ada hasrat ingin buang air kecil. Enggan sekali beranjak dari tempat tidur, atau lebih tepatnya, aku takut untuk keluar rumah. Ku coba untuk menahan, tetapi seiring berjalannya waktu, bawah perutku terasa semakin nyeri. Terpaksa kuputuskan untuk membangunkan Setio, berharap dia mau menemaniku ke kamar mandi. Setio, bangun, ucapku menggoyangkan badannya. Mas Roso. Ternyata dua orang ini setipe, menjaga apanya, benar-benar seperti kebo sedang tidur siang, sulit sekali dibangunkan. Perutku semakin sakit, takut terkena penyakit kandung kemih. Nekat aku berjalan ke belakang rumah. Kret. Perlahan kubuka pintu kayu. Saat melihat sekitaran, aku meneguk saliva. Sejauh mata memandang hanya terlihat kegelapan malam ditambah suara air sungai yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku segera berlari kecil, kubuka pintu jamban dan langsung jongkok. Tanpa dikomando langsung mengeluarkan cairan berlebih di tubuhku. Setelah selesai aku bersiap mengambil ancang-ancang. Sengaja pintu rumah tidak aku tutup agar tidak repot nantinya. Aku hanya perlu menggeser pintu, berlari sekuat mungkin tanpa memalingkan kepala, menutup pintu rumah dan kembali ke kamar. Ya, hanya itu yang harus aku lakukan. Tanganku sudah bersiap di daun pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Saat hendak menggeser samping, sayup terdengar suara beberapa orang. Ada sedikit kelegaan di batinku, pasti itu warga kampung yang sedang melakukan ronda malam. Dengan penuh percaya diri, ku tengok ke arah sumber suara, mencari keberadaan mereka, tetapi tidak terlihat seorang pun. Merasa janggal, aku sudah siap berlari, namun belum sempat aku melangkah, suara kerumunan itu kembali terdengar. Muleo,
Kromoleo, Muleo. Kembali kupalingkan kepala ke samping, memasang daun telinga tajam. Moleo, Kromoleo, Kromoleo. Tepat di ujung sana, di jalanan setapak di antara pepohonan, kulihat segerombolan orang sedang memanggul benda yang tidak asing. Jantungku terasa merosot ke dasar perut. Bodohnya aku, bukannya berlari ke arah rumah, malah beringsut masuk kembali ke kamar mandi. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku lirih. Suara-suara itu semakin terdengar jelas. Kuintip dari lubang bilik kamar mandi untuk memastikan. Namun seketika aku palingkan pandangan, menutup mata erat-erat. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saking gemetarannya tubuhku, sampai berdiri pun rasanya berat sekali. Kudekap mulut agar tidak mengeluarkan suara. Aku menangis dalam diam, ingin segera masuk ke dalam rumah. Siapakah gerangan orang-orang itu? Kenapa larut malam begini menggotong keranda? Apa itu prosesi penguburan jenazah di jembatan tadi? Moleo, Kromoleo, Moleo. Suara itu semakin terdengar jelas. Tidak tahan, sekali lagi aku mencoba untuk mengintip. Namun yang kudapati bukanlah rombongan pengiring jenazah biasa. Segerombolan itu terdiri dari beberapa orang. 4 orang memanggul keranda. 2 orang berjalan di depan membawa payung hijau, serta 2 orang di barisan belakang. Suara itu semakin mendekat, bahkan rasanya mereka sedang berdiri tepat di depan kamar mandi. Setelah suara rombongan itu menjauh dengan kaki gemeteran, aku hendak bangkit, namun seketika teringat mitos yang dikatakan oleh Setio. Aku kembali jongkok di ujung bilik, merengkuh tubuh yang gemetaran hebat, hingga saat suara itu benar-benar menghilang, aku bergegas berlari masuk ke rumah. Dari mana kamu, Dok? Tanya Mas Roso yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Kugelengkan kepala, apa yang barusan aku lihat benar-benar di luar nalar. Biasanya setan itu hanya berbentuk pocong atau kuntilanak, tapi ini pengiring jenazah, lengkap dengan keranda bambu dan payung hijau yang sering dipakai untuk menutup kepala si mayit. Bedanya, tidak ada kain hijau yang menyelubunginya. Wih, wangi, bikin lapar, ujar Mas Suroso. Sebatas kulirik orang itu, lalu melanjutkan mengaduk bumbu yang sudah tercampur dengan minyak. Kok cemberut? Kenapa tuh widuri? Nanti gosong loh, ujar Mas Suroso. Kalimat Mas Suroso sama horornya dengan rupa dedemit semalam. Setio kemana? Ke warung beli kopi. Kamu kenapa semalam? Kata Mas Suroso. Aku berhenti, merasa ngeri jika teringat dengan kejadian semalam. Selama ini aku tidak pernah mengalami situasi gaib apapun. Kalaupun tahu, itu pun dari cerita orang-orang. Mas, menurutmu dedemit itu ada? Ya percaya tidak percaya, aku belum pernah ketemu langsung. Memangnya kenapa? Tanya Mas Suroso penasaran. Dedemit itu jenisnya apa saja, Mas? Maksudnya? Tanya Mas Suroso. Aku menolehkan kepala ke pintu, memastikan tidak ada Setio. Bukan bermaksud untuk menutupi, hanya menghindari kericuan. Ya, dedemit itu apa aja jenisnya? Oh ya banyak, ada pocong, gendruwo, wewe gombel, kuntilanak. Wah, banyak pokoknya. Memangnya kenapa? Semalam aku lihat dedemit, Mas. Sebelum ketemu kamu di sini, lanjutku saat melihat ekspresinya. Mas Suroso mengangguk. Ia menggeser punggungnya ke depan agar lebih jelas mendengarku. Semalam pas aku dari kamar mandi, saat aku hendak menggeser pintu, ada suara ramai. Kupikir itu bapak-bapak yang sedang ronda. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada yang aneh. Karena takut, aku kembali masuk ke kamar mandi. Terus? Desak Mas Suroso saat aku berhenti bercerita. Terus suara itu semakin mendekat. Penasaran, aku intip dari celah bilik bambu, dan rombongan itu ternyata bukan bapak-bapak ronda, tetapi segerombolan orang sedang memanggul benda seperti keranda dari bambu. Jakun Mas Suroso terlihat naik turun. Aku tahu dia pun merasakan kengerian yang terjadi tadi malam. Terus? Tanya Mas Suroso. Karena ketakutan, aku beringsut di ujung bilik. Mataku terpejam erat. Dan kamu tahu, Mas,
Mereka menyuarakan apa? Mas Suroso menggeleng layaknya seorang balita. Mereka mengucapkan moleo, kromoleo. Kataku menirukan suara yang semalam terdengar. Kromoleo, ucap Mas Suroso kaget sambil menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi. Kromoleo, apa itu mas? Tanyaku penasaran. Gantian aku yang memajukan badan. Mas, tegurku saat Mas Suroso malah dia melamun. Dulu ada mitos, cerita ini aku dengar dari simbahku. Dedemit yang kamu ceritakan tadi bukan sekedar dedemit biasa, ujar Mas Suroso sambil mengangkat tangannya yang gemeteran. Tidak biasanya ia berkata seserius ini, membuat khawatir dengan apa yang aku lihat semalam. Terus, dedemit apa? Kromoleo itu sebagai pertanda kematian, ucap Mas Suroso lugas. Mulutku separuh terbuka, menatap lurus mata manik Mas Suroso, mencari kebohongan atau candaan di sana. Apa mereka tahu kalau kamu melihat mereka? Maksudku, apakah mereka berhenti dan melihat ke arahmu? Tanya Mas Suroso. Aku menggeleng. Tidak paham mas, aku meringkuk dengan menutup mata, tapi jelas mereka berhenti di depan kamar mandi. Mas Suroso tampak khawatir. Ia diam dan mengambil rokok di kantong celananya dan segera menyulutnya. Apa ini ada hubungannya dengan mayit yang aku temukan kemarin? Tidak tahu dek. Kalaupun benar itu kromoleo, ucap Mas Suroso. Kalimatnya terhenti saat mendengar bunyi langkah kaki terburu-buru. Mas, mbak. Satya tergopoh berlari ke arah kami. Nafasnya ngos-ngosan, raut wajahnya pucat bercampur kaget. Kenapa? Tanyaku memajukan dagu. Bentar, sebentar, ucap Setio langsung menyambar air minum Mas Suroso. Pak Supri meninggal, rang Setio. Innalillahi, ucapku sedang Mas Suroso malah berkata, modar. Ia langsung bangkit dari kursi. Saat langkah kakinya sampai di ambang pintu, ia menoleh. Kalian di sini dulu, jangan keluar rumah. Mbak, aku takut, ucap Setio selepas kepergian Mas Suroso. Kupejamkan mata. Aku tahu Setio sedang menghubungkan kematian Pak Supri dengan jumlah batu nisan yang ia hitung kemarin. Tapi justru aku teringat dengan cerita Mas Suroso. Ada apa ini sebenarnya? Kalaupun dibilang kebetulan, kenapa semua kejadian ini seperti disengaja? Mbak, bentak Setio. Ah, Pak Supri meninggal karena apa? Tanyaku menatap Setio yang masih pucat. Nggak tahu, tadi pas ke warung ada yang teriak-teriak, katanya Mbak Supri meninggal di ladangnya. Ayo kita lihat. Tapi Mas Roso bilang kita di rumah saja mbak. Sudah ayo, desaku sambil menarik tangannya. Segera kami berdua berjalan ke arah rumah Pak Supri. Di sana sudah banyak warga yang berkumpul. Sebagian sedang memasang tenda, adapun ibu-ibu yang mulai menyiapkan makanan untuk para pelayat. Kepalaku celengukan mencari keberadaan Mas Suroso, namun tidak aku temui batang hidungnya. Pak, Mas Suroso kemana? Tanyaku kepada salah seorang warga. Di ladang, masih ngurus jenazahnya di sana. Mau kemana? Panggilnya saat aku bergerak ke arah ladang sambil menarik tangan Setio. Mbak, ngapain sih? Di sini saja, ucap Setio terus menyentak tanganku. Tidak aku jawab, aku sebetulnya juga malas pergi ke sana. Untuk apa coba? Aku tidak berminat melihat tubuh yang sudah terbujur kaku. Tetapi naluriku mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dipastikan. Aku tidak peduli dengan Mas Suroso, mau dia melarang atau marah, aku tidak peduli. Sesampainya di ladang, dari kejauhan aku melihat ada kerumunan tidak jauh dari ladang milik Pak Supri. Mbak, sudahlah, ayo pulang, ajak Setio. Ya sudah, kalau kamu takut tunggu di sini, aku mau ke sana sebentar. Ya Allah mbak, tunggu, ucap Setio langsung mengikutiku. Aku tersenyum geli. Bocah itu kadang membuat aku gemas, kadang pula membuatku seperti di neraka. Saat sudah hampir mencapai kerumunan, sengaja aku memperlambat langkah kakiku saat melihat Mas Suroso sedang berdebat seru dengan salah satu sesepuh desa. Ya nggak bisa, Pak Supri meninggal tidak wajar, mesti lapor polisi, ucap Mas Suroso. Ora, ini aib. Sudah 2 orang yang meninggal, jangan membuat masalah Sur, kata Mbak Mangun.
Mas Suroso tampak frustasi, mukanya sudah merah padam menahan amarah. "Terserah kamu lah," ucapnya lalu berbalik ke arah saung. Aku kembali melangkah pelan agar tidak menginjak tanaman. Setio di belakangku pun hanya diam tidak bersuara. Hingga saat sudah mencapai kerumunan, aku mencoba mengintip ke arah saung. Namun begitu aku melihat apa yang ada di sana, spontan mulutku mengeluarkan jeritan nyaring. "Astagfirullah," ucapku langsung mendekap mulut. Kini kulihat tubuh Pak Supri sedang duduk di saung dengan mata melotot dan mulut setengah terbuka. Aku mundur perlahan, tidak kuasa melihatnya lebih jauh. "Kalian ngapain kesini?" kata Mas Suroso berjalan ke arahku. Aku yang masih belum menemukan suaraku hanya bisa diam dan terus menatap ke depan. Tidak menyangka kalau orang yang aku temui kemarin sudah mati terbujur kaku. "Ayo pulang," ajak Mas Suroso menarik tanganku. Sebelum berbalik saat aku melihat ke arah Mbak Mangun, tatapannya begitu aneh, entah ditunjukkan kepada aku atau Setio. "Mas, sakit," ucapku menyentak tangan Mas Suroso. "Pulang sekarang," ucapnya dengan nada sedikit membentak. Seharian Mas Suroso tidak tampak batang hidungnya. Baru selepas adzan asar berkumandang, pintu rumah diketuk. "Assalamualaikum," terdengar suara Mas Suroso. "Waalaikumsalam." Tampak raut wajah Mas Suroso begitu lelah. Kupersilahkan dia duduk dan aku buatkan secangkir kopi hitam pahit kesukaannya. "Mas, sudah, kalian tidak perlu risau. Mungkin ini cuma kebetulan. Warga desa sudah sepakat untuk tidak melaporkan kematian mereka ke polisi," ucap Mas Suroso. "Kenapa? Tapi kalau itu pembunuhan bagaimana? Mana ada orang gila yang gantung diri. Terlebih kemarin Pak Supri juga tampak sehat." Aku pun berpikir seperti itu. Tapi sebagian warga beranggapan kalau ini aib desa. Kamu tahu sendiri, mereka itu masih kuno, percaya dengan hal-hal mistis. Bahkan Mbak Slamet bilang kalau musibah ini karena hajatan kemarin, ucap Mas Suroso. Ia memalingkan wajahnya ke arah Setio yang dia memperhatikan kami. "Maksudnya?" "Setio, kamu udah bilang sama mbakmu toh?" tanya Mas Suroso bingung. Setio menggeleng dengan kepala tertunduk. "Ada apa ini sebenarnya, Setio?" "Mbak, aku," gagap Setio. Namun Mas Suroso memintanya untuk diam. "Ritual yang dilakukan Setio waktu pentas itu sebetulnya untuk memanggil arwah leluhur desa ini," jelas Mas Suroso. "Maksudnya?" tanyaku. "Sebenarnya sudah puluhan tahun ritual ini tidak dilakukan karena memang tidak ada yang sanggup untuk dirasuki arwah leluhur. Terakhir yang aku dengar, orang-orang yang dijadikan sebagai media menjadi gila." "Sebentar," kata Mas Suroso saat aku hendak memotong. "Tapi beberapa waktu lalu para sesepuh sepakat untuk memanggil arwah itu lagi dengan alasan banyak warga yang gagal panen," lanjut Mas Suroso. Mas Suroso menghentikan ceritanya. Ia sibuk meracik rokok tembakau. "Mas, hanya satu orang yang menentang, Mbah Slamet. Dia mengatakan kalau hal seperti itu adalah musyrik. Aku sepakat. Tetapi karena kami kalah suara, akhirnya semua dipersiapkan, mulai dari waktu, tempat dan prosesnya. Dan salah satu syarat yang paling berat adalah mencari mediatornya," terang Mas Suroso. "Mediator apa?" tanyaku memalingkan wajah ke arah Mas Suroso dan Setio. Aku masih belum menangkap apa kaitannya semua ini dengan kematian dua orang itu. "Wadah, agar arwah leluhur atau roh leluhur bisa berinteraksi dengan para sesepuh desa. Seperti yang kubilang, banyak mediator yang menjadi gila setelah melakukan ritual itu," jelas Mas Suroso. Karena si wadah harus lahir di malam Selasa Kliwon dengan hitungan Jawa yang rumit," jawab Mas Suroso. Ia berhenti berbicara. Dihisapnya batang rokoknya dalam-dalam, membuat ruangan dipenuhi asap putih. "Lalu aku ditugasi oleh mereka untuk mencari orang dengan kriteria yang sesuai. Singkatnya, aku berhasil menemukan orang yang cocok, dan itulah Setio," ucap Mas Suroso. Aku memundurkan punggung. Kepalaku terasa begitu pening, belum mengerti sepenuhnya akar permasalahan yang sedang terjadi. "Lalu apa hubungannya dengan dua kematian itu? Karena kemarin Setio sempat melihat ada 7 nisan di dekat jembatan," ucapku memegangi kening dan memijitnya. "Apa? 7? Yang benar?"
kata Mas Suroso memalingkan kepalanya, bergantian menatapku dan Setio. 7 Mas, aku lihatnya 7, ucap Setio. Mas Suroso menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi kayu. Ia menatap bingung ke arahku dan Setio. Apa artinya Mas? Aku tidak tahu, jawab Mas Suroso singkat. Kemarin kamu bilang di waktu di lapangan desa kalau itu cuma hiburan. Tadi bilang itu untuk memanggil roh leluhur. Sekarang bilang tidak tahu. Mana yang harus aku pegang? Kataku naik pitam. Mbak, ucap Setio. Diam, kamu memang tidak bisa diatur. Aku merawatku setengah mati, malah sekarang main-main dengan hal gaib. Sekarang kalau sudah begini, mau apa? Tanyaku dengan intonasi meninggi. Do, kata Mas Suroso. Kamu juga, kamu tahu Setio satu-satunya peninggalan ibuku. Berulang kali aku bilang jaga dia seperti adikmu sendiri kalau mau menikahiku. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab? Apa yang harus aku katakan ke bapak? Mas Suroso diam, melihatku lekat-lekat. Hampir tidak pernah aku temui ekspresinya yang begitu serius seperti ini. Jawab Mas, ucapku mengebrak meja. Aku yang akan bertanggung jawab, ucapnya lantang. Dadaku naik turun. Aku pelototi Mas Suroso tidak berkedip. Ingin rasanya mengumpat, mengamuk kedua laki-laki bodoh ini. Gila, aku sudah sering kali berpesan kepada Setio untuk tidak berbuat aneh-aneh. Aku izinkan dia ikut sanggar tari untuk menyalurkan bakatnya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Bagaimana nanti kalau ada apa-apa dengannya? Bisa mati aku di kantung bapak. Beruntung kalau semua kejadian ini tidak ada sangkut pautnya. Ya Allah Gusti, ucapku sambil mengusap wajah. Setio, bagaimana? Ia menoleh dengan raut wajah ketakutan. Mulutnya berkedut, matanya memerah menahan tangis. Mungkin Setio pun tidak menyangka aku bakal semarah ini. Bingung. Sekarang kalau bukan Dedemit yang membunuhmu, bapakmu yang akan melakukan, mengerti? Ucapku langsung berdiri dan melangkah masuk ke kamar dengan membanting pintu sekuat tenaga. Do, panggil Mas Suroso dari arah luar kamar. Aku tidak menggubrisnya. Aku masih marah dengan kedua orang itu. Tidak mengerti bagaimana jalan pikiran mereka. Do, buka sebentar. Mas mau bicara, kata Mas Suroso lembut. Ya sudah, bicara tinggal bicara. Tidak ada yang melarang. Terdengar suara lenguan panjang. Tolong bersikaplah dewasa. Kasihan Setio, kata Mas Suroso. Aku beranjak dan membuka pintu. Kudapati Mas Suroso dan Setio sedang berdiri di sana. Dewasa? Siapa yang seperti bocah di sini? Kalian yang bisa tidur nyenyak, aku yang terkena imbasnya. Aku Mas. Setio bergerak. Ia bersimpuh hendak mencium kakiku. Spontan aku mundur, tidak percaya dengan apa yang ia lakukan. Ampun Mbak, ampun, ucap Setio dengan tangis sesegukan. Aku terdiam, dadaku naik turun. Lalu kutarik nafas dalam-dalam dan aku hembuskan pelan-pelan, berusaha sekuat mungkin meredam emosiku. Aku segera jongkok dan memeluknya erat. Aku yang merawatmu, tapi malah kamu yang membuat kita bisa celaka. Sekarang aku harus bagaimana? Kataku terbata. Sapurane Mbak, maaf, kata Setio berulang kali. Sudah, kalian berdiri. Lagi pula belum tentu ada hal buruk. Sampai bapak pulang, aku menginap di sini. Setio nanti tidur sama mbakmu, paham? Tegas Mas Suroso melangkahkan kaki meninggalkan kami berdua. Sesuai ucapannya, Mas Suroso menepati janjinya. Namun ia meminta kepada kami untuk datang di acara pengajian untuk mendoakan Pak Supri. Alasannya sederhana, agar warga tidak berpikir macam-macam. Jelas beberapa dari mereka tahu tentang ritual itu. Selepas maghrib kami berjalan beriringan, melewati jalan becek berlumpur menuju rumah Pak Supri. Masing-masing memegangi senter untuk menerangi jalanan yang gelap dan sepi. Beginilah nasibnya jika memiliki rumah di ujung desa. Meskipun sudah ada listrik, tapi jalan penghubung rumahku dan rumah lainnya tidak ada penerangan sama sekali. Mas, apa itu? Ucap Setio yang berhenti mendadak di depanku. Segera aku sorot lampu senter ke depan. Tidak ada apapun selain pepohonan dan semak-semak. Sudah, jangan bercanda. Mbak, beneran tadi ada orang berdiri di sana, kata Setio. Wes, ayo cepet, sudah mau hujan ini, kata Mas Suroso menengahi.
Buru-buru kami berjalan lebih cepat, tidak mengindahkan kubangan lumpur yang mengenang di jalan batu berlumpur. Sesampainya di rumah Pak Supri, hanya beberapa warga saja yang hadir. Aku tidak tahu mengapa, karena biasanya saat ada warga yang meninggal, pengajian di rumah duka selalu penuh. Mungkin karena kondisi cuaca yang sedang tidak baik, atau mungkin mereka takut dengan kematian beruntun yang sedang terjadi. "Kok tumben sepi, Mas?" tanyaku kepada Mas Suroso. "Kurang tahu, Dek. Mungkin karena hujan, jadi orang-orang malas keluar." "Males karena hujan atau takut karena ada yang mati bersamaan?" celetuk Setio. "Jangan ngawur, kalian tenang saja. Selama ada Mas Suroso, nggak ada dedemit yang berani menyentuh kalian," kata Mas Suroso. Aku menghembuskan nafas panjang dan kasar. Ku angkat rok panjangku agar bisa berjalan lebih cepat. Baru beberapa jam menjadi orang keren, sekarang sifat percaya dirinya yang berlebihan sudah kembali. Acara pengajian dimulai, semua husu dengan bacaan surah Yasin, menyaingi rintik hujan yang turun semakin deras. Hingga saat acara selesai, baru ada kejadian yang membuat aku berpikir kalau semua ini tidak hanya kebetulan semata. "Assalamualaikum," ucap seorang laki-laki parubaya. Tidak aku ketahui siapakah dia. Jelas orang ini bukan warga dari desaku. Awalnya aku pikir dia sanak saudara dari keluarga mendiang. Namun saat aku perhatikan dandanannya, tidak selayaknya orang yang ingin melayat, hanya menggunakan kaos oblong dan celana panjang kumal. Salah seorang anak Pak Supri keluar. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang sedang mengamuk. Buru-buru kami semua keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Jangan sembarangan, Mas. Bapakku sudah tidak ada tadi pagi. Jangan membuat fitnah," kata Mas Roni, anak dari Pak Supri. "Astagfirullah, Mas. Saestu, sepurane. Tapi tadi sore ada bapak-bapak yang datang dan pesan nisan di tempat saya. Beliau pesan untuk mengirimkan malam ini juga. Dia mengaku namanya Pak Supri. Ini alamatnya juga ditulis di kertas," ucap bapak itu. Setio yang berdiri di sampingku langsung merapat. Kurasakan tangannya bergetar, nafasnya terdengar cepat dan melenguh. Kupegang tangan adikku agar dia lebih tenang dan tidak ketakutan. Aku tidak mau warga desa berpikiran macam-macam. Bisa-bisa Setio dituduh menjadi dalang dari semua ini. "Jangan ngawur kamu, Mas," kata Mas Roni sudah naik pitam. Beberapa orang langsung maju, termasuk Mas Suroso, untuk melerai dan menenangkan laki-laki itu. "Kamu jangan ngawur," kata Mas Suroso. Ia menahan tangan Mas Roni agar tidak memukul orang di depannya. "Lihat, Mas, tidak mungkin bapak pesan nisan. Orang ini mau membuat fitnah untuk keluargaku," gila Mas Roni. "Fitnah apa toh, Mas? Kalau orang meninggal pesan nisan kan wajar toh," kata bapak itu naik pitam. Tangannya terus menunjuk nisan batu yang tergeletak di tanah tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kuperhatikan bentuk nisan tersebut. Ya, benar. Itu nisan yang mirip sekali dengan yang aku temui di jembatan tempo hari. "Masalahnya, bapak sudah meninggal tadi pagi. Mayitnya sudah dikubur. Tidak mungkin datang ke tempatmu," teriak Mas Roni kencang. "Sudah cukup. Roni, masuk rumah. Biar aku yang mengurus ini semua. Jangan bikin kisru," kata Pak Kades menengahi. Awalnya Roni bersikuku tidak mau. Ia ngotot mau menyelesaikan semuanya. Ia tidak terima dengan perkataan penjual nisan tersebut. Tetapi setelah dibujuk oleh ibu dan adik-adiknya, ia luluh dan masuk ke dalam rumah. "Nduk, Setio, ayo kita pulang," pinta Mas Suroso. Aku dan Setio menurut. Segera kami pamitan ke keluarga mendiang dan melangkah kembali ke rumah. "Mas, kita bicara di rumahmu," ujar Mas Suroso. Setelah sampai di rumah, ku buatkan kopi untuk Mas Suroso dan teh hangat untukku dan Setio. Aku begitu penasaran dengan kejadian yang barusan aku lihat. Aku berpikir kalau ini semua masih ada sangkut pautnya dengan kejadian yang ku alami dan ritual yang melibatkan Setio. "Apa artinya, Mas?" tanyaku tanpa basa-basi. "Tidak tahu, Dek. Mas juga bingung," jawab Mas Suroso. "Nisan yang dikirim bentuknya sama dengan yang kulihat di jembatan," ucap Setio mendahuluiku. Mas Suroso melihat ke arah Setio dengan tatapan prihatin. Aku tahu laki-laki ini menyesal telah melibatkan calon adik laki-lakinya ke permasalahan ini. "Kamu sudah bicara dengan sesepuh desa. Kamu kan juga termasuk yang dituakan toh, walau masih muda," imbuku saat melihat dahi Mas Suroso berkerut.
Mereka juga tidak tahu, Dek. Mereka menganggap ini semua cuma kebetulan semata. Terang Mas Suroso. Ah, tidak bertanggung jawab. Sekarang kalau sudah seperti ini, semua jadi lepas tangan toh. Mas Suroso tidak berkomentar. Aku tahu ia terlalu menghormati sesepuh desa karena dia sendiri juga keturunan dari orang yang dituahkan di sini. Ya sudah, tidak perlu diributkan lagi. Yang terpenting kalian masih sehat. Terlebih untuk Setio, sekarang tidur. Sudah malam. Ucapnya sambil berdiri dan keluar rumah. Mbak, aku takut. Ucap Setio dengan suara lirih. Makanya jangan sok-sokan. Kamu juga dikasih tahu selalu bandel. Ucapku sebel. Gimana kalau nanti aku jadi salah satu korbannya, Mbak? Semalam aku mimpi ketemu sama rombongan pengangkut keranda dan mereka memaksaku untuk ikut. Kata Setio ketakutan. Dadaku berdesir. Aku pejamkan mata serta mengerut kening dengan kedua tangan. Kenapa Setio bisa bermimpi seperti itu? Bahkan dedemit yang ia maksudkan juga mirip dengan apa yang kulihat semalam. Mbak, kata Setio kini terlihat matanya sudah memerah. Tidak usah kamu pikirkan, itu cuma mimpi. Kalau kamu takut, malam ini tidur denganku. Beberapa hari berlalu. Bapak sudah pulang ke rumah. Kami memutuskan untuk memberitahu semua yang sudah terjadi, terkecuali kejadian saat aku melihat demit pengiring keranda. Maksudmu apa, Sur? Aku titipkan anakku biar bisa selamat malah dibuat seenaknya sendiri, kata bapak naik pitam saat mendengar penjelasan Mas Suroso. Ngapunten, Pak, ucap Mas Suroso menunduk. Wait, tidak bisa kamu menjaga adikmu. Bapak cari uang biar kalian hidup enak. Kalau seperti ini mau bagaimana? Cecar bapak kepadaku. Gejolak rasa marah timbul di hatiku. Bagaimana mungkin dia menjadikanku kambing hitam, padahal aku pun tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Apa, Pak? Tidak bisa menjaga Setio? Mas Suroso langsung tanggap. Ia menggeleng pelan agar tidak membantah perkataan bapak. Tetapi tidak aku pedulikan. Bom emosi yang selama ini aku pendam sudah meledak. Aku selama ini jadi ibu rumah tangga, Pak. Hari-hari cuma ada di rumah untuk mengurus bapak dan Setio. Sedang bapak sendiri kemana? Kerja berhari-hari tidak pulang dengan alasan cari duit. Cari duit? Apa janda muda, Pak? Ucapku lepas kendali. Plak. Bapak menamparku sekuat tenaga, membuatku terhuyung ke samping dan jatuh ke lantai bersama kursi yang aku duduki. Pak, teriak Setio. Ia sudah berdiri namun ditahan oleh Mas Suroso. Bapak diam, tangannya gemeteran dan menatapku tidak percaya. Aku menghela nafas, air mataku tidak terbendung lagi. Belasan tahun aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengorbankan masa mudaku untuk mengurusi rumah. Namun balasan yang diberikan oleh orang yang aku sebut bapak adalah tamparan. Kutatap mata bapak dengan pandangan benci. Ia terus bergumam meminta maaf. Bahkan saat ingin menyentuhku, segera aku tampik. Aku bangkit dan berlari keluar rumah. Tidak aku pedulikan hujan deras yang sedang mengguyur. Apa salahku? Ucapku sepanjang jalan. Aku dengar teriakan Mas Suroso, namun aku abaikan. Aku belokkan langkah kaki ke arah ladang agar dia tidak mengikutiku. Aku hanya ingin sendiri, muak dengan kehidupan yang aku jalani. Sesampainya di ujung ladang, aku duduk di saung, melamun, membayangkan jika ibu masih ada. Mungkin aku tidak perlu menjadi penanggung jawab Setio. Aku senderkan punggungku di pinggiran saung dengan tangan mendekap lutut. Air mataku terus mengalir menahan perih, mencoba mengikhlaskan perlakuan bapak kepadaku. Hingga tidak terasa, tubuhku mulai kehilangan kesadaran. Aku pun tertidur di saung itu. Sayup aku dengar suara orang memanggil namaku. Saat membuka mata, betapa kagetnya diriku karena masih berada di saung dengan posisi meringkuk. Aku langsung bangkit, sekitaranku sudah gelap. Tidak terlihat satupun cahaya kecuali dari kelap-kelip lampu rumah di desa. Duk, terdengar teriakan keras tidak jauh dari saung. Aku kenali itu suara Mas Suroso. Mas Suroso, aku di saung. Sebentar, jangan kemana-mana. Aku menurut, tidak beranjak sesenti pun. Aku tidak berniat bermalam di sini. Tadi aku hanya ingin menyepi sesaat. Astagfirullah, Duk. Dari mana kamu? Tanya Mas Suroso langsung memelukku. Badannya basah kuyup. Aku tahu dia mencariku sejak tadi. Aku malas ketemu bapak. Apa salahku? Ucapku mulai menangis lagi.
Ya sudah, ayo pulang. Kasihan Setio dan Bapak, biar nanti Mas yang bicara. Aku turuti perintahnya. Aku juga tidak sudi bermalam di tempat ini. Lagi pula semua ini kan bukan kesalahanku. Kenapa pula aku yang harus pergi? Jalan menuju rumah benar-benar becek. Tidak satupun dari kami yang membawa senter, membuat kami tidak bisa melihat dan menghindari jalan licin berlumpur. Aduh, ucap Mas Roso saat terperosok ke kubangan lumpur. Ingin aku tertawa tapi aku tahan. Bisa marah laki-laki ini. Ayo, ucapku saat menarik tangannya. Namun bukannya ia bangkit, malah menarikku sampai jatuh menimpanya. Awalnya kupikir dia ingin berbuat macam-macam. Aku berontak. Kepalaku bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Bau tanah dan lumpur menempel di bibir dan hidungku saat Mas Suroso membekap mulutku. Diam. Saat kulihat Mas Suroso, ia pun ketakutan. Dagunya bergerak maju ke depan berulang kali. Moleo, gromoleo, moleo. Rambut halus di seluruh tubuhku berdiri tatkala mendengar suara tidak asing di telinga. Mas Suroso perlahan bergerak ke samping. Ia mendorongku dengan satu tangan, sedang tangan lainnya masih di mulutku, mencegah untuk berteriak. Di tengah jalan setapak menuju ladang, kami beringsut menyamping, berusaha masuk ke dalam parit kecil, bersembunyi dari sosok dedemit yang aku lihat kemarin. Jika ada orang yang melihat, mungkin dikira kami sedang melakukan hal mesum. Saat sudah di dalam parit dengan posisi berjongkok, kututup mata dan menggenggam tangan Mas Suroso erat. Suara itu semakin mendekat. Tidak tahan aku sedikit mengintip. Dengan jelas, kini ada sekitar 6 atau 7 orang laki-laki bertelanjang dada dengan kepala menunduk serta memanggul keranda bambu melewati kami. Bau bunga melati serta kamper menguar hebat, dan betapa terkejutnya diriku ketika melihat apa yang ada di dalam keranda. Pak Supri dengan posisi tangan bersedekap, kepalanya menoleh ke kanan sehingga aku tahu bagaimana ekspresinya. Matanya melotot, mulutnya terbuka dengan wajah seputih susu, belum lagi giginya yang tampak jelas sudah menghitam. Aku menarik nafas kuat dan dalam. Air mataku sudah tidak terbendung. Tidak aku hiraukan air dingin yang mengalir di bawah tubuhku, hanya ketakutan dan kengerian. Mas Suroso di sampingku pun tampak gemetar. Pandangannya lurus tidak berkedip melihat dedemit yang baru saja melintas di depan kami. Setelah mereka hilang tertelan kabut, Mas Suroso bangkit dan membantuku berdiri. Berulang kali kami terjatuh ke parit saking gemetarnya tubuh Mas Suroso. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Sepanjang perjalanan kami diam membisu, hingga saat di persimpangan jalan menuju rumah, kudapati Setio dan Bapak tampak raut wajah mereka begitu panik saat melihat kondisi kami yang berantakan. Kini kami sudah berkumpul di dapur rumah Bapak. Tubuhku meringkuk berbalut selimut di depan tungku api yang berkobar. Brengsek, ucap kasar Bapak. Aku tahu Mas Suroso sedang menceritakan apa yang barusan kami alami. Aku masih tidak sanggup jika harus mendongeng. Tidak benar ini. Sudah, aku tak pergi ke rumah Kades, ucapnya sudah hampir beranjak. Jangan Pak, besok saja, cegah Mas Suroso. Kenapa? Bahaya. Bapak tahu toh kondisi desa sedang semrawut. Bisa jadi kalau ada warga yang tahu, malah Bapak yang dituduh aneh-aneh. Terlebih kalau Bapak bikin onar sama Pak Kades, malah Widuri dan Setio yang bakal kena imbasnya, ujar Mas Suroso. Benar juga pikirku, meskipun aku masih sakit hati dengan perlakuan Bapak, tidak ingin juga orang tua itu celaka. Besok Pak, kalau Bapak masih sayang sama aku dan Setio, kalau tidak ya silakan, ucapku tanpa menoleh. Terdengar suara langkah kaki. Aku kira Bapak tidak mengindahkan perkataanku. Ternyata laki-laki itu mendekapku dengan erat dari belakang. Sepurahan induk, maaf, erang Bapak. Tidak aku gubris, aku diam menangis. Tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana. Sakit hatiku masih terlampau besar. Duk. Bapak pun terlihat menangis. Kurasakan tubuhnya bergetar lalu melepaskan pelukannya. Yang sudah ya sudah Pak, jangan diulangi lagi, kataku akhirnya. Bapak kembali mendekapku, berterima kasih lalu bangun. Segera temukan orang tuamu sama aku. Kalau kamu pengen cepat menikahi Widuri, ujar Bapak. Aku menoleh, melihat Bapak sedang menghadap ke arah Mas Suroso. Selama ini hubungan kami tidak terlalu diperdulikannya. Kenapa tiba-tiba menuntut seperti itu? Mas Suroso gelagapan.
Sesaat ia kehilangan kata-kata. Saat sudah sadar, dengan bodohnya ia melompat-lompat bagikan anak kecil yang diberi permen. "Rabi, aku Rabi," ucapnya kepada kami. Kami semua terkekeh melihat tingkah konyol calon suamiku itu. Tapi setelah semua diam, ada sesuatu yang berbeda. Setio masih terus terkekeh dengan tangan bersedekap dan kaki bersila. Menyadari ada yang janggal, Mas Suroso mendekatiku dan Bapak. Belum waktunya. Semua ada waktunya. Kromo Leo yang jadi penanda. Kalau sudah lihat harus ikut. Kalau tidak bakalan diinjak. 7 kali. Setelah itu hajatnya terpenuhi, ucap Setio dan langsung ambruk ke dipan. Sesaat kami mematung, lalu sigap Mas Suroso berlari ke arah Amben. Ia berusaha membangunkan Setio. Bangun Setio, kata Mas Suroso menggoyangkan tubuh Setio dengan kedua tangannya. Tidak kalah panik kulempar selimut dan bergabung dengan mereka. Setio tampak tertidur. Aku yakin dia sedang tidak mengerjai kami, apalagi kepada Bapak. Apa sih, ngantuk loh, orang Setio. Aku dan Mas Suroso saling pandang tidak mengerti, sedang Bapak mengumpat memalingkan kepalanya. Brengsek. Setio, panggilku. Apa sih Mbak, aku ngantuk. Aku mengerang lega. Tidak kusangka Setio bisa kesurupan seperti itu. Sejak kapan dia begitu? Kalau benar dia sudah tidur semenjak aku selesai mandi, berarti selama itu pula dia kesurupan. Paginya setelah Setio berangkat ke sekolah, kami datang ke rumah Pak Kades. Sengaja tidak melibatkan Setio, kami sepakat tidak mau otak kecilnya terganggu. Sekarang bagaimana tanggung jawabmu? Anak-anakku bisa celaka kalau seperti ini, tegas Bapak. Ia terkenal di desaku sebagai laki-laki keras tanpa rasa takut. Walau ia tidak memberi kasih sayang kepada kami, akan tetapi urusan keselamatan anak-anaknya adalah nomor 1. Sebentar, cerita pelan-pelan, kata Pak Kades. Dari tadi aku bicara, kamu tidak paham toh? Tugas Bapak. Kamu cerita dari tadi sambil marah-marah. Tidak paham aku kamu bicara apa? Jawab Pak Kades tenang. Banyak bicara, kata Bapak naik pitam. Mas Suroso menengahi. Segera ia menceritakan semua kejadian yang kami lalui semalam. Tampak Pak Kades diam berpikir. Raut wajahnya begitu tegang. Tangannya pun beberapa kali memijat pelipisnya. Mungkin dia tidak menyangka bakal ada kejadian seperti ini. Kok bisa ya? Harusnya ritual itu membawa berkah loh. Lah tidak tahu, kok malah tanya, tugas Bapak geram. Sudah, sekarang kita pergi ke sesepuh desa. Bapak dan Mas Suroso dengan tegas tidak mau. Mereka lebih memilih untuk menemui Mbah Slamet. Namun Pak Kades memaksa jika hanya Mbah Mangun yang tahu solusinya. Akhirnya dengan terpaksa kami mengikuti saran dari Pak Kades. Rumah Mbah Mangun berada di ujung desa, berlainan sisi dengan rumahku. Kami berempat berjalan dalam diam, berkecamuk dengan pikiran masing-masing. Saat sampai di sana, kulihat laki-laki itu sedang duduk di amben teras rumahnya. Seorang laki-laki berumur senja dengan baju kumal serta kupluk berwarna putih untuk menutupi rambut berubahnya. Assalamualaikum, ucap Pak Kades. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame? Tanpa basa-basi, Pak Kades dibantu Bapak dan Mas Suroso menjelaskan apa yang terjadi. Orang tua yang sudah renta itu tampak tidak kaget mendengar penuturan kami. Tenane, tidak mungkin ritual itu memakan korban, ucapnya santai. Aku melotot. Tidak mungkin bagaimana, orang tua ini belum pernah merasakan tajamnya lidahku rupanya. Mbah, tapi aku dan Widuri sudah melihat di demit Kromoleo itu. Panjenengan tahu toh artinya apa? Tanya Mas Suroso. Tidak usah sok pintar di depanku. Aku tahu dedemit itu. Lalu bagaimana Mbah? Tanya Bapak. Kalau benar arwah sesepuh sudah merasuki Setio dan mengatakan sampai 7 kali, ya berarti bakal ada 7 kematian, ucap Mbah Mangun santai. Aku heran sekali dengan orang tua ini. Bagaimana bisa dia berucap sesantai itu, seolah kejadian ini hanya hiburan semata. Lah, tapi anak-anak saya bagaimana? Tanya Bapak. Ya maaf Pur, bukannya aku tidak mau membantu, tetapi sudah tidak bisa dicegah, terkecuali ritualnya diputus dan ada resikonya, kata Mbah Mangun.
Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Pak Kades. Berat, belum tentu kalian mampu, kata Mbah Mangun. Apa itu, Mbah? Tanya Pak Kades. Ya kalau tidak gila ya mati, ucap Mbah Mangun singkat. Aku mengerang lesu, tidak menyangka kalau keegoisan mereka bisa membuat hidup kami kacau seperti ini. Terjadi pergerakan di sampingku. Bapak berdiri dengan tangan terkepal kuat dan raut wajah memerah padam. Pak, jaga Mas Suroso menarik tangan Bapak untuk segera duduk kembali. Mau apa? Tantang Mbah Mangun. Bapak terus melototkan matanya ke Mbah Mangun. Aku kagum dengan keberanian Bapak. Kamu mau membunuhku ya? Percuma. Kalau mau pertolonganku ya yang sopan, ucap Mbah Mangun tegas. Terus bagaimana, Mbah? Tanyaku mencoba menengahi. Ya harus diputus ritualnya. Siapa dari kalian yang melihat dedemit itu pertama kali? Tanya Mbah Mangun. Aku mengacung pelan-pelan, takut dengan perkataan yang selanjutnya bakal keluar dari mulut orang tua itu. Sekarang kamu harus mengikuti kemana perginya dedemit itu. Tapi ingat, mereka tidak boleh melihatmu dan harus sendiri. Aku membuka mulut lebar. Tidak menyangka harus bermain petak umpet dengan para dedemit. Aku minta Mbah Mangun untuk mengulangi perkataannya. Siapa tahu aku salah dengar. Terus caranya menemui mereka gimana, Mbah? Tanyaku menatap bergantian ke arah keempat laki-laki di depanku. Mereka pun terlihat syok, terutama Mas Suroso yang mulai ada bulir keringat di dahinya. Cari tempat sepi di desa ini. Tunggu sampai tengah malam. Kalau ada suara anjing, itu tanda kehadiran mereka. Terus kalau sudah hadir? Tanya Mas Suroso cepat. Ikuti mereka sampai berhenti di salah satu rumah. Itu tanda kalau penghuni rumah tersebut bakal ada yang mati. Sudah begitu toh? Tanya Pak Kades. Kupalingkan kepala ke arahnya. Mata kananku berkedut. Sudah begitu toh? Katanya dia sedang bercanda atau tolol. Ya belum. Untuk bisa melihat mereka harus ada ritual juga, kata Mbah Mangun kepada Pak Kades. Ritual apa? Tanyaku kembali. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Setengah hati aku menyesal datang ke tempat ini. Minta baju salah seorang yang sudah meninggal, bakar lalu oleskan di mata dan kening kalian. Setelah itu air bekas memandikan jenazah kalian minum, jelas Mbah Mangun. Aku melongo, mulutku terbuka lebar. Mungkin kalau ada kelelawar di sekitarku mengira kalau ada lubang gua baru untuk mereka tempati. Tidak ada cara lain, Mbak? Tanya Mas Suroso pada akhirnya. Tidak, kata Mbah Mangun datar. Aku menelan ludah, jengkel sekali dengan ucapan Mbah Mangun. Kenapa mesti aku yang tidak tahu menahu? Bagaimana jika Setio melakukan seperti itu? Bisa gila rasanya. Lalu bagaimana dengan Setio? Terakhir, lakukan ritual seperti saat pentas seni. Itu yang harus dilakukan Setio. Bapak menghela nafas panjang. Aku yakin dia pun sudah menyesal sekarang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau kami melakukan ritual ini, apa bisa menjamin keselamatan anak-anakku? Kata Bapak tegas. Mbah Mangun diam menatap Bapak seolah sedang menilainya. Akan aku bantu, dengan syarat tidak boleh ada yang membantah perintahku, ucap Mbah Mangun. Baik, kalau tidak berhasil, kupastikan hidupmu tidak lama lagi, ucap Bapak langsung berdiri dan berlalu pergi. Aku dan Mas Suroso menatap Bapak tidak percaya. Bagaimana mungkin dia membiarkan kami melakukan ritual itu? Aku hampir beranjak mengikuti langkah Bapak. Sebentar, saya masih belum paham. Air mandi jenazah mana yang bakal dipakai? Tanya Mas Suroso. Aku berhenti bergerak, kembali menatap ke arah Mbah Mangun yang tampak menyeringai. Otakmu memang kecil, Sur. Tadi sudah aku bilang kan, kalau leluhur bilang 7, berarti bakal ada 7 kematian lagi. Cemooh Mbah Mangun. Ingin sekali rasanya ku gerus mulut tua itu. Bagaimana mungkin dia bisa sesantai itu saat nyawa 7 warga desa sedang terancam. Perkara air jenazah itu urusanku. Sekarang kalau kalian mau selamat, ikuti saja perintahku. Termasuk kamu. Menunjuk ke arah Pak Kades. Jangan sampai warga desa tahu ritual ini.
ancam Mbah Mangun. Tanganku mengepal kuat, begitupun Mas Suroso. Tubuhnya bergetar menahan amarah, sedang Pak Kades seperti tidak suka diperintah seperti itu. Sial, aku menyadari kalau orang tua ini sedang memanfaatkan kami, apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan. Mas, ayo pulang. Ucapku langsung melangkah pergi tanpa berpamitan. Mas Suroso juga bangkit tanpa berucap satu kata pun. Gila, ini namanya pembunuhan, kataku jengkel saat kami berjalan menuju rumah bapak. Mas Suroso tidak menggubris, ia masih diam dengan pandangan lurus ke depan. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Mas, kataku jengkel. Mas Suroso berhenti tiba-tiba, membuatku harus melompat ke samping agar tidak menabraknya. Ayo, ucapnya sambil menarik tanganku ke arah ladang. Ngapain sih? Bentakku yang menepis tangannya. Mas Suroso tidak menjawab, ia menggandengku erat menuju ke arah saung, tempat di mana Pak Supri meninggal. Duduk. Sejenak aku ragu, melirik ke arah di mana jenazah Pak Supri terakhir kali kulihat. Mas tahu, ini berat, ucapnya sambil menoleh ke arah sekitar. Tapi jika harus memilih, aku tidak mau kamu atau Setio yang menjadi korban. Sebentar, ucapnya saat aku hendak memotong. Semua ini kesalahanku. Andai aku tidak mencari wadah untuk mereka, kejadiannya tidak akan seperti ini, ucapnya sambil menghela nafas kasar. Terus kamu mau menuruti ucapan laki-laki tua itu? Ia menggeleng. Aku tidak tahu, Dek. Gila, jangan jadi pembunuh, Mas. Kalau kamu melakukan itu semua. Mas Suroso menatapku lekat. Mungkin ia takut dengan kalimat yang akan keluar dari bibirku. Lebih baik kita tidak menikah. Aku tidak mau memiliki suami pembunuh, ucapku berat. Mas Suroso terhenyak, tangannya memijat pelipisnya. Tapi ini nyawamu, Dek, nyawa kita, ucap Mas Suroso. Lalu bagaimana dengan nyawa mereka? Bentakku tidak sabaran. Kalau seperti ini, aku benar-benar menyesal datang ke rumah orang itu. Mas Suroso diam. Ia menutup mata sambil terus memijat pelipisnya. Mas, aku tidak mau pernikahan kita gagal, Dek, ucap Mas Suroso lirik. Masih sempat kamu memikirkan pernikahan. Beruntung kalau omongan orang tua itu hanya bualan, tukasku jengkel. Kudekatkan kepalaku dan menangkupkan kedua tangan di pipinya sampai ia mau melihat sorot mataku. Kalau aku harus bahagia di atas penderitaan orang lain, lebih baik tidak sama sekali, Mas. Aku tidak mau menyesal seumur hidup. Jangan ngomong sembarangan, kata Mas Suroso. Kutatap sorot matanya teduh, hal yang selama ini hampir tidak pernah kulakukan. Baik, sekarang apa maumu? Tanya Mas Suroso. Kupalingkan wajah ke depan, awan berarak begitu indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat keindahan alam begitu rupa. Kita ikuti dulu ucapan orang tua itu. Aku masih ragu, semua yang ia ucapkan benar. Aku punya firasat dia punya niatan tersendiri. Lalu bagaimana kalau dia benar? Tanya Mas Suroso. Aku menolak untuk menjawab dengan menggelengkan kepala. Kutarik tangan kekar itu untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Kades sudah menunggu kami. Dia diminta Mbak Mangun mempersiapkan ritual pertama nanti malam. Ritual apa? Memangnya sudah ada warga yang meninggal lagi? Tanya gue heran. Belum, tapi Mbak Mangun meminta agar kalian bersiap malam ini. Selain itu, dia bilang kalau ingin memanggil arwah leluhur, terang Pak Kades. Maksudnya? Tanya Mas Suroso. Kita tunggu Setio, ucap Pak Kades. Aku yang paham langsung menggeleng. Mereka jelas mau menggunakan tubuh Setio sebagai mediator kali ini. Apa harus? Sebisa mungkin jangan melibatkan Setio dulu, pinta Bapak. Tidak, itu salah satu cara untuk memutus ritual ini. Kalian mau selamat atau tidak? Tanya Pak Kades tidak sabaran. Sedari dulu aku tidak begitu suka dengan orang ini. Pantas saja banyak warga yang sebetulnya tidak menginginkannya menjabat. Alih-alih mengayomi, ia justru terlihat egois dengan keputusannya. Lalu mau ke apa kan Setio? Jangan macam-macam, kata Bapak memperingatkan. Pak Kades menghela nafas. Dia pun terlihat tidak begitu suka berada di situasi ini. Sudah aku bilang, Mbah Mangun ingin memanggil arwah leluhur.
Setio yang akan menjadi mediatornya, jelas Pak Kades. Sur, kamu taburkan garam ini ke sekeliling rumah, jangan sampai terlewat satu tempat pun, ucap Pak Kades sambil memberikan buntelan kresek hitam. Untuk apa Pak Lek? Tanya Mas Suroso. Kalian itu banyak tanya, lakukan saja apa yang kuperintahkan, jawab Pak Kades. Mas Suroso mendengus sebal, namun ia tetap berdiri dan mengambil bungkusan itu dan segera beranjak. Kuikuti langkah calon suamiku itu. Saat sudah berada di luar jangkauan Pak Kades, segera merebut benda yang ia pegang lalu membukanya. Seketika bau anyir menyeruak hebat. Aneh sekali, mana ada bau garam seperti ini. Yakin kamu Mas mau menaburkan benda ini? Tanyaku berbisik sambil mengernyitkan hidung. Mau bagaimana lagi? Kita lakukan saja apa yang mereka minta. Tidak perlu khawatir, Mas Suroso bakal selalu melindungi kalian, ucapnya percaya diri. Yes. Bagaimana kalau benda ini justru mencelakai kita? Mas Suroso diam. Ia memandang ke dalam bungkusan itu, lalu mengambil segenggam garam dan menciumnya. Ada bau darah, Duk. Aku tahu hidungmu tidak normal, Mas, cemoohku sebal. Mas Suroso tampak ragu sesaat. Kemudian dia menarik nafas panjang dan mulai menaburkan garam tersebut. Taburkan semua, jangan sampai ada yang tersisa, ucap suara Mbak Mangun dari arah belakangku. Laki-laki tua itu meski sudah usur, tapi memiliki postur tegap dan kuat. Tidak seperti orang tua lainnya, mungkin karena kegiatan sehari-hari sebagai petani membuat fisiknya kuat. Buat apa ini Mbah? Tanyaku penasaran. Penangkal, biar dedemit lain tidak masuk ke rumahmu saat aku memanggil arwah leluhur, ucap Mbak Mangun lalu melangkah masuk sambil melambai ke arahku agar mengikutinya. Beberapa waktu kemudian semua perlengkapan ritual sudah disiapkan. Kini hanya tinggal menunggu Setio. Jangan ditahan, lakukan seperti saat kamu menari kemarin, ucap Mbak Mangun. Setio tampak ragu. Ia melirikku meminta persetujuan. Kuanggukan kepala guna menjawabnya. Suara lonceng terdengar saat Setio menghentakkan kakinya. Adik laki-lakiku mulai menari dengan anggun. Mbak Mangun duduk bersila dengan angklo di depannya. Asap dari kemenyan menguar hebat di ruangan ini. Sedang aku, Bapak, Mas Suroso dan Pak Kades memegangi ujung kain putih untuk menutup tubuh Setio. Sama seperti saat pentas tempo hari. Semakin lama gerakan Setio makin tidak terkendali. Bahkan aku sedikit heran. Bagaimana mungkin ia bisa menari seperti itu tanpa ada musik sama sekali. Cepat, ucap Mbak Mangun memerintahkan kami untuk mengerudungi tubuh Setio. Setio tampak menggeliat, entah hanya perasaanku saja atau suasana rumah ini semakin terasa mencekam. Apa keperluanmu? Ucap Setio dengan suara berat sambil melepaskan kain putih yang menutupinya. Kini bisa kulihat dengan jelas ekspresi Setio tampak tenang, jauh terlihat lebih tua dari umurnya. Setio mulai melangkah mendekati Mbak Mangun yang sekarang sudah dengan posisi tangan tertangkup di atas kepala. Ritual yang dulu sudah dibuat tidak akan bisa diputus. Kromo Leo yang akan menjadi tanda. Setelah itu hajatmu akan terlaksana, ucap Setio. Maaf Tuan, saya minta pertolongannya, bisik Mbak Mangun. Kali ini dia duduk di depan Mbah Mangun. Tanpa rasa ragu ia mengambil angklo yang penuh bara api dan menghirup aroma kemenyan dalam-dalam. Tampak ekspresinya begitu bahagia. Kemudian tanpa diduga ia menoleh ke arahku dengan senyum paling mengerikan yang pernah kulihat. Setio melompat layaknya monyet. Ia menatapku penuh perhatian. Kepalanya menelang ke kanan dan kiri, lalu berjalan pelan ke arahku dengan aura bahasa orang ningrat. Saat sudah berada di depanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Setio mengangkat tangannya. Spontan aku memejamkan mata. Kurasakan sentuhan tangan dingin mengusap kelopak mataku. Setio melangkah menjauh. Ia kembali duduk di depan Mbah Mangun. Sekali lagi menghirup aroma kemenyan dalam-dalam, lalu mengangkat telapak tangannya dan menutup kelopak mata orang yang di depannya. Mbah Mangun tampak menegang. Setelah itu Setio tersenyum dan terpuruk di lantai. Nah, ucap bapak langsung melangkah ke arah Setio. Diikuti kami, kecuali Mbak Mangun yang masih duduk dengan mulut kemat kamit. Widuri, kesini Nduk, pinta Mbak Mangun. Keraguan muncul di batinku, enggan sekali mengikuti perintah orang tua itu. Aku tidak mau melangkah terlalu jauh. Nduk,
Bentaknya membuat aku terperajat. Mas Suroso dan bapak memberikan gestur agar aku segera mendekati Mbah Mangun. "Tidak perlu khawatir, kamu mau selamat kan?" tanya Mbah Mangun. Kulangkahkan kaki lalu duduk di depan Mbah Mangun. Kembali orang tua itu komat kamit. Aku hampir muntah menahan aroma kemenyan yang begitu kuat. Kemudian orang tua itu mencelupkan tangannya ke baskom air yang sebelumnya sudah dicampur dengan bunga tabur. Lantas ia mengusap wajahku. "Malam ini, kalau kamu mau selamat, ikuti Kromo Leo. Tetapi ingat, jangan sampai mereka melihatmu," ujar Mbah Mangun dengan mata tertutup. Mendengar itu aku panik. Kupalingkan kepala menatap ke arah bapak dan Mas Suroso bergantian meminta mereka untuk membantuku. Gila saja, aku harus berjalan sendirian tengah malam mencari dedemit. Sungguh tidak masuk akal. Loh, bukannya kemarin harus menggunakan ritual mandi air jenazah dulu? Protes Mas Suroso. "Kalian sudah janji tidak membantah perintahku. Lakukan saja, jangan banyak bicara," tugas Mbah Mangun. "Tapi Mbah, mau selamat atau tidak?" tanya Mbah Mangun dengan mulut menyeringai. Tanganku terkepal kuat. Sial, sekali lagi aku masuk ke dalam perangkapnya. Niat hati ingin membongkar perlakuannya, malah justru masuk ke permainannya. "Tidak mau?" tanya Mbah Mangun saat melihat kepalan tanganku. Aku mengangguk kaku. Mau tidak mau aku menuruti perintahnya. Namun lihat saja nanti, ku balas semua perbuatannya ini. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua yang ada di rumah hanya diam dalam kebisuan. Sore tadi Mbah Mangun berpesan agar aku keluar rumah sebelum tengah malam dan berjalan ke arah ladang, tempat di mana jenazah Pak Supri ditemukan. Ia mengatakan kalau Kromo Leo pasti akan hadir mulai dari titik itu. Aku membayangkan saja sudah tidak sanggup. Terlebih dia bilang mata batinku sudah terbuka sekarang. Sial, ternyata ritual tadi dilakukan untuk membuka mata batinku. Ia pun mengatakan jika kemungkinan aku akan melihat dedemit lain. "Duk, kalau kamu tidak siap, kita batalkan saja," ucap bapak khawatir. "Lalu setelah itu, aku atau Setia bakal mati?" Tugasku jengkel. Rasanya aku benar-benar bisa gila. Tidak pernah kubayangkan bakal menemui situasi seperti ini. "Sudah hampir tengah malam, Widuri pamit," ucapku sambil beranjak. "Semoga setan itu tidak muncul. Kalaupun muncul, semoga cuma kuntilanak atau gendruwo," ucap Mas Suroso enteng. "Bangsat kamu Mas," umpatku melotot ke arahnya. Mas Suroso nyengir dan juga bangkit. Sebenarnya ia ngotot ingin menemaniku, tapi aku tolak. Justru aku memintanya untuk mengawasi rumah Mbah Mangun. "Pegang, kalau ada yang membahayakan, bunyikan," ucapnya berbisik sambil memberikanku peluit kecil. Aku mengangguk. Segera aku buka pintu. Seketika angin dingin menerpa, membuat bulu kuduku meremang hebat. Langkah demi langkah aku lalui, enggan sekali meninggalkan kasur empuk kesayanganku. Tapi semua harus kulakukan. Selain untuk keselamatan kami juga untuk korban tidak berdosa lainnya. Tiap langkah aku tempuh dengan dada bergemuruh. Beberapa kali aku merasa ada orang yang mengikuti. Bahkan ada ranting yang bergerak tanpa ada angin yang berhembus. Tidak terasa aku sudah hampir mencapai saung tempat di mana Pak Supri ditemukan meninggal. Lantas aku matikan senter sesuai arahan Mbah Mangun. Hingga saat beranjak beberapa meter, kulihat ada bayangan hitam di ujung saung. Kini pikiranku penuh dengan hal-hal yang mengerikan, terutama sosok Pak Supri yang meninggal beberapa hari lalu. Kugelengkan kepala, berharap semua itu hanya ilusi semata. Namun saat kembali menatap ke depan, bayangan itu masih ada. Sial, ternyata itu karung pupuk yang sengaja ditaruh di sana. Jantungku sudah hampir lepas membayangkan kalau itu benar-benar setan Pak Supri. Lama aku duduk, beberapa kali mendengar suara gesekan tanaman di sekitarku. Aku tidak berani menghidupkan senter. Hingga dari kejauhan aku mendengar suara lolongan anjing. Seketika perasaanku tidak enak. Rasanya udara di sekelilingku bertambah dingin dan menyesakan. "Kromo Leo, Moleo, Kromo Leo." Dek, jantungku serasa terhenti. Sayup aku mendengar suara yang kutakuti akhir-akhir ini.
Langsung saja aku beringsut ke bawah saung. Kubalurkan daun sirih hitam di sekitar ketiak, lengan, leher, dan kaki. Katanya itu penangkal agar mereka tidak bisa melihatku. Tapi dengan begitu pula aku juga bisa melihat makhluk di sekitarku. Edan, kenapa wajah dan bentuk mereka sangat memuakkan? Duk, mulai. Terdengar suara berat tepat di belakangku. Aku mengenali suara itu. Perlahan aku tolehkan kepala, dan benar saja sosok setan Pak Supri sedang melihatku dengan tatapan kosongnya. Aku menggeleng hebat. Suara Kromoleo semakin terdengar jelas. Bahkan kurasakan keheningan di sekitarku menyergap gendang telinga dengan kuat. Kromoleo, Moleo, Kromoleo. Kini rombongan pengiring jenazah itu sudah hampir mencapai tempatku. Kurogoh saku dan mengeluarkan buntelan kain kresek hitam lainnya. Aku hampir menangis dalam diam saat melihat para pengiring jenazah itu sudah mencapai sisi di depanku. Begitu mengerikan. 6 orang laki-laki di depanku. Mereka menunduk dengan wajah sepucat mayat. Belum lagi keranda bambu yang mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Seolah mereka sedang menantikanku. Sebentar berhenti, lalu selangkah maju. Tidak ada suara yang timbul dari hentakan kaki. Mereka seperti berjalan di atas angin. Aku berdiri, perlahan aku ikuti mereka. Dengan tangan gemetar, kutaburkan beras kuning yang dibawakan oleh Mbak Mangun. Sepanjang perjalanan kulihat banyak sekali pasang mata yang mengikuti langkahku. Bukan manusia, melainkan sosok-sosok tidak kasat mata. Jangan tanya bagaimana rupa dan bentuk mereka, jelas jauh lebih buruk daripada korban kecelakaan. Sesekali Kromoleo berhenti, seolah sadar kalau ada yang mengikuti mereka. Lantas segera aku taburkan kembali beras kuning di sekitarku. Kini aku sudah masuk ke dalam pemukiman desa. Mereka melewati begitu saja rumahku, hingga pada satu titik mereka berhenti di sebuah rumah dari kayu, lalu mengelilingi rumah tersebut sebanyak 7 kali. Dan suara gelegar guntur terdengar nyaring diikuti dengan rintik hujan. Sekedipan mata aku memalingkan wajah ke atas. Saat aku menatap ke depan, sosok Kromoleo sudah hilang entah kemana. Dengan perasaan campur aduk, buru-buru aku melangkah pergi, berharap tidak ada kematian lagi. Tanpa sadar, mataku memanas. Aku tahu betul siapa penghuni rumah yang baru saja aku sambangi. Duk, aduh, erangku saat terjatuh ke tanah berlumpur. Wait, ayo pulang, ucap Mas Suroso dengan raut wajah panik. Aku yang masih shock hanya bisa diam. Segera ia menarik tanganku erat. Dengan setengah berlari kami bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku begitu terkejut saat mendapati Setio tertidur miring dengan kaki dan tangan terikat. Setio kenapa? Tanyaku panik mendekat ke arah bocah itu. Setelah kamu pergi, dia kesurupan. Terus saja dia menari dan meminta nyawa 7 warga desa. Karena takut melukai dirinya sendiri, Bapak ikat tangan dan kakinya. Jelas Bapak. Tidak minta bantuan Mbak Mangun? Tanyaku mendekat ke arah Setio. Sudah, dia bilang itu memang harus terjadi. Erang Mas Suroso jengkel. Terus bagaimana? Tanyaku yang tidak tahan melihat keadaan Setio. Bapak menggeleng, matanya tampak memerah. Kamu bagaimana? Widuri gak apa-apa Pak. Setelah itu aku segera menceritakan semua kejadian yang aku alami. Rumah Pak Marsin? Istrinya yang baru melahirkan anak kembar? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk. Ini hanya perasaanku saja, atau memang ritual yang dilakukan malah membuat keadaan memburuk? Mungkin memang harus seperti ini, Dok, ucap Bapak akhirnya setelah diam cukup lama. Harus seperti ini bagaimana, Pak? Kalau memang benar nanti salah satu anggota keluarga Pak Marsin meninggal, aku malah justru berpikir Mbak Mangun sedang memanfaatkan situasi. Benar Pak, aku juga berpikir seperti itu. Apa lebih baik tidak kita sudahi saja? Tanya Mas Suroso. Terus mau bagaimana? Bapak juga bingung. Bapak tidak mau sesuatu terjadi kepada kalian. Belum sempat aku membuka mulut, Mas Suroso langsung menyuruhku untuk diam. Benar saja, ada suara langkah kaki mendekat. Tok tok tok. Buka pintunya, terdengar suara Mbak Mangun. Sesepuh desa apanya, sopan santun saja tidak punya, kataku sebal. Pintu dibuka oleh Mas Suroso tanpa mengucap satu kata pun. Mbah Mangun berjalan menuju ke arah Setio. Tangannya terjulur menekan dahi Setio.
Seketika tubuhnya bergetar berbarengan dengan suara geraman. Setelah itu Mbak Mangun meludahinya. Seketika Setio terdiam dan tubuhnya lemas. "Wait, kemana Kromoleo itu berhenti?" kata Mbak Mangun. Aku hampir mengatakan yang sebenarnya, tapi saat melihat manik mata Mas Suroso, kalimatku pun berubah. "Rumah ini," jawabku singkat. "Bohong, seharusnya rumah ini jadi yang terakhir," sanggah Mbak Mangun. "Iya, saya tidak tahu." Kulirik bapak, dia pun terlihat bingung dengan jawabanku. Namun untungnya beliau hanya diam memperhatikan. "Ya sudah, kita tunggu kalau memang Kromoleo singgah ke tempat ini. Berarti jauh lebih mudah untuk melakukan ritual selanjutnya," ucap Mbak Mangun berdiri dan langsung pergi dari rumah. Saat punggung orang tua itu sudah tidak terlihat, Mas Suroso langsung menutup pintu. "Dek, apa benar tadi Kromoleo singgah ke sini? Katamu tadi mereka ke rumah Pak Masin," kata Mas Suroso yang tampak panik. "Kesini, tetapi cuma lewat. Sengaja aku berbohong dan kecurigaanku semakin besar. Orang tua itu punya tujuan sendiri." Kadang Mas Suroso memang terlalu pintar. Aku malah membayangkan bagaimana jadinya nanti kalau sudah menikah. Apa aku yang harus selalu membuat keputusan dan berpikir untuk masa depan keluargaku nantinya. Aku melihat ke arah bapak yang masih sibuk melepas ikatan tali di tubuh Setio. "Bapak punya masalah apa sama Mbak Mangun?" "Tidak ada, Nduk," kata bapak tanpa menoleh ke arahku. "Mas, apa perlu kita pergi ke rumah Mbak Slamet?" "Buat?" tanya Mas Suroso. "Buat nikahin kita, Mas. Ya buat cari solusi. Kan dulu kamu bilang kalau Mbak Slamet satu-satunya yang menentang ini semua," kataku tidak sabaran. "Kenapa aku baru kepikiran ya?" ucap Mas Suroso menepuk jidatnya keras sekali. "Kamu memang pinter, Mas. Ya sudah, mending sekarang kamu ke rumah Mbak Slamet." Mendengar pernyataanku, Mas Suroso tampak meneguk salivanya. "Ndak besok saja, Nduk. Sekarang sudah jam 2 pagi loh." "Benar, mending besok. Bisa mati aku diajar Mbak Slamet. Bertamu pagi-pagi buta," kata Mas Suroso tampak lega. "Badan saja kekar, nyali ciut. Takut diajar Mbak Slamet atau takut ketemu dedemit?" "Mana ada Mas Suroso takut dedemit," kilahnya dengan membusungkan dada. "Ah sudah, Mas. Pak, temani Widu di kamar mandi ya," pintaku kepada bapak. Bapak hanya mengangguk dan nyengir ke arahku. Mungkin dia teringat sosok mendiang ibu yang selalu bersikap galak kepadanya. Siang harinya aku hanya duduk di rumah menanti kepulangan bapak dan Mas Suroso dari rumah Mbak Slamet. Semenjak kejadian semalam, Setio enggan untuk berbicara. Tatapan matanya seolah kosong, menyiratkan ketakutan mendalam. Sudah beberapa kali aku mencoba untuk berbicara kepadanya, namun ia hanya menoleh menatapku, seolah aku hanya kepulan debu. "Bagaimana, Pak?" tanyaku saat bapak dan Mas Suroso masuk ke dalam rumah. "Mbak Slamet tidak mau ikut campur," ucap bapak pasrah. Aku mendecakkan lidah, menatap ke arah Mas Suroso yang juga tampak bingung. "Lalu bagaimana dengan rumah Pak Marsin?" tanyaku penasaran. "Rumahnya sih sehat, Nduk. Tidak kurang satu apapun," ucap Mas Suroso terhenti saat melihat ekspresi galakku. "Tidak ada yang aneh. Tadi aku sempat lewat dan mampir sebentar. Semua tampak normal," kata bapak. Aku diam berpikir. "Setio bagaimana, Nduk?" tanya bapak kembali. "Masih seperti itu, Pak," jelasku. Lantas bapak langsung berdiri. "Mau kemana, Pak?" "Ke rumah Mbak Mangun. Kamu di sini saja," ucapnya sambil berlalu pergi. "Aku juga mau pulang ke rumah, Dek. Nanti sore Mas kesini lagi," kata Mas Suroso. Aku mengangguk, memberikan ruang untuknya agar bisa beristirahat. Selepas kepergian Mas Suroso, aku segera pergi ke kamar Setio, memastikan tidak ada benda berbahaya di sana dan mengunci pintu kamarnya. Kali ini aku berniat untuk pergi ke desa, ingin memastikan rumah Pak Marsin secara langsung. Entah kenapa firasatku mengatakan bakal terjadi sesuatu di sana. "Mau kemana, Nduk? Tumben siang-siang," ucap Mbok Parni saat berpapasan di jalan. "Iya, Bu, mau ke pasar. Tumben sepi, biasanya ramai anak-anak." Tampak raut wajah Mbok Parni sedikit berubah. "Widuri tidak tahu kalau desa kita sedang ada bahaya?" tanya Mbok Parni berbisik. "Kenapa, Bu? Sejak kemarin aku di rumah masih trauma dengan kejadian tempo hari," kata Widuri mendekat ke arah Mbok Parni. "Katanya desa lagi minta tumbal.
Makanya banyak orang tua yang melarang anaknya buat pergi bermain. Ini saja kalau si Mbok enggak kehabisan bumbu dapur, juga males keluar rumah, kata Mbok Pari. Tumbal gimana? Karena kematian Pak Supri dan orang gila itu? Tanyaku mengulik. Mbok Parni mengangguk. Bahkan Pak Kades memberi himbauan untuk tidak keluar rumah selepas Isya. Aku diam. Sejak kapan ada himbauan seperti itu? Kenapa aku dan orang rumah tidak ada yang mengetahui? Terus Bu? Ya nggak ada terusannya. Ikuti saja petua Pak Kades dan sesepuh desa. Ya sudah Nduk, Simbo pulang dulu. Kamu kalau sudah selesai ke pasar juga langsung pulang, ucapnya lantas buru-buru pergi. Aku kembali melangkah. Benar saja tidak ada seorang pun yang aku lihat sepanjang jalan. Padahal hari masih sore. Dengan langkah berat aku berjalan menuju rumah Pak Marsin. Sesampainya di sana aku menghela nafas lega. Beruntung tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Rumah itu tampak sepi dari luar, namun dari jendela dan pintu yang terbuka bisa kulihat keluarga kecil itu sedang bercengkrama satu sama lain. Satu hal yang selalu aku rindukan selama ini. Tidak mau berlama-lama aku segera berbalik untuk pulang ke rumah. Tidak elok rasanya meninggalkan Setio dalam keadaan seperti itu. Widuri sayang, ayo sehari saja, kan sudah lama kita tidak jalan-jalan toh, pinta Mas Suroso. Sudah beberapa hari berlalu semenjak ritual pertama dilakukan. Hatiku sedikit lega karena tidak ada kejadian aneh. Bahkan Setio pun sudah kembali ke bentuk aslinya. Sore itu cuaca sungguh sangat bersahabat. Biasanya kalau sudah seperti ini aku justru ingin bermalas-malasan di dalam kamar. Namun niatan itu hilang saat Mas Suroso dengan dandanan parlentenya datang ke rumah dan memintaku untuk pergi bersamanya. Wih, calon pengantin mesra banget nih. Kapan aku dapat ponakan? Kata Setio, menyandarkan baunya di ambang pintu dengan alis mata naik turun. Mata kananku berkedut mendengar ucapan lancang Setio. Nikah saja belum sudah tanya kapan dapat keponakan. Kamu sendiri saja Mas, aku benar-benar malas. Apalagi ini hari pertamaku haid, ucapku jengah mengabaikan Setio yang masih setia dengan posisinya. Ayolah Nduk, sekali saja. Mas Suroso mulai merajuk. Iya Nduk, mending keluar daripada di rumah seperti cucian belum kering, kata Setio. Cucian kering di ujung ruangan tidak tersentuh ya, keke Mas Suroso. Iya lihat aja Mas, mukanya kusut, belum mandi dari pagi. Kok ya, kamu mau sama makhluk seperti itu Mas? Kasihan nanti hidupmu penuh derita, kata Setio sok bijak. Enak saja dibilang seperti itu, padahal aku tidak mandi bukan karena malas, memang sedang tidak ingin saja. Setio, mending kamu pergi deh, ancamku, sedang Mas Suroso terkekeh sendiri. Wih, Ratu Dedemit memang mengerikan. Ya sudah, hamba undur diri dulu. Semoga Raja dan Ratu Dedemit bisa sejenak bersantai. Permisi, ucap Setio sambil memundurkan tubuhnya. Sontak aku memijat pelipis. Sungguh manusia itu kenapa bisa ajaib seperti itu. Dek, panggil Mas Suroso. Aku kerutkan dahi, menimbang-nimbang kalau bayi monyet ini tidak aku turuti, pasti dia terus akan menggangguku. Tapi kalau aku turuti, perutku benar-benar sedang tidak bersahabat. Ya deh, tapi beliin es gosrok nanti ya. 2, aku tidak mau kalau cuma 1. Mas Suroso terkekeh. Uangku cukup kalau cuma beli es gosrok segerobaknya, keke Mas Suroso. Ya sudah, sana aku mau ganti baju. Pamit sama bapak dulu. Sepanjang perjalanan Mas Suroso terus mengoceh soal pernikahan. Sungguh membuatku jengah. Hingga saat hampir tiba di jalan utama, kulihat ada seseorang yang tidak asing sedang tergopoh, kesulitan berjalan karena barang bawaannya. Aneh, padahal aku tidak mengenal orang itu. Tetapi kenapa begitu mengganggu batinku? Jarak kami semakin dekat hingga tinggal beberapa meter lagi. Jantungku berdegup begitu cepat. Bukannya orang itu yang kemarin bertengkar dengan anak Pak Supri. Mas, kataku sambil menyenggol lengan Mas Suroso. Bukannya itu penjual nisan kemarin? Tanya Mas Suroso. Iya, dialah penjual batu nisan. Untuk apa dia datang lagi ke desa ini? Penasaran, ku cegat saja orang itu. Pak, permisi, panggilku. Mendengar panggilanku, laki-laki parubaya itu berhenti. Kuamati, memang ia membawa batu nisan di kanan kirinya. Iya Duk, tanya orang itu. Nyuwun sewu, bapak yang kemarin mengantar nisan di rumah Pak Supri ya?
Yang anaknya marah-marah itu, ada apa ya? Tanya beliau balik, terlihat tidak suka. Gak apa-apa pak, cuma memastikan saja, kataku sambil tersenyum. Bapak itu mengangguk, namun raut wajahnya terlihat penuh keraguan. Maaf, tahu alamat ini tidak ya? Tanya bapak itu sambil mengulurkan secari kertas. Mas Suroso menerima kertas itu, seketika wajahnya berpaling ke arahku. Kenapa mas? Tanyaku penasaran. Kurebut saja kertas itu. Pak Marsin, kataku kebingungan. Kenapa mbak? Tanya bapak penjual nisan. Lebih baik nisan ini dibawa pulang saja. Di desa kami tidak ada yang meninggal hari ini pak. Loh gimana toh? Lah terus ini gimana? Jelas bapak itu. Siapa memangnya yang beli pak? Tanya Mas Suroso. Ya Pak Marsin, ini alamatnya buat dia. Kula nafas panjang, rasanya begitu lelah. Baru beberapa hari bisa bernafas lega sudah muncul lagi kejadian yang menimbulkan kegundahan. Ya sudah pak, mari kita antar ke rumah Pak Marsin, kata Mas Suroso yang juga tampak menyerah. Aku menggeleng tidak setuju, namun Mas Suroso memintaku untuk diam. Terpaksa aku mengikuti langkah kedua laki-laki itu. Dapat masalah motor kamu mas? Batinku jengkel. Itu pak rumahnya, lihat toh, tidak ada yang meninggal, ucap Mas Suroso saat hampir mencapai rumah Pak Marsin. Mungkin buat saudaranya. Gila bapak itu masih setia dengan pendiriannya. Ya sudah, terserah, ucap Mas Suroso sambil berjalan ke arah depan rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab suara Pak Marsin dari dalam. Silakan pak, ini Pak Marsin, ucap Mas Suroso. Pak Marsin, saya mau mengantarkan pesanan nisannya, kata penjual nisan sambil menunjukkan benda yang ia bawa. Maksudnya, siapa yang pesan nisan? Tanya Pak Marsin. Aku meneguk saliva. Benarkan dugaanku kalau Pak Marsin tidak memesan nisan tersebut? Tampak jelas ekspresi kebingungan di wajahnya. Loh, gimana toh pak? Tadi bapak pesan nisan toh, kok malah bingung? Ucap penjual itu juga ikut kebingungan. Lah, kenyataannya gak ada yang pesan. Tukas Mas Suroso mulai jengkel. Ya Allah, orang-orang di desa ini kenapa toh? Tanya penjual nisan frustasi. Lah kamu yang kenapa? Mau nyumpahin keluarga saya meninggal? Ucap Pak Marsin naik pitam. Sudah pak, mending bapak pulang. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, dari dalam rumah terdengar jeritan nyaring. Spontan membuat kami semua menoleh. Pak Marsin pun bergegas masuk ke dalam diikuti Mas Suroso. Maaf ya pak, mending bapak pulang sekarang. Kalau tidak mau membawa nisan itu, tinggal saja, ucapku langsung masuk ke rumah. Setibanya di dalam rumah, kulihat Mas Suroso sedang berdiri terpaku menatap ke dalam sebuah ruang. Astagfirullah, bu, sadar, jerit Pak Marsin. Aku berhenti melangkah saat mendengar jeritan Pak Marsin. Mas Suroso pun seperti tersadar dan menghambur ke dalam kamar. Aku mendekat ke arah mereka. Mungkin itu salah satu keputusan terbodohku. Saat aku berdiri di ambang pintu, tidak aku sangka melihat kejadian yang begitu mengerikan. Sontak saja aku mundur sehingga membentur tembok. Astagfirullah, ucapku saat mendapati banyak sekali bercak darah. Kamar itu sudah penuh dengan bercak darah. Dua bocah yang beberapa hari lalu terlihat masih lucu, kini terbaring bersimpah darah. Astagfirullah bu, sadar, jerit Pak Marsin. Terus saja Bu Marsin memberontak, tatapannya kosong, bahkan dia terus menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Dok, cari bantuan, teriak Mas Suroso. Bergegas aku berlari sampai di depan rumah. Aku langsung berteriak sekencang mungkin. Para tetangga sekitar langsung berhambur keluar rumah. Kenapa? Ada apa? Tanya seorang pemuda. Aku sebatas menunjuk gemetar ke dalam rumah. Bergegas mereka masuk untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Astagfirullah, panggil Pak Kades, ucap satu di antara mereka. Aku sendiri langsung ambruk dan menangis sesegukan. Dok, bangun, ucap suara yang kukenal milik Mbok Mina. Mbok, itu Bu Nawir, kataku parau. Aku tidak kuasa melihat kengerian yang terjadi. Tangan bersimbah darah dan dua bocah kecil yang sudah meregang nyawa. Beberapa waktu kemudian tampak Pak Kades datang bersama orang yang paling kubenci dan kutakuti saat ini. Tampak raut wajah mereka yang tenang seolah sudah tahu bahwa perkara ini bakal terjadi. Aku masih duduk di teras milik Mbok Mina. Berulang kali warga bertanya kepadaku tentang apa yang terjadi.
Namun untuk berbicara pun rasanya begitu berat, hingga aku lihat Mas Suroso keluar dari dalam rumah dengan wajah merah padam menahan amarah. "Wait, kita pulang," ajak Mas Suroso saat sudah berada di depanku. "Duduk, biar aku buatkan minum," perintah Mas Suroso. Aku yang masih linglung hanya bisa diam menatapnya. Berulang kali bayangan anak Pak Marsin hilang timbul di kepalaku. Apa benar kalau Kromoleo itu menjadi penanda kematian? Apa aku harus mengikuti semua perintah Mbak Mangun supaya bisa selamat? "Diminum dulu," ucap Mas Suroso membuyarkan lamunanku. "Mas, bagaimana dengan anak Pak Marsin?" Mas Suroso menggeleng. Gestur itu sudah menjelaskan kalau mereka meninggal. "Sekarang warga desa pasti akan heboh. Sudah 3 kali kamu menyaksikan kejadian seperti ini," ucap Mas Suroso. "Tapi tenang, selama ada Mas Suroso, tidak akan ada yang berani menyentuhmu." "Mas," bentakku keras sampai membuatnya terlonjak. "Kamu ini masih bisa bicara seperti itu? Lihat sekarang keadaannya bagaimana. Aku juga paham, pasti mereka bakal menuduhku." Mas Suroso diam, sorot matanya menghujam bola begitu dalam. Lantas ia membelai tanganku lembut. "Jangan berpikir macam-macam," ucap Mas Suroso bergerak hampir memelukku. "Ingat, belum halal." Terdengar suara bapak di belakangku, membuat kami langsung melepaskan diri satu sama lain. "Kamu kenapa, Nduk?" tanya bapak ketika melihat wajahku yang sembab. Buru-buru bapak duduk di sampingku, mendorong Mas Suroso kasar. Mungkin jika kondisinya normal, aku akan tertawa saat melihat laki-laki itu jatuh ke samping dengan kursi yang ia duduki. "Aduh, kasar banget, Pak," erang Mas Suroso. Kamu apakan anakku?" "Belum diapa-apain, Pak. Sudah gak sabar mau dapat cucu," tanya Mas Suroso bodoh. Aku tambah menangis sesegukan. Bapak sudah hampir berdiri untuk memukul Mas Suroso. Heran sekali aku dengan makhluk ajaib ini. Baru beberapa detik berkarisma, tiba-tiba saja sudah menjadi orang tidak waras. Kenapa bisa mulutnya begitu lemes seperti teripang? Cukup lama aku menangis di pelukan Bapak. Saat sudah mulai tenang, baru aku ceritakan semua yang baru kualami. "Kalau seperti ini, memang lebih baik kita ikuti saja perintah Mbak Mangun. Bapak takut terjadi sesuatu sama kalian," kata Bapak khawatir. "Tapi bagaimana kalau semua ulah Mbak Mangun, Pak?" "Bapak sudah tidak tahu lagi, Nduk. Yang penting sekarang kita ikuti saja arahnya gimana, Sur?" tanya Bapak. "Tidak diikuti juga banyak kejadian aneh. Diikuti pun tidak bisa dinalar," jawab Mas Suroso. Aku terhenyak. Belum sempat aku berpikir jernih, terdengar suara langkah kaki buru-buru. "Pak, Mbak, Mas, itu anak Pak Marsin meninggal dua-duanya," ucap Setio dengan nafas memburu. "Sudah tahu," jawab kami serempak. "Walah, sudah kompak sekali keluarga bahagia ini," jawab Setio langsung mengeloyor masuk ke dalam kamarnya. "Astagfirullah, Pak," jerit Setio. Kami semua langsung bangkit menuju kamar Setio. Satu lagi hal yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada bangkai kucing hitam di atas tempat tidur Setio? "Tidak benar ini. Sur, bagaimana ini?" tanya Bapak. "Karena aku sudah bilang, jangan membantah perintahku." Terdengar suara orang serak di belakang kami, membuat kami semua berpaling. Sejak kapan orang itu masuk ke dalam rumah? Dasar tidak punya sopan santun. "Maksudnya apa?" ucap Mas Suroso. "Itu yang terjadi kalau kalian membangkang. Bangkai kucing hitam itu sama halnya dengan tanda kematian," kata Mbak Mangun. Tanganku sudah mengepal kuat, emosi mendengar ucapannya. Bahkan saat mendengar ia bernapas pun, ingin sekali kucejali lubang hidung orang itu dengan tomat. "Sekarang, bersiap. Kita lanjutkan ritualnya atau banyak warga desa yang bakal mati," ucap Mbah Mangun tanpa memperdulikan kami. "Ritual apa?" "Memandikan jenazah," ucap Mbah Mangun. Aku menarik nafas berat. Tubuh Mas Suroso pun seperti menegang. Kalau memang benar, berarti aku dan Mas Suroso harus meminum air bekas mandi jenazah. Sial, membayangkannya saja aku sudah tidak sanggup. "Cepat, mereka sudah mau memandikan mayit itu," ucap Mbah Mangun. "Duk, lakukan saja dulu ya. Bapak tidak mau kalian menjadi korban," ucap Bapak. Aku menggeleng. Sumpah, aku benar-benar tidak mau melakukan itu. "Gusti, tolong hambamu ini." "Tidak mau? Ya sudah, paling sebentar lagi salah satu di antara kalian ada yang dijemput mereka," kata Mbah Mangun sambil berlalu pergi. "Duh, maaf," ucap Mas Suroso.
Tanpa kuduga, ia dengan bodohnya langsung membopongku layaknya karung beras. Aku meronta meminta tolong kepada Bapak dan Setio, namun mereka hanya diam dan terus menganggukkan kepala, seolah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mas Suroso, keluarga Edan. "Turunin!" bentakku keras sambil memukul punggung kekar Mas Suroso. "Dek, sudahlah, kita lakukan saja. Tidak ada waktu lagi, Mas mohon," kata Mas Suroso setelah menurunkanku. "Mas, aku melihat wajah bocah itu saja tidak kuat. Bagaimana kalau harus minum air bekas jenazah mereka?" Ucapku teringat dengan dua bocah yang sudah bersimbah darah. "Lalu bagaimana kalau warga tahu apa yang kita lakukan?" Mas Suroso menggelengkan kepalanya. "Apapun yang terjadi aku bakal terus di sisimu, Dek," ucapnya masih sempat menggombal. Saat sudah sampai di rumah Pak Masin, banyak pasang mata yang melihat kami. Bisik-bisik seru terdengar sampai telingaku, bahkan mereka tidak ada yang berani mendekat ke arah kami. "Sur, kesini," panggil Mbak Mangun dari dalam rumah. "Setio di mana? Kenapa tidak ikut?" tanya Mbak Mangun lagi. "Bukannya cuma kami berdua?" tanyaku ketus. Mbak Mangun tidak menjawab. Ia segera menyuruh kami untuk masuk ke dalam. Dengan jantung berdebar, aku langkahkan kaki hingga saat sampai di sebuah kamar. Kudapati ada beberapa orang sedang mengaji. Awalnya kupikir mereka sedang mendoakan si mayit, namun ternyata setelah aku lebih mendekat, tampak perempuan di tengah kerumunan sedang meronta hebat. Matanya melotot, rambutnya awut-awutan, dan air liur yang terus menetes. "Kalau saja kamu jujur, semua ini pasti tidak akan terjadi," ucap Mbak Mangun sedikit lebih keras dari biasanya. "Apa maksudnya?" tanya Mas Suroso tidak terima. "Kamu bilang Kromo Leo berhenti di rumahmu. Ternyata ke tempat ini kan?" tanya Mbak Mangun. Aku masih diam tidak menjawab. Mataku terus terpancang pada sosok perempuan yang masih meronta di depanku. "Sekarang tanggung jawab atau banyak warga desa yang bakal menjadi korban," ucap Mbak Mangun lancar. Aku memalingkan kepala, menatap ke arah wajah tua itu dengan pandangan kesumat. Bertanggung jawab? Kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Apa kesalahanku? "Kenapa kami yang harus bertanggung jawab?" tanya Mas Suroso. Tanggung jawab kalian," gerung Pak Marsin. Ia tampak begitu kacau. Dalam sekejap ia sudah kehilangan dua anaknya, belum lagi kondisi istrinya. "Apa yang harus aku tanggung?" jeritku. Semua orang yang ada di dalam rumah diam menatapku. Kini yang terdengar hanya suara geraman dari istri Pak Marsin. "Kalian yang membuat istriku dan anakku jadi seperti ini. Aku punya salah apa?" tanya Pak Marsin histeris. Aku menatap Mas Suroso. Ada yang aneh di sini. Bagaimana bisa mereka menuduh kami sebagai orang yang melakukan ini semua? "Sudahlah Sur, Wit. Kalau memang kalian bukan pelakunya, lakukan saja apa yang diperintahkan Mbak Mangun. Hitung-hitung untuk keselamatan warga desa," ucap salah seorang pemuda. Aku menghembuskan nafas kasar. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir seperti itu? Satu hal yang aku tahu, Mbah Mangun sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. "Lakukan perintahku, atau malah kalian yang bakal diajar warga," ucap Mbah Mangun lirih, sehingga hanya aku dan Mas Suroso yang mendengar. "Mbah, persiapan memandikan jenazah sudah siap," ucap salah seorang warga. "Ayo," pinta Mbah Mangun langsung beranjak pergi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan orang-orang ini. Begitu mudahnya mereka terperdaya dengan ucapan orang tua gila itu. "Sudah, ikut saja. Kalau ada kesempatan, kita bunuh orang tua itu," ucap Mas Suroso lirih. Aku mengangguk menyetujui. Orang tua ini sungguh licik. Sekarang kami sudah benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Setibanya di samping rumah sudah ada bilik kecil dengan kain yang menutupi sekelilingnya. Di dalam situlah kedua jenazah bocah itu akan dimandikan. Apakah aku benar-benar mampu melakukan ini semua? Mas Suroso menyibak kain. Mataku langsung tertuju pada dua meja panjang dengan mayit yang masih berlumuran darah. Kenapa di bilik ini hanya ada kami bertiga? Kemana yang lain? Air mataku menetes tatkala melihat tubuh kecil mereka. Dosa apa yang sudah mereka perbuat sampai semesta harus mengambil nyawa bocah kecil itu dengan tragis? Terjadi pergerakan di ujung bilik. Kudapati Mbak Mangun sedang jongkok mempersiapkan sesuatu. Awalnya tidak aku lihat jelas, namun ketika dia berbalik, laki-laki itu sedang membawa angklung kecil.
Kemudian ia bersimpuh di bawah meja jenazah, mulutnya kemat-kamit, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Setelah itu ia bakar kemenyan, diambilnya tungku itu dan diputarkan di atas kedua mayit di depannya. Ah, lenguku kebingungan. Aku pernah mempraktekkan memandikan jenazah, tapi belum pernah aku lihat yang seperti ini. Sungguh aku ingin menghentikan orang tua sialan itu. Ini sesat. Kemari, perintah Mbak Mangun tanpa menoleh. Mas Suroso maju selangkah, menarik tanganku agar mengikutinya. Ambilkan air bunga dan kendi kecil itu. Taruh kendi itu di bawah sini, perintah Mbak Mangun. Tanpa mengucapkan apapun, Mas Suroso berjalan ke samping dan melakukan yang diperintahkan oleh Mbak Mangun. Kemudian Mbak Mangun mengguyurkan air ke jenazah, membuat darah mengalir ke bawah dan tertampung sebagian di kendi itu. Sekitar 15 menit Mbah Mangun selesai. Tanpa diduga ia membungkuk ke arah dua bocah itu sambil berbisik. Terima kasih anak, ucapnya parau. Aku heran sekali mendengar ucapan itu. Apa maksudnya? Terima kasih untuk apa? Mbah Mangun jongkok dan meraih segenggam tanah, lalu ia masukkan ke dalam kendi dan menutupnya. Bawa pulang, nanti malam kita lakukan ritual selanjutnya, ucapnya berlalu pergi. Tampak sekali tubuh Mas Suroso bergetar hebat saat memegangi kendi itu. Wajahnya merah padam menahan emosi. Aku dan Mas Suroso kembali ke rumah dalam kebisuan. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Kami disibukkan dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, Bapak dan Setio sudah menunggu tanpa basa-basi. Mereka memintaku untuk segera menceritakan saat berada di rumah Pak Marsin. Serius Mbak? Ucap Setio tidak percaya sambil melirik ke arah kendi. Mau nyobain? Aku buka sekarang kendinya, kataku jengkel. Setio nyengir merasa berdosa. Biar saja, memangnya dia pikir semua kejadian ini karena siapa? Andai waktu itu dia tidak bertindak bodoh dengan ikut ritual itu, mungkin kami masih bisa santai sekarang. Kalau kita bisa melewati ini semua, aku mau pernikahan kita segera dilakukan. Pindah dari desa ini, aku sudah muak, ucap Mas Suroso. Aku berpaling ke arahnya. Sosok yang selalu konyol dan penuh canda tawa ini sudah berubah menjadi sosok lain. Aku tersenyum kecut. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua sudah kacau, baru kamu meminta itu, Mas? Tanyaku tidak mengerti. Maaf, ucap Mas Suroso. Aku mengagumimu karena aku pikir kamu orang yang berpikir panjang, bertanggung jawab, dan bisa membimbingku. Tapi sekarang, saat semua sudah seperti ini, kamu pikir semua akan sama seperti dahulu. Maaf, ucapnya sekali lagi. Emosiku langsung meledak. Maaf untuk apa, Mas? Untuk apa? Kenapa aku yang harus menanggung ini semua? Kenapa? Bapak dan Setio terhelak. Tidak ada satupun dari mereka yang menanggapi. Bahkan Bapak memilih untuk melangkah keluar rumah. Mas Suroso diam tidak menjawab. Ia mencoba untuk menggenggam tanganku, namun aku tepis. Aku harus bagaimana, Mas? Bahkan aku tidak tahu lagi ke depannya seperti apa. Kita selesaikan bersama, Nduk, ucap Mas Suroso. Nduk, tenangkan dirimu. Bapak tahu ini berat. Janji Bapak kalau orang tua itu tidak bisa menyelamatkan kalian, sudah pasti lehernya bakal putus, kata Bapak akhirnya. Aku menghela nafas agar lebih tenang. Lantas aku berdiri dan langsung masuk ke dalam kamar. Malamnya Mbak Mangun datang ke rumah kami bersama Pak Kades. Ini baju dari anak-anak itu. Nanti tepat pukul 12 malam kita lakukan lagi ritual seperti tempo hari. Setio, persiapkan dirimu juga, kata Mbak Mangun. Jam demi jam berlalu. Jangan ditanya rasanya. Bukan hanya debaran jantungku saja yang berdetak kuat, tapi ada perasaan dongkol, muak, dan jengkel merasuk menjadi satu. Semua yang ada di dalam rumah hanya sesekali bicara untuk menanyakan kesiapannya. Hingga pada pukul 11 malam terdengar suara ketukan pintu depan. Buru-buru aku beranjak keluar kamar. Kudapati ruang keluarga sudah bersih dari perabot. Di tengah-tengah ruang terdapat perlengkapan untuk ritual yang akan kami jalankan. Wait, sini, pinta Mbak Mangun. Kuturuti perintahnya dan duduk di sebelah Setio. Bocah itu pun sudah berdandan layaknya akan menari di acara pentas seni. Siap, Nduk? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Mau bagaimana lagi? Siap tidak siap toh harus melakukan ini semua.
kita lakukan sekarang. Kalian kemari, pinta Mbak Mangun kepada aku dan Mas Suroso. Kami duduk di hadapannya, lalu Mbak Mangun menghidupkan kemenyan dan dupa. Mulutnya komat kamit menggumamkan kata-kata yang tidak bisa aku tangkap. 10 menit berselang tidak ada sesuatu yang terjadi. Hingga aku merasakan atmosfer berubah. Mbak Mangun mulai membakar baju milik mendiang anak Pak Marsin. Kemudian ia memasukkan sebagian ke dalam kendi, sebagian ia taruh di tampah kecil. Lalu ia beranjak, mendekati kami berdua yang masih duduk bersimpuh, diusapkan abu ke wajah kami. Tidak seperti aroma kain terbakar, tetapi jauh lebih amis dari darah. Bahkan aku menganggap ini bau dari bangkai yang sudah berhari-hari. Minum. Aku membuka mata. Kudapati Mbak Mangun sudah menyodorkan kendi kecil berwarna coklat di hadapanku. Kuterima dengan tangan gemetar. Perlahan aku buka penutup kendi. Hidungku seketika mati rasa saat menghirup aroma yang memualkan. Cepat minum, jangan dibayangkan rasanya, perintah Mbak Mangun. Sial, enak saja dia bilang untuk tidak membayangkan rasanya. Siapa juga yang mau meminum bekas air jenazah seperti ini? Sabar, tukasku jengkel. Lantas kuangkat perlahan kendi itu mendekati bibir. Kutahan nafas agar tidak mencium aroma busuknya. Glek. Satu tegukan air jahanam ini masuk ke tenggorokan. Mual, itulah yang pertama kali kurasakan. Kendi langsung direbut oleh Mbak Mangun dan memberikannya kepada Mas Suroso. Ia pun melakukan hal serupa sepertiku. Kupikir setelah aku melakukan ritual menjijikan itu bakal terjadi hal dramatis. Nyatanya, setelah ditunggu beberapa saat, tidak terjadi apapun. Sekarang, kita lakukan ritual terakhir. Setio, sini, bentak Mbak Mangun. Setio dengan menurut, ia sudah bersiap untuk menari di tengah ruangan. Sekarang, Mbah? Sebentar, kita tunggu beberapa orang lagi, kata Mbak Mangun. Siapa, Mbah? Tanya Bapak heran. Tok, tok, tok. Nah, biarkan mereka masuk untuk membantu kita, ucap Mbak Mangun. Bapak segera berdiri untuk membuka pintu. Kini kudapati 2 orang masuk ke dalam rumah. Aku ingat betul siapa mereka. Orang yang menjadi pawang saat pentas seni tempo hari. Suroso, Widuri, duduk sini, perintah Mbak Mangun. Setelah kami duduk, Setio diminta untuk segera menari. Sedang Mbak Mangun di belakang kami kembali menghidupkan kemenyan dan dupa. Setio terus menari. Gerakannya semakin lama semakin tidak terkendali. Bahkan salah satu pawang melecutkan pecutnya berulang kali. Tutup, pakai kain ini, pinta Mbak Mangun. Seketika beberapa orang di dalam rumah langsung menutup tubuh kami. Bukan hanya Setio saja, melainkan kami bertiga. Saat kain menutup kepalaku, perlahan rasa dingin menjalar dari bawah kaki sampai ke ubun-ubun. Namun anehnya mataku terasa begitu panas dan perih. Di sebelahku, Mas Suroso sampai mengerang kesakitan. Aku tahu dia pun juga merasakan hal yang sama. Dan bukan hanya itu saja, lama-kelamaan gendang telingaku berdengung kuat. Seolah ada benda asing yang sengaja ditaruh di sana. Aduh, sakit, erangku kesakitan. Tubuhku kali ini mulai terbakar hebat. Kepalaku mendongak saking panasnya. Bahkan rasanya ada bara api yang menempel di kulit. Setio seketika berhenti menari. Kain yang menyelubungi kami tersibak keras. Bergegas aku membuka mata dan sosok pertama yang kulihat adalah rupa anak Pak Marsin. Aku menggeleng kuat. Tidak mungkin itu anak Pak Marsin. Mereka masih bayi dan belum bisa berdiri. Aku kembali membuka mata untuk memastikan. Bah, aku ikut ya, ucapnya lirih, jelas sekali di telingaku. Astagfirullah. Aku menjerit nyaring dan langsung memeluk Mas Suroso. Ayo main. Tiba-tiba saja suasana rumah begitu riuh. Mas. Bah, apa ini? Bentak Mas Suroso. Aku membuka mata kembali. Kali ini bukan hanya 2 bocah, melainkan orang-orang yang kemarin meninggal sudah berada di depan kami. Setio, dia masih duduk diam di depan dengan mata tertutup dan tangan yang bersedekap di dada. Mata batin kalian sudah terbuka sepenuhnya. Sekarang kalian gali kubur mereka. Ambil salah satu bagian tubuhnya. Ingat, kalau bertemu Kromoleo, jangan sampai mereka melihat kalian atau sukma kalian yang akan mereka bawa, ucap Memangun. Sebentar, apa maksudnya?
Kamu tidak bilang untuk mengambil jenazah yang sudah dikuburkan. Apa tujuanmu? Tanya Mas Suroso naik pitam. Ya kalau aku bilang, kalian pasti tidak akan mau. Ucap Mbah Mangun santai. Ia sudah hampir menyerang Mbah Mangun, tapi dua orang pawang langsung memeganginya. Bahkan kulihat bapak juga hanya diam, tatapannya kosong seolah ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mau apa? Semua ritual sudah dilakukan, turuti perintahku atau maka kalian akan selamat. Lalu kubiarkan pergi dari desa ini. Jawab, apa tujuanmu bangsat? Ucap Mas Suroso. Sur, kalau pengen tahu tujuanku apa? Ya jelas untuk warga desa. Jawab Mbah Mangun. Bohong, apa tujuanmu? Teriakku lantang. Mbah Mangun menelengkan kepalanya seolah sedang menilai apakah aku layak untuk mendapatkan jawabannya. Ilmundo, sudah 20 tahun aku menunggu kesempatan ini. Mungkin dulu simbahmu tidak setuju dengan usulanku. Ucap Mbah Mangun menoleh ke arah Mas Suroso. Kamu ingat dulu, aku pernah bersitegang dengan mbahmu dan si Selamet goblok itu. Dulu aku ingin desa ini makmur. Tapi karena mereka sok suci dan menganggap bahwa aku sesat, makanya ritual kepaten tidak pernah dilakukan. Jelas Mbah Mangun yang kini mengusap pipi Mas Suroso. Lalu apa hubungannya dengan keluargaku? Orang gila. Cek. Hinaku sambil meludah ke arahnya. Plak. Aku ditampar dengan keras oleh orang tua itu. Lalu ia menarik kepalaku dengan keras. Wetonmu dan Suroso pas untuk memanggil arwah leluhur. Setio hanya mediator sementara. Setelah dia gila, aku berencana menggunakan tubuh kalian. Ucapnya girang. Buat apa? Buat apa? Sudah ku bilang untuk menyempurnakan ilmuku. Jawab Mbah Mangun santai. Sekarang lakukan apa yang aku perintahkan tadi. Atau harus ada paksaan? Tanya Mbah Mangun. Kini ia bangkit menuju ke arah bapak. Mataku tidak lepas dari sosok tua renta itu. Begitu hinanya dia ingin mendapatkan ilmu sesat dengan mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Tidak aku sangka setelah mencapai bapak, ia menjambak rambut dan membenturkan kepala bapak ke tembok. Aku menjerit keras. Tidak ada perlawanan dari bapak. Sorot matanya masih kosong, memandang ke depan. Aku sakti Tidandu, bisa membuat bapakmu diam. Tanya Mbah Mangun. Brengsek, umpat Mas Suroso. Sekarang begini saja, kalian lakukan apa yang ku minta, maka aku biarkan mereka hidup. Kalau tidak mau, ya tinggal ku jadikan tumbal selanjutnya. Kata Mbah Mangun santai. Aku menggeleng. Kalaupun aku dan Mas Suroso mengikuti perintah orang itu, nantinya kami juga bakal ditumbalkan. Apa bedanya? Tidak mau. Tanya Mbah Mangun. Lantas ia berjalan ke arah Mas Suroso. Dicabutnya segenggam rambut dan berjalan ke arah Anglo. Segera setelah itu dia menghidupkan kemenyan dan bergumam sendiri. Lalu rambut Mas Suroso ia bakar. Bersama dengan itu Mas Suroso menjerit nyaring. Badannya menggeliat seolah sedang menahan kesakitan. Bagaimana? Masih tidak mau? Tanya Mbah Mangun. Aku menggeleng. Air mataku merebak tidak terkendali. Pandanganku terus bergantian ke arah mereka semua. Mas Suroso menjerit lebih keras. Bahkan ia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Baik, lepaskan mereka. Bakal aku turuti perintahmu. Kataku tidak kuat. Bagaimana Sur? Tanya Mbah Mangun sekali lagi. Kalau mau, bakal aku lepaskan Sukma dari kedua orang ini. Lanjut Mbah Mangun. Baik, sekarang akan aku lakukan. Kemana dulu kami harus pergi? Tanya Mas Suroso lemas. Ikuti saja kedua bocah yang kalian lihat. Segera ambil salah satu jenazah yang ditunjuk. Terakhir, kalau sudah terdengar lolongan anjing berarti Kromo Leo sudah hadir. Lalu siram air di kendi itu ke arah keranda yang mereka bawa. Jawab Mbah Mangun. Tidak menjawab Mbah Mangun, Mas Suroso hanya mengangguk. Segera Mas Suroso menyambar kendi dan menarik tanganku keluar rumah. Ia terus membawaku ke arah ladang. Mas, ucapku sambil melihat ke sekitar. Kromolio itu hanya dedemit pertanda kematian. Dia sedang menjebak kita agar mau mengikuti perintahnya. Jawab Mbah Suroso. Memangnya selama ini aku ngomong apa? Tanyaku kesal. Percuma dilawan. Jawab Mas Suroso. Terus gimana? Tanyaku panik.
Kamu percaya sama aku, Nduk? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk kaku. Sudah tidak ada lagi yang bisa aku pikirkan. Baik, sekarang kamu pergi ke ladang. Tunggu di saung sama seperti saat ritual pertamamu. Kalau Kromo Leo muncul, diam dan ikuti saja. Nanti kita ketemu lagi di sini. Klek. Aku menelan ludah. Rasanya benar-benar hambar, sama seperti perasaanku saat ini. Lalu kamu mau kemana? Ke rumah Mbak Slamet. Sudah tidak ada waktu, nanti aku jelaskan. Peluit masih kamu bawa kan? Tanya Mas Suroso. Aku mengangguk lagi, lantas tanpa diduga ia memelukku erat dan mengecup bibirku singkat. Jaga diri, bunyikan peluit itu kalau ada bahaya, dan bawa ini, jangan sampai hilang. Ucap Mas Suroso dan langsung melenggang berlalu pergi. Kubuka telapak tanganku. Bunga kantil. Meski dengan sejuta pertanyaan, aku tetap mengantongi bunga kantil pemberian Mas Suroso. Aku kembali menatap punggung Mas Suroso yang hampir ditelan kegelapan. Sedikit timbul keraguan apakah aku harus pergi ke saung atau mengikuti orang itu. Sat. Aku menoleh seketika. Ketika mendengar suara yang berasal dari semak di depanku. Keluar! Teriakku entah kepada siapa. Memang semenjak tadi aku merasa ada pasang mata yang memperhatikan kami. Takut, jelas aku takut. Namun percuma saja menjerit, meminta tolong pun tidak akan ada yang mendengar. Alih-alih diselamatkan malah dikira sedang melakukan sesuatu yang buruk untuk warga desa. Perlahan aku melangkah menuju arah semak. Keluar! Sentakku sekali lagi. Namun nihil, tidak ada jawaban maupun pergerakan. Kutelusuri sekitaran mencari benda yang sekiranya bisa kujadikan sebagai alat untuk menyibak semak. Itu dia, ada ranting kayu pipih dekat dengan selokan. Tanpa menunggu lama, aku ambil dan langsung kusibak semak itu. Tidak ada apapun, hanya kekosongan di sana. Bangsat, tukasku jengkel. Segera aku melangkah menuju saung, waktu sudah sedemikian sempit. Keselamatan Bapak dan Setio menjadi taruhannya. Biar saja orang tua itu menang kali ini, kalau ada satu kesempatan saja, bakal aku jedotkan kening Mbak Mangun yang gila itu ke dinding rumah. Aku memacu langkah lebih cepat. Hingga saat hampir sampai mataku membelalak ngeri. Di sana di tempat itu, sesuatu yang selama ini ku tampik keberadaannya kini terlihat lebih jelas daripada kemarin malam. Sosok laki-laki yang ku kenal sebagai tetanggaku meringkuk di ujung saung dengan tangan mendekap lutut. Astagfirullah, gumamku pelan. Ku beranikan diri untuk melangkah perlahan, mencoba sebisa mungkin tidak bersuara agar sosok itu tidak mendengar atau merasakan keberadaanku. Dengan menahan nafas, akhirnya aku sampai di pinggiran saung. Aku tidak berani duduk. Suara seduh dan tangis Pak Supri terdengar jelas di telingaku. Terus kuperhatikan sosok itu, hingga tiba-tiba ada semacam aliran dingin yang menjalar dari kaki sampai ujung kepala. Tidak hanya itu, seolah aku merasakan ada sentakan dari rok sepanjang lutut yang aku pakai. Mbak, ucap suara lirih bergaung di telingaku. Spontan aku menoleh, mengeluarkan jeritan nyaring. Ucap bocah yang aku temui di rumah tadi. Aku menyangkal kalau ini anak Pak Marsin. Jelas dia hanya jelmaan jin yang sedang disuruh oleh Mbak Mangun. Diam, sebentar lagi dedemitnya datang, ucapnya. Benar saja dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing. Perasaan yang tidak bisa aku jelaskan, tapi aku tahu Kromo Leo sudah muncul. Pulang, Duk, pulang, ucap suara Pak Supri di ujung sana. Aku menggeleng, menutup mata sambil berjongkok di bawah saung. Hanya ini barikade terakhirku. Kromo Leo, Moleo, Kromo Leo. Debar jantungku semakin kencang, suara setan itu semakin dekat. Apa yang harus aku lakukan? Sedang saat ini air yang diberikan oleh Mbak Mangun dibawa oleh Mas Suroso. Sial! Mereka sudah hampir mencapai tempatku bersembunyi. Meski tanpa suara, jelas sekali keberadaan mereka semakin mendekat. Namun ternyata mereka berlalu begitu saja. Hampir aku bernapas lega. Namun sekali lagi, suara keheningan dipecahkan oleh bisikan bocah kecil yang sedari tadi ikut jongkok di sampingku. Ayo, ucapnya yang sudah berdiri. Aku tidak menanggapi. Inilah yang diminta oleh Mbak Mangun, menggali kuburan salah satu korban keganasannya. Aku berdiri, tidak mau membuang waktu lagi. Pastilah Kromo Leo sekarang berada di desa. Bocah itu sudah berjalan jauh di depanku. Setan, umpatku kesal sambil berlari menyusulnya. Tanpa sadar aku sudah sampai di depan gapura makam desa.
Tempat ini jauh lebih sepi dan mencekam daripada yang aku perkirakan. Aku menekuk ludah saat mendapati lampu bohlam berwarna kuning menggelayut berkedip terkena angin. Belum lagi aroma kembang dan tanah kuburan yang menyeruak pekat di hidungku. Loh Gusti, apakah benar aku harus melakukan ini semua? Bodoh sekali diriku ini. Kenapa pula harus mengikuti keinginan Bamangun? Sungguh, bakal kubalas semua perlakuannya. Kutolehkan kepala mencari sosok kerdil tadi. Kemudian jauh di sana, di bawah pohon kamboja, hampir di tengah kuburan, kulihat bayangan bocah sedang berdiri, mengacungkan jari telunjuknya. Bergegas aku melangkah. Sudah kepalang tanggung. Tepat saat sampai di sana, sebuah nisan tidak bertuliskan terpampang. Tanahnya masih baru, bunga tabur pun masih ada beberapa yang tersisa. Kubur milik siapa ini? Tidak peduli milik siapa, aku segera menggali dengan tangan. Ini terlalu lama. Aku bergegas mencari benda untuk mempercepat pekerjaanku. Mas Suroso, bangsat kamu mas, ucapku sambil meneteskan air mata. Bukannya dia membantu, malah hilang entah kemana. Terus kugali tanah kubur menggunakan tangan. Sialnya tidak ada benda apapun yang bisa kugunakan untuk mempercepat pekerjaanku. Sial, sial, sial. Aku meraung terus memukulkan tanganku. Percuma saja aku menggali seperti ini, bisa sampai tengah hari jika terus aku lakukan. Dan berdebarnya lagi, bukan hanya satu sosok yang muncul. Aku tidak sadar sejak kapan mereka muncul. 1, 2, 3, tidak. Bahkan ada 10 lebih pocong yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Puk, puk, puk. Seketika bulu kuduku meremang kuat. Kutolehkan kepala ke sumber suara. Kini hanya berjarak kurang dari 3 meter, salah satu pocong dengan rupa busuk menghitam berdiri di sana. Duh, bisik suara parau di sampingku. Aku benar-benar tidak berani menolehkan kepala. Duh, sekali lagi suara itu muncul, namun bukan berasal dari sisi kiriku. Astagfirullah, ucapku kaget sampai melompat jatuh ke belakang. Tepat di hadapanku muncul sosok orang gila yang meninggal kemarin. Lehernya miring ke kanan, seolah tulangnya patah, bibirnya sobek, matanya melotot dengan kulit pucat. Mau apa? Tanya pria itu. Aku langsung berdiri dan berlari menjauh. Berapa kali tersandung batu nisan, tapi tidak aku hiraukan. Aku tidak kuat dengan ini semua. Panik, aku mencoba untuk mencari peluit yang diberikan oleh Mas Suroso, namun tidak aku temukan keberadaan benda itu. Tidak terasa aku sudah kembali masuk ke dalam desa. Aku bergegas kembali ke rumah tanpa pikir panjang. Dari kejauhan kulihat lampu rumah bapak masih menyala. Ada kemungkinan orang-orang itu masih di sana. Yakin bah, mereka bakal berhasil? Tanya suara yang kukenali milik Pak Kades. Aku yang hampir masuk ke dalam mengurungkan niat, kuputuskan untuk mengendap dan jongkok di bawah jendela. Biarkan saja, toh berhasil tidak berhasil, orang-orang itu pasti bakal mati. Setelah semua selesai, kupastikan kamu bakal menjadi kepala desa seterusnya, ucap Mbak Mangun. Aku tercengang mendengar apa yang mereka sampaikan. Kenyataannya, Pak Kades memang bersekongkol dengan mereka. Tapi bisa kan Mbak? Kau sisakan yang wanita, aku ingin mencobanya, ucap Pak Kades dengan tawa cekikikan. Cih, dasar rakus. Tidak cukup kau menghamili istri Marsin. Tidak cukup aku membunuh anak-anaknya, membuat Nawir menjadi gila, tanya Mbak Mangun. Aku mendekap mulut kencang. Tidak menyangka mereka bisa melakukan ini semua. Aku dari awal memang sudah curiga dengan rentetan kematian warga desa. Bukankah kamu juga menikmati tubuh wanita itu? Tapi sialnya malah ketahuan Pak Supri, ucap Pak Kades tertawa mencemooh. Terdengar suara tamparan cukup keras berbarengan dengan suara Pak Kades yang hilang seketika. Aku tahu Mbak Mangun sudah menampar mulut Pak Kades. Diam, kalau kau bukan anakku, sudah dari kapan lalu kutumbalkan untuk mereka. Kalau bukan ibumu yang menghibah, aku tidak sudi punya anak sepertimu, ucap Mbak Mangun licin. Sudah, sekarang kita kumpulkan warga desa. Aku yakin Suroso dan Widuri sedang menggali kubur. Setidaknya setelah ini tidak ada yang curiga kepada kita, ucap Mbak Mangun. Terus mereka bagaimana? Ucap Pak Kades. Bunuh, biar nanti kubuat seolah Widuri yang melakukannya, kata Mbak Mangun enteng. Aku terkesiap menggelengkan kepala dengan panik. Aku tahu maksud mereka adalah Bapak dan Setio. Terjadi pergerakan di dalam rumah.
Panik, aku merogoh saku celana, beruntung peluit itu masih ada. Tanpa pikir panjang langsung saja aku bunyikan sekeras mungkin, terjadi kegaduhan di dalam sana. Aku melompat ke arah samping rumah, terus melangkah menuju rimbunan pohon bambu. Aku yakin mereka tidak akan mencariku di sini. Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak dan Setio? Kini semua kepingan puzzle sudah aku dapatkan, bangsat betul mereka. Harusnya sedari dulu, kubunuh saja dua orang itu bersama antek-anteknya. Tidak tahan aku melangkah mendekat ke rumah saat dua orang suruhan Bamangun sudah tidak terlihat. Berjaga-jaga dari segala kemungkinan, aku mengendap berjalan ke arah kamarku. Hanya tempat itu yang aman untuk aku masuki. Hanya aku sendiri yang tahu kalau jendela kamar kuncinya rusak. Perlahan sebelahan mungkin aku membuka pengait jendela. Suara umpatan dan kemarahan Bamangun dan Pak Kades terdengar jelas dari arah ruang tamu. "Piye mbah? Apa itu tadi?" kata Pak Kades. "Berisik, cari siapa yang membunyikan peluit itu," kata Bamangun jengkel. Sekarang aku sudah berhasil membuka daun jendela, hanya tinggal melompat dan masuk. Setelah itu ku cari benda untuk memukul kepala tua bangka itu. Ya, hanya seperti itu. Pelan aku menempatkan kedua tanganku, lalu ku tarik tubuh agar bisa menggapai lubang jendela. Namun saat kaki sudah sampai separuh, terdengar suara orang mendekat. Buru-buru aku tarik satu kaki lagi. Tepat di saat kedua kakiku sudah menapak di lubang jendela, beberapa meter di sana ada sesuatu yang mengganjal mataku. "Kromoleo," bisikku parau. Bersama dengan itu pula terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Keputusanku hanya sepersekian detik, melompat keluar bertemu Kromoleo atau melompat ke dalam bertemu Bamangun. Spontan saja pintu terbuka, aku melompat kembali keluar. Ada sesuatu yang menyopek kulitku, entah itu paku atau serpihan kayu. Aduh, aku mengerang saat tubuhku bertumbukan dengan lantai. "Weh," ucap suara yang langsung berjalan ke arah jendela. Buru-buru aku berdiri dan menghambur ke semak-semak. Kakiku terasa begitu perih. Saat kuraba, darah sudah mengalir dengan luka sobekan memanjang. Kembali kulihat ke arah jendela. Di sana, Mbah Mangun sedang celingukan mencari keberadaanku. Setelah itu dengan wajah panik, ia langsung menutup jendela dengan keras. Aku mengerang lega, namun langsung teringat sesuatu. "Bangsat," ucapku lirih sambil menoleh ke arah samping. Di sana, tidak jauh dari tempatku bersembunyi, keenam sosok laki-laki bertelanjang dada sedang melihat ke arahku. Baru kali ini aku melihat rupa mereka dengan jelas. Lubang yang seharusnya berisi mata, kini hanya berupa rongga kosong. Terjadi pergerakan, mereka mulai melangkah sambil menggumamkan kalimat kehadiran mereka. "Moleo, Kromoleo, Moleo, Kromoleo." Mereka tidak hanya sebatas melewatiku dengan kepala tertunduk. Keenam sosok itu menoleh ke arahku dengan senyum seringai yang menakutkan. Tidak sadar aku melompat berdiri dan terus berlari tidak tentu arah. Suara Kromoleo terus saja terdengar di telingaku. "Tolong!" Namun tidak ada sautan sama sekali. Sambil terus berlari aku mencari peluit pemberian Mas Suroso, tetapi tidak ada. Sepertinya terjatuh di rumah tadi. "Moleo, Kromoleo." Suara itu semakin kencang terdengar, bahkan kini gendang telingaku rasanya sudah mau pecah. Hingga tanpa sadar aku kembali masuk ke pemakaman. Beruntungnya aku melihat dua sosok sedang berjalan kebingungan memanggil namaku berulang kali. Mas Suroso," teriakku tanpa pikir panjang. Kedua sosok itu mendekat, namun betapa terkejutnya diriku. Mereka bukanlah Mas Suroso dan Mbah Slamet, melainkan dua orang suruhan Bamangun. "Nah, ketemu," ucap suara tepat di belakangku. Tubuhku meremang hebat. Tidak kusangka Pak Kades sudah berdiri di belakangku dengan senyum penuh kemenangan. Plak! Ia menamparku keras sekali sampai aku jatuh ke samping sehingga sikuku mengenai batu nisan. "Aduh, mana? Sudah kamu ambil bagian tubuh orang gila itu?" ucap Pak Kades sambil memajukan tangannya. Aku merangkak mundur menjauhinya. "Loh, kenapa Nduk? Jangan takut, ini Pak D. Aku disuruh Mbak Mangun ke sini untuk membantumu." "Najis, pergi, dasar pembunuh gila," ucapku tanpa sadar. "Ngomong apa Tonduk? Ayo cepat, nanti setan Kromoleo muncul." Aku menggeleng kuat, terus saja berusaha menjauh dari manusia bermuka dua ini. Pergi, teriakku histeris. Pak Kades tampak bingung dengan sikapku. Ia berusaha untuk membantuku, namun selalu aku tepis. Karena tidak sabar, akhirnya dia memunculkan sifat aslinya. "Nurut,
Apa ku bunuh kamu sekarang? Ucapnya berbisik mengerikan. Pak Kades menarikku paksa. Bukan hanya itu saja, ia mengambil sapu tangan dan menjejalkan ke mulutku. Aku pasrah. Air mata terus mengalir tidak terkendali. Jika rencana mereka berhasil, mungkin malam ini adalah malam terakhirku, atau setidaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Apa yang kamu ketahui, Dok? Tanya Pak Kades sambil memimpin berjalan. Aku diam tidak menanggapi. Ia berhenti dan menatapku lekat-lekat. Kamu yang membunyikan peluit itu? Tanya Pak Kades. Sekali lagi tidak aku jawab. Pikiranku penuh dengan sosok Mas Suroso. Di manakah dia? Apakah dia meninggalkan aku? Ya, pasti kamu yang sudah membunyikan peluit itu. Wah, tidak bisa. Harus diberi pelajaran, ucap Pak Kades. Aku meronta hebat saat tangan kasar laki-laki itu membelai pipiku. Lepas bangsat, umpatku jengkel. Benar, dia sudah tahu ternyata. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Toh di sini tidak ada orang. Teriaklah, tidak ada yang bisa menolongmu. Sudah jauh-jauh hari aku berikan himbauan untuk tidak keluar rumah selepas malam. Imbunya saat aku mencoba memanggil nama Mas Suroso. Cukup, aku akan turuti kemauanmu. Biarkan aku sendiri yang memuaskanmu. Tapi tidak di sini, di gubuk sana, dan suruh mereka pergi, ucapku lantang. Wah, jangan begitu. Mereka juga mau menikmatimu, Dok, jawab Pak Kades. Aku menggeleng. Kalau mau silakan, kalau tidak ya mending aku mati. Pak Kades tampak berpikir. Baik, kalian pulang dulu. Jangan beritahu Bapak kalau aku sudah bertemu dengan wanita ini, perintah Pak Kades. Awalnya mereka berdua menolak, namun dengan gertakan dan mengancam kalau keluarga mereka akan dijadikan tumbal untuk ilmu bapaknya, terpaksa mereka menuruti. Ayo, jangan berani-berani kabur atau ku buat sobekan di bibirmu yang cantik itu, ucap Pak Kades mendorongku untuk berjalan di depannya. Saat sudah sampai di saung, aku kehabisan akal. Pak Kades menyuruhku untuk duduk. Ia mulai menyentuh tubuhku hingga saat aku meraba kantong celana, kurasakan ada benda padat bertekstur. Perlahan ku tarik bunga kantil yang masih runcing itu. Pak Kades masih sibuk menggerayangi tubuhku. Dengan jantung berdebar aku menunggu hingga saat kepalanya hampir setara denganku. Sekuat tenaga, kutusukkan ujung bunga kantil ke matanya. Meskipun tidak tajam, ia tetap mengerang kesakitan. Kutambah saja dengan mengayunkan dengkulku ke arah selangkangannya. Suaranya makin terdengar nyaring. Kudorong tubuhnya dan mundur meraba sekitaran. Hingga di ujung saung, aku melihat benda tidak asing. Buru-buru aku meraih kendi itu dan langsung saja kuhantamkan ke tempurung kepalanya. Seketika bau anyir merebak hebat. Campuran antara darah, bau tanah dan bangkai menjadi satu. Laki-laki itu pingsan. Beberapa kali aku menendangnya untuk memastikan kalau Pak Kades sudah tumbang. Saat aku hampir saja beranjak, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah samping. Di sana Mas Suroso dan Mbak Slamet sedang tergopoh-gopoh berjalan ke arahku. Dok, kamu dari mana? Apa yang terjadi? Ucapnya langsung memelukku dengan erat. Wait, apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Mbak Slamet saat melihat Pak Kades masih pingsan di pinggiran gubuk. Segera aku menceritakan apa yang sudah terjadi. Bangsat, jadi selama ini kita ditipu, ucap Mas Suroso murka. Sur, tenang, jangan gegabah. Kita tahu Mangun seorang dukun. Jangan sampai kamu terkena tulahnya, kata Mbak Slamet. Sebenarnya apa yang terjadi, Mbah? Kenapa orang-orang itu begitu jahat? Tanyaku penasaran. Dok, maaf, bukan aku tidak mau membantu. Tapi kalau Mangun sampai tahu aku ikut campur, pasti dia bakal nekat. Aku tahu dia menimba ilmu hitam, bahkan Kromoleo. Dia sendiri yang memanggilnya, jelas Mbak Slamet. Jadi memang Kromoleo itu untuk ilmu hitam, kataku tidak percaya. Benar dan juga salah. Kromoleo memang dedemit yang menunjukkan bakal ada orang yang meninggal, tapi bisa saja untuk dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih buruk, ucap Mbak Slamet. Terjadi pergerakan di samping. Pak Kades mulai bangun dari pingsannya. Tanpa kami aba-aba, Mas Suroso langsung memukul belakang kepalanya, membuat orang itu terkapar kembali. Kalau mati, bagaimana, Sur? Ucap Mbak Slamet kaget. Yo, kubur, kok bingung? Tugas Mas Suroso singkat. Matamu, tugas Mbak Slamet. Jadi gimana, Mbah? Seperti yang kubilang, Duk. Kromoleo hanya dedemit biasa.
Tapi Mangun memanfaatkan keadaan. Bahkan kalian sudah melakukan ritual yang dia minta kan? Tanya Mbak Slamet. Aku mengangguk, masih tidak tahu arah pembicaraan Mbak Slamet. Terus apa yang harus aku lakukan? Tanyaku mendesak. Waktu semakin sempit, bisa saja Bapak dan Setio sudah mati saat ini. Kita pura-pura ritual ini selesai, biar warga desa tidak curiga. Mereka semua sudah terhasut oleh Mangun dan laki-laki ini, ucap Mbak Slamet. Terus, mana bunga kantil pemberianku? Tanya Mbak Slamet. Sudah kucolokkan ke mata Pak Kades, dia hampir melecehkanku, ucapku jengkel sambil menunjuk ke arah Pak Kades. Aduh, ya wis, kata Mbak Slamet dan langsung berjalan ke arah Pak Kades. Entah apa yang sedang dilakukannya. Beberapa kali ia bergumam dan meludah ke wajah Pak Kades. Bah, tanya Mas Suroso. Biar lupa, dikira aku tidak bisa menyirap orang, kata Mbak Slamet langsung mendahului kami. Aku terus memacu langkah mengikuti Mbak Slamet dan Mas Suroso. Kami tidak langsung pergi ke rumah, melainkan ke arah rumah Mbak Mangun. Mas, mau kemana? Tanyaku penasaran. Kita ambil benda yang bisa membuat Mangun kapok, kata Mbak Slamet tanpa menoleh. Setiba di rumah Mbak Mangun, laki-laki tua itu langsung menendang pintu. Ia menghambur masuk ke dalam, sedang aku dan Mas Suroso menunggu di depan dengan keadaan panik. Mbah, cepat, panggil Mas Suroso. Mbak Slamet ngapain sih Mas? Tanyaku panik. Takut-takut ada warga yang tahu. Mas Suroso menggeleng. Ia pun tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Setelah beberapa saat, barulah Mbak Slamet muncul menenteng tas kresek hitam. Ayo, ajaknya, langsung pergi melangkah. Tanpa banyak bertanya, aku bergegas mengikuti kedua laki-laki di depanku. Meski dengan berjuta pertanyaan, aku enggan memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah Bapak. Apakah Bapak dan Setio masih hidup, atau orang-orang itu sudah membunuh mereka? Kali ini kami masuk kembali ke area pemakaman. Suasana masih sama persis. Bahkan para pocong yang tadi berdiri mengelilingiku masih setia berdiri di sana. Sudah, biarkan, mereka tidak akan mengganggumu. Yang bahaya itu kalau Kromo Leo itu muncul lagi. Apalagi makanan mereka sudah kamu rusak, Ndo, ucap Mbak Slamet. Makanan? Tanyaku kebingungan. Kan di bekas air jenazah. Kesadaranku muncul mendadak. Teringat akan instruksi Mbak Mangun untuk menyiram air itu ke keranda Kromo Leo. Terus bagaimana, Mbah? Tidak masalah, paling sekarang dia sedang menikmati tubuh Pak Kades yang jumawa itu, tukas Mas Suroso jengkel. Aku mengerutkan dahi. Sejak kapan dia tahu ini semua? Kenapa ia tidak memberitahuku sama sekali? Di sini saja, ucap Mbak Slamet. Aku mengenali makam ini, milik orang gila yang tadi muncul saat aku mencoba menggali tempat tidurnya. Bah, kita mau ambil mayatnya? Tanyaku tidak percaya. Kalau seperti ini, apa bedanya Mbak Slamet dan Mangun? Dih, ora sudi, Nduk. Aku cuma butuh tanah makamnya saja, tukas Mbak Slamet. Segera ia membuka bungkusan kresek yang dibawa, sebuah kendi kecil, celana dalam kumal, dan beberapa bunga tabur. Bah, celana apa itu? Tanya Mas Suroso bingung. Celana dalam Mangun, biar tahu rasa. Awalnya aku hanya ingin mematahkan ilmunya, akan tetapi setelah tahu cerita Widuri, lebih baik begini. Begini bagaimana? Tanyaku memastikan. Ya begini, apa adanya, jawabnya suram. Aku melihat ke arah Mas Suroso mencari jawaban di sana, tapi ia hanya menggeleng, memberikan perintah untuk tidak bertanya lebih. Mbak Slamet mulai menghidupkan kemenyan dan dupa, lalu ia membakar celana dalam itu dan memasukkan ke dalam kendi bersama tanah kuburan di depannya. Seketika udara di sekitar menjadi pengap. Bahkan aku mendengar suara teriakan nyaring keras sekali di sekitarku. Sampai-sampai aku harus mengernyitkan dahi untuk menahan sakitnya. Dengan begini, sukma orang gila itu sudah lepas. Sekarang kita hadapi Mangun dan sisanya, kata Mbak Slamet mantap. Bergegas kami kembali ke rumah Bapak. Sesampainya di sana suasana masih tetap sama. Perlahan aku dan lainnya mendekat. Tidak berani langsung masuk, takut jika Mbak Mangun nekat membunuh Setio atau Bapak. Kades goblok itu kemana? Tanya Mbak Mangun kepada dua orang pesuruhnya. Tadi digubuk main-main sama wanita itu, Mbah. Mungkin sebentar lagi selesai, ucap seorang laki-laki. Cih, desis Mbak Mangun. Entah apa yang sedang terjadi di dalam, kami bertiga hanya bisa menunggu. Hingga Mbak Slamet tersentak kaget dan langsung berdiri tegang. Aku dan Mas Suroso panik melihat itu.
Bersamaan juga tercium aroma kemenyan dan dupa yang menguar hebat. Cering. Suara lonceng, mataku membulat, itu pasti Setio. Suara hentakan kaki semakin keras, bahkan aku mendengar suara hantaman benda-benda di dalam rumah. Tanpa kuduga, Mbah Slamet langsung menghambur ke dalam rumah. Telat, ucap Mbah Mangun singkat. Bibirnya tersungging senyum penuh kemenangan. Mun, sadar, sudah tua hampir mati, jangan banyak tingkah, ucap Mbah Slamet. Aku terus memandangi Mbah Mangun dan kedua pesuruhnya. Bahkan Setio masih terus menari gila-gilaan di belakang mereka. Ini demi kemakmuran warga desa. Biar leluhur yang memberikan berkah, jangan egois. Memangnya Tuhanmu bisa apa? Ucap Mbah Mangun. Istighfar. Gila kamu bersekutu dengan iblis. Bukan kemakmuran yang didapat, malah hasutan untuk berbuat nista, tukas Mbah Slamet. Apa bedanya aku dan kamu? Bukannya kamu juga yang mengirim mereka agar datang kemari? Tanya Mbah Mangun sambil menunjuk ke arah belakang kami. Spontan aku menoleh. Betapa kagetnya aku saat melihat Kromoleo sudah berdiri memanggul keranda di depan pintu rumah ini. Aku beringsut ke samping Mas Suroso. Aku tahu mereka tidak akan bisa menyentuh fisikku. Tapi bagaimana jika Mbah Mangun benar akan menumbalkan jiwa kami? Semua kembali tertegun. Kini Setio sudah berhenti menari dan langsung duduk bersila dengan tangan bersedekap. Terakhir, siapa yang bakal ikut? Setelah itu, hajatmu akan terkabul, ucap Setio dengan suara serak dan dalam. Tanpa disadari, pesuruh Mbah Mangun sudah memukul Mas Suroso dan Mbah Slamet. Mereka benar-benar licik menggunakan kesempatan saat kami lengah. Mbah Mangun segera menyambar kendi yang dibawa oleh Mbah Slamet. Dengan pongahnya, ia berjalan keluar. Jangan, pinta Mbah Slamet, tetapi orang tua itu tetap berjalan pongah sambil membuka tutup kendi. Aku hanya bisa berdiri, entah apa yang terjadi tidak sanggup bergerak, seolah kakiku mati rasa. Perlahan kulihat Kromoleo menurunkan keranda bambu yang mereka bawa. Keenam laki-laki itu mendongak, menatap Mbah Mangun dengan ekspresi ganjil mengerikan. Makanan kalian, seperti janjiku, datanglah 10 tahun ke depan untuk menagih janji, ucap Mbah Mangun dan langsung menyiramkan air kendi itu ke arah keranda Kromoleo. Seketika asap tipis muncul bersamaan dengan rupa dan reaksi Mbah Mangun yang ketakutan. Begitu pula dengan kedua pesuruhnya yang langsung bangkit dan berteriak tidak karuan. Kromoleo mengangkut keranda mereka, tanpa sepatah kata pun mereka pergi meninggalkan kediaman bapak. Namun bukan itu yang membuatku merasa ngeri. Kulihat wajah Mbah Mangun sepucat mayit, ia memandang kami penuh amarah. Kan aku sudah bilang, jangan, ucap Mbah Slamet. Namun tidak mendengarkan perkataan Mbah Slamet, laki-laki tua itu hampir menyerang. Mas Suroso yang sigap langsung menghalau, melintir tangan Mbah Mangun dan mendorongnya hingga terpuruk ke lantai. Pergi, bertobatlah sebelum terlambat, masih ada waktu sebelum mereka menjemputmu, ucap Mbah Slamet. Lantas Mbah Mangun berdiri, ia meludah ke arah kami dan langsung pergi menembus kegelapan malam. Bah, apa yang terjadi? Tanyaku kebingungan. Mangun mengira kendi itu yang tadi ia berikan. Dia berniat menumbalkan kalian berdua. Sayangnya, kita tadi sudah menukar dengan yang baru, jelas Mbah Slamet. Terus? Tanyaku penasaran. Entah, Nduk. Semoga dia masih diberi waktu untuk bertobat, ucap Mbah Slamet yang langsung berjalan ke arah Setio. Ia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kutangkap, lalu mengusapkan telapak tangannya ke wajah Setio. Setelah Setio terpuruk ke lantai, ia segera berjalan ke arah bapak dan melakukan hal serupa. Akhirnya setelah semua ketegangan malam ini, kami bisa bernapas lega. Mbah Slamet mulai menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk bagaimana Mbah Mangun bisa seperti itu. Jadi kalian dulu satu perguruan? Tanya bapak tidak percaya. Aku, Mangun dan simbahnya Suroso belajar ilmu gaib bersama. Sayang Mangun terobsesi dengan tahta dan kekuasaan. Dan kalian lihat sendiri, yang merasuki Setio bukan leluhur desa ini, melainkan jemaah jin yang memang berniat menghasut kita semua, jelas Mbah Slamet. Lalu apa yang akan terjadi dengan Mbah Mangun? Semoga dia bisa bertobat. Kematian itu cuma milik Tuhan, Duk, ucap Mbah Slamet seolah mengerti jalan pikiranku. Beberapa hari setelah kejadian, aku memutuskan untuk segera menikah dengan Mas Suroso.
Bapak dan Setio sepakat ikut bersama kami keluar desa untuk memulai hidup baru. Mbah Slamet, dia menolak untuk ikut. Katanya ia harus menjaga desa ini. Terakhir yang kudengar, Kromo Leo bakal hadir 10 tahun ke depan untuk menagih janjinya. Mbah Mangun, ia meninggal beberapa hari setelah kejadian itu. Mirisnya, jasad laki-laki tua itu ditemukan salah seorang warga di dekat curug dengan posisi bersila dengan kepala yang ditaruh di samping tubuhnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal dan sampai berakhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah yang berjudul Kisah Tragis Sang Marbot. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Miftah spontan membalikan tubuh jangkungnya. Jang Miftah, lagi ngapain di sini jam segini? Sebuah suara cukup familiar di telinga Miftah langsung menyapa ramah pemuda berwajah oriental itu. Ustadz Ahmad? Hanya itu yang keluar dari bibir Miftah. Ada rasa lega menjalar ke tubuh Miftah saat tahu yang barusan muncul adalah Ustadz Ahmad. Bukannya sosok mendiang Pak Malik yang wujudnya sungguh tidak enak dipandang itu. Ustadz muda yang kini dipercaya sebagai pengurus masjid itu hanya menjawab dengan seulas senyuman tipis. Ustadz sendiri ngapain di sini tengah malam begini? Miftah dengan lugunya malah balik bertanya. Saya mau pulang ke rumah, Jang. Tadi selepas sholat isya, saya habis dari rumah Bu Yuyun. Lalu pas di jalan, saya lihat ada Jang Miftah, makanya saya samperin. Jawab Ustadz Ahmad sambil kembali tersenyum. Miftah lalu memutar tubuhnya ke arah mimbar masjid. Aneh, kini sosok yang menyerupai mendiang Pak Malik tahu-tahu sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan suasana di dalam masjid pun terlihat gelap gulita karena lampu di dalam masjidnya tidak dinyalakan. Loh, Pak Maliknya udah nggak ada. Batin Miftah bingung bercampur heran. Ustadz Ahmad menatapnya dengan penuh tanda tanya. Miftah mencoba menutupi rasa kagetnya dengan menanyakan perihal Bu Yuyun. Kemudian Ustadz Ahmad bercerita kalau Ardi, anak tiri mendiang Pak Malik, sepertinya sempat mengalami kerasukan setelah selesainya acara tahlilan hari pertama mendiang Pak Malik. Bu Yuyun kaget mendapati Ardi tiba-tiba teriak histeris sambil menangis, lalu berkali-kali minta maaf. Ampun, maafkan saya Pak, saya menyesal. Kira-kira seperti itulah ucapan Ardi saat itu. Bu Yuyun yang mendekatinya ikut teriak histeris melihat Ardi tiba-tiba tubuhnya melayang, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengangkat tubuhnya. Kemudian disusul suara brak. Tubuh Ardi pun tahu-tahu terbanting ke lantai. Terdengar suara kesakitan dari mulut Ardi, disusul suara tulang yang berderak patah. Krek. Lalu tubuh Ardi pun tidak bergerak sama sekali. Bu Yuyun yang ketakutan lalu berlari menemui Ustadz Ahmad yang rumahnya memang tidak jauh dari rumah Bu Yuyun. Ustadz Ahmad yang langsung menuju ke rumah Bu Yuyun ikut shock melihat Ardi yang sudah pingsan dengan tubuh terkulai di lantai kamarnya. Saya yakin pasti itu perbuatan makhluk halus, Jang Miftah, karena Bu Yuyun bilang tubuh Ardi seperti ada yang mengangkat ke atas sebelum akhirnya dibantingkan ke lantai, kata Ustadz Ahmad kepada Miftah. Miftah dalam hatinya jadi makin yakin kalau pelakunya adalah arwah mendiang Pak Malik. Ada sesuatu yang belum selesai di dunia
makanya arwah Pak Malik belum tenang. Dugaan Miftah sepertinya Ardi ikut terlibat dalam urusan yang belum selesai tersebut. Makanya mendiang Pak Malik mengganggunya sampai se ekstrim itu. Kalau Jang Miftah tidak keberatan, apa mau menemani saya kembali ke rumah Bu Yuyun? Sebenarnya ada sesuatu benda yang tadi ketinggalan di rumah, mau saya ambil dulu di rumah, tanya Ustadz Ahmad. Tentu saja Miftah tidak menolak. Kebetulan Miftah juga memang ingin memecahkan misteri yang masih belum terpecahkan seputar meninggalnya mendiang Pak Malik yang terornya sempat meresahkan warga. Singkat cerita, setelah Ustadz Ahmad mengambil tasbih miliknya yang tadi ketinggalan di rumah, Miftah pun menemaninya menuju rumah Bu Yuyun. Dari luar rumah tampak banyak warga yang sudah berkerumun di depan rumah Bu Yuyun. Mereka begitu ingin tahu akan peristiwa yang baru saja dialami oleh keluarga mendiang Pak Malik tersebut. Tangisan histeris Bu Yuyun yang meminta pertolongan terdengar sampai keluar rumah, hingga membuat Ustadz Ahmad dan Miftah segera memacu langkah mereka agar cepat sampai ke sana. Singkat cerita, akhirnya Miftah dan Ustadz Ahmad pun akhirnya hampir sampai di depan kontrakan sederhana yang ditempati oleh keluarga mendiang Pak Malik. Astagfirullahaladzim. Ustadz Ahmad dan Miftah spontan mengucap istighfar secara berbarengan saat melihat apa yang kini sedang terpampang di hadapan mereka berdua. Miftah dan Ustadz Ahmad dari kejauhan melihat Bu Yuyun sudah berdiri tergantung di ruang tengah rumahnya sambil memegangi lehernya sendiri. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Posisinya seperti melayang dengan kedua kakinya yang telanjang tanpa alas kaki, mencoba untuk menendang ke sana kemari. Warga yang melihatnya hanya bisa keheranan. Mereka bingung dan panik, menyangka Bu Yuyun akan bunuh diri hingga terus mencoba menyadarkan wanita itu agar istighfar dan jangan sampai melakukan salah satu perbuatan yang paling besar dosanya di mata Tuhan tersebut. Hal yang berbeda justru dilihat oleh Miftah dan Ustadz Ahmad yang memang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Mereka berdua melihat tepat di dekat Bu Yuyun ada sosok mendiang Pak Malik yang memegangi leher Bu Yuyun seakan ingin mencekiknya. Tatapan sangar penuh dendam ditunjukkan oleh sosok mendiang Pak Malik. Miftah yang tidak tega melihat Bu Yuyun yang sudah megap-megap hampir kehabisan nafas, segera menghampiri Bu Yuyun dan menegur sosok mirip mendiang Pak Malik tersebut agar menghentikan aksinya yang bisa membahayakan nyawa Bu Yuyun. Pak Malik, tolong hentikan Pak, kasihan istri Bapak, bujuk Miftah. Namun sosok itu tidak mendengarkan teguran dari Miftah. Sosok tersebut malah makin memperkuat cekikan tangannya di leher Bu Yuyun. Miftah pun terpaksa bertindak tegas. Dia segera menendang sosok mendiang Pak Malik lalu meraih tangan kanannya yang sedang mencengkeram leher Bu Yuyun. Cengkeraman tangan sosok itu pun sontak terlepas. Bu Yuyun yang masih shock badannya gemetar, tubuhnya limbung hampir saja jatuh. Untungnya segera disambut oleh ibu-ibu yang ada di dekatnya. Air mata perempuan itu tidak henti-hentinya berlinang di wajahnya yang terlihat kurang tidur. Lingkaran kantung mata yang menghitam terlihat jelas di bawah kedua matanya. Bu Yuyun pun segera dibimbing warga untuk segera menepi dari dalam rumah. Ustadz Ahmad minta seorang warga mengambil segelas air putih untuk dibacakan doa, kemudian langsung diberikan kepada Bu Yuyun. Sementara itu sosok mendiang Pak Malik terlihat murka dan berbalik jadi menatap tajam penuh amarah ke arah Miftah dan Ustadz Ahmad yang dianggap sudah lancang berani ikut campur dalam urusannya. Kedua mata sosok itu terlihat merah menyala. Jangan ikut campur urusan saya, Jang Miftah. Pak Ustadz, hidup saya sudah terlalu banyak penderitaan gara-gara perempuan ini dan anaknya, kata sosok itu dengan suara bergetar menahan amarah. Suaranya bergema, begitu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Namun pada saat yang sama juga mengalirkan rasa merinding yang memanggut tubuh. Miftah pun mencoba untuk menenangkan sosok yang kini sedang dijajah oleh amarah dan dendam yang sepertinya terpendam itu. Saya tahu Pak Malik semasa hidup adalah orang baik. Bapak juga ahli ibadah. Tolong Pak, jangan rusak semua itu dengan Bapak melakukan hal jahat seperti ini, bujuk Miftah yang berkomunikasi dengan sosok mendiang Pak Malik dengan memakai bahasa batin. Tapi istri saya dan anak saya ini sudah keterlaluan, Jang Miftah. Kesalahan mereka berdua sudah tidak bisa lagi saya maafkan. Bahkan
Tiba-tiba sosok mendiang Pak Malik menggantung ucapannya. Sosok itu mendadak tertunduk. Miftah tetap menatap lekat ke arah sosok yang kini berdiri di hadapannya. "Bahkan justru Ardi lah yang sudah membunuh saya dengan kejam," ujar sosok Pak Malik dengan suara bergetar. "Apa?" Miftah tentu saja kaget mendengar pengakuan sosok itu karena benar-benar di luar prediksi semua orang termasuk dirinya. Bukan hanya Miftah tapi Ustadz Ahmad juga sama ikut mendengar penuturan sosok Pak Malik. Sedangkan Bu Yuyun hanya tertunduk makin dalam, wajahnya yang basah oleh air mata, tampak menyiratkan penyesalan yang mendalam. "Maafkan saya dan Ardi, Pak. Saya menyesal. Semua saya yang salah. Saya yang harusnya disalahkan bukannya Ardi." Suara Bu Yuyun terdengar begitu lirih. Tangisnya kembali pecah, membuat suasana malam itu yang awalnya sempat mencekam berubah menjadi penuh haru. Seminggu sebelum Pak Malik meninggal. Pagi itu matahari baru saja menampakkan sinarnya. Di sebuah rumah yang sederhana, Bu Yuyun dan Ardi terlihat masih tertidur pulas. Mereka seperti sedang dininabubukan dengan mimpi indah masing-masing. Pak Malik seorang marbot membangunkan Ardi, anak tirinya, untuk ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah bersamanya di masjid yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun Ardi malah marah-marah sambil memaki-maki Pak Malik. Merasa terganggu sedang asik tidur malah dibangunkan. Katanya baru jam 4 dini hari. Ardi segera mengusir Pak Malik agar keluar dari dalam kamarnya. Sementara itu Bu Yuyun istri Malik menyuruh Pak Malik agar segera berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh. Bu Yuyun sendiri malah lebih memilih untuk tidur lagi. Bukannya beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sebenarnya hati Pak Malik begitu kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bu Yuyun dan Ardi, yang belakangan baru dia sadari kalau mereka berdua sangat jauh dari agama. Namun Pak Malik lebih memilih untuk mengalah sambil berjalan pelan di antara gelap dan dinginnya suasana menjelang subuh. Pak Malik menyusuri jalan menuju masjid yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumahnya. Sore itu Bu Santi, seorang warga baru, jualan gorengan keliling dengan gerobaknya. Ira dan beberapa orang warga lain mencegat Bu Santi mau membeli gorengan. Pak RT yang sedang lewat di jalan juga ikut pesan aneka gorengan untuk dibawa pulang ke rumah. Tidak lama kemudian Ardi mengetrek motor sport hampir menyerempet gerobak jualan Bu Santi dan menyenggol Ira yang berdiri paling dekat dengan jalan. Bu Santi hampir jatuh karena kaget. Gerobak jualannya sempat oleng, untung keburu dipegangi dua orang warga lain yang ikut antri membeli gorengannya. Seorang warga lain ikut membantu Ira berdiri. Tapi Ardi bukannya menolong, menoleh ke arah Bu Santi dan Ira pun tidak. Dia malah pergi begitu saja. Pak RT dan warga tahu itu Ardi karena pemuda tanggung itu tidak memakai helm. Pak RT menyuruh Ardi berhenti untuk minta maaf kepada Bu Santi dan Ira yang hampir celaka akibat ulahnya. Namun Ardi malah makin kencang mengerung-gerung motornya sehingga Pak RT dan warga menutup telinga mereka yang sakit oleh suara bising knalpot motor yang dikendarai oleh Ardi. Ardi tertawa senang melihat Pak RT dan warga tidak berani mengejarnya. Akan tetapi senyumnya langsung hilang saat dari kejauhan melihat ada seorang polisi berkendara ke arahnya. Ardi panik, takut ditilang karena belum punya SIM. Motor sport itu dia pinjam dari Jali temannya satu tongkrongan. Ardi langsung balik arah dan ngebut. Ardi melihat Pak Malik, sang ayah tirinya, yang sedang berjualan kitab, peci, Quran, dan perlengkapan ibadah keliling dengan memakai sepeda ontel butut miliknya. Ardi mau mengerem tapi motornya sudah terlanjur ngebut sampai akhirnya brak. Motor yang dikendarai oleh Ardi pun akhirnya menabrak sepeda jualan Pak Malik. Akibatnya semua jualan Pak Malik jatuh berantakan ke jalan. Pak Malik sendiri jatuh terpental setelah sebelumnya kaki kirinya terlindas ban sepeda motor sport yang dikendarai oleh Ardi. Bukannya menolong Pak Malik, Ardi malah makin kencang ngebut meninggalkan TKP. Ardi sangat takut ketahuan warga lalu dihakimi oleh mereka. Bu Santi yang mau pulang karena jualan gorengannya sudah habis segera menolong Pak Malik. Bu Santi juga berteriak meminta warga ikut membantunya. Pak Malik yang tidak mau merepotkan Bu Santi langsung menolak untuk dibawa ke klinik karena Pak Malik tidak punya uang sama sekali saat itu. Seharian Pak Malik berkeliling jualan perlengkapan ibadah, belum ada satupun yang laku.
dan juga menolak saat Bu Santi menawarkan untuk membayar biaya ke klinik. Pak Malik lebih memilih untuk langsung pulang menuntun sepeda bututnya sambil berjalan terpincang-pincang, menahan rasa sakit di kaki kirinya yang tadi terlindas ban motor. Di tempat yang sepi, Ardi segera menghentikan sepeda motornya. Ardi mengeluh melihat ada bagian motor jali yang agak penyok. Akibat tadi tidak sengaja menabrak Pak Malik. Dia bingung karena tidak punya uang untuk membayar servis motor jali yang pastinya tidak sedikit jumlahnya. Sialan, kenapa motornya pakai harus nabrak segala sih? Aku mana punya uang buat bayar servis motor si jali yang penyok ini. Semua gara-gara bapak. Coba kalau bapak nggak miskin, pasti apapun yang aku mau bakalan diturutin. Ibu juga ngapain juga mau-maunya nikah sama laki-laki miskin kayak bapak. Buat makan saja susah. Ardi tidak henti-hentinya menggerutu, menyesali semua yang sudah terjadi dalam hidupnya. Sementara itu Ira pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel. Pada saat yang sama, Bu Yuyun lewat di depan rumah Ira, mau membeli sayur dan aneka bahan masakan ke warung. Ira yang geram langsung menegur Bu Yuyun agar mendidik anaknya dengan baik. Karena tadi Ardi mengendari motor secara ugal-ugalan dan sudah menyerempet dia tanpa minta maaf. Tapi Bu Yuyun malah membela Ardi. Jangan ngarang cerita tuh Teh Ira. Kalau ngomong itu jangan sembarangan juga. Ardi anak saya nggak mungkin lah kayak gitu. Ardi itu anak baik. Ardi juga nggak punya motor, apalagi motor sport. Bu Yuyun langsung menyerocos tidak terima Ira menjelek-jelekan anaknya. Ira tidak kalah sewot. Dengan mata melotot gadis itu balas mematahkan argumen Bu Yuyun yang memang dikenal selalu membela sang anak. Sembarangan aja Bu Yuyun kalau ngomong. Siapa yang bohong atuh? Ini pinggang saya sampai lecet gara-gara anak ibu. Kalau Bu Yuyun gak percaya silakan tanya langsung Pak RT dan Bu Santi yang jadi saksi matanya. Malahan gerobak gorengan Bu Santi hampir jatuh. Untung sempat dipegangin warga, jawab Ira dengan semangat berapi-api. Tapi namanya Bu Yuyun memang selalu membela Ardi, anak kesayangannya. Bu Yuyun malah menuduh Ira dan Bu Santi sengaja bersekongkol untuk memfitnah Ardi. Ira yang kesal tentu saja tidak terima dituduh memfitnah. Pak RT yang melihat mereka berdua bertengkar pun mencoba melerai. Pak RT juga minta Bu Yuyun agar menasihati Ardi supaya jangan seenaknya saat berkendara di jalan. Saat Pak RT bilang dia memang ada di TKP saat kejadian, Bu Yuyun langsung melengos pergi tanpa permisi dengan memasang wajah masam ke arah mereka. Sementara itu Ardi merasa bingung memikirkan cara mendapatkan uang untuk membayar biaya servis motor jali. Dia terus mencoba berpikir keras sampai akhirnya senyum pemuda itu tersungging. Sepertinya dia sudah tahu cara untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Ardi pun segera bergegas keluar dari rumahnya. Malam itu disaksikan oleh Pak RT dan Ustadz Ahmad. Pak Tirto memberikan sambungan untuk renovasi masjid. Uangnya diterima langsung oleh Ustadz Ahmad sebagai pengurus masjid, lalu diserahkan oleh beliau kepada Pak Malik. Tiba-tiba sepulang dari masjid, pas di depan kontrakannya Pak Malik mengeluh dadanya sakit karena dia memang punya riwayat sakit jantung. Pak Tirto yang mau pulang melihat Pak Malik yang jalan sedikit terhuyung, lalu menghentikan motornya, lalu memberi uang 200.000 untuk biaya berobat, tapi langsung ditolak oleh Pak Malik. Pak Malik merasa tidak enak hati. Sebab selama ini Pak Tirto sudah banyak membantunya. Bahkan Pak Tirto tempo hari sudah membelikannya tongkat. Setelah Pak Malik mengalami kecelakaan tabrak lari yang membuat kaki kirinya kini tidak bisa berjalan secara normal. Sementara itu Bu Yuyun langsung membuka pintu. Saat tahu Pak Malik sudah pulang, Bu Yuyun sempat mendengar penolakan Pak Malik saat hendak diberi uang oleh Pak Tirto. Kalau hidup melarat jangan sok-sokan kaya. Nggak butuh uang lah Pak. Rezeki koyo, jangan ditolak. Bu Yuyun tiba-tiba mengambil uang yang diangsurkan oleh Pak Tirto. Lalu Bu Yuyun mengalihkan pandangan kepada Pak Tirto. Pengobatan suami saya ini biayanya mahal Pak Tirto. Uang segini sebenarnya masih kurang, tandas Bu Yuyun. Kemudian kembali ngeloyor masuk ke dalam rumah tanpa mempersilahkan Pak Tirto untuk masuk. Pak Tirto tentu saja kaget mendengar ucapan Bu Yuyun barusan. Sementara itu Pak Malik yang merasa malu meminta maaf atas sikap tidak sopan Bu Yuyun.
Sementara itu di sebuah gang yang sepi, Ardi sudah memakai penutup wajah. Dia mau mencegat dan merebut ponsel seorang anak SD yang saat itu mau belajar ngaji ke masjid. Usahanya berhasil karena saat itu suasana gang itu memang benar-benar dalam keadaan sepi. Ardi tertawa puas akhirnya bisa bayar biaya servis motor Jali dari hasil penjualan ponsel curian. Ardi pun menghampiri Jali dan kawan-kawan yang siap-siap mau kembali mengadakan balap liar lagi. Dia bilang ke Jali besok akan dia berikan uang servisnya. Jali sumringah dan mengizinkan Ardi untuk meminjam motornya lagi. Pak Malik pulang dari masjid agak kemalaman karena ada rapat dengan jemaah dan pihak donatur. Dalam perjalanan pulang, Pak Malik melihat Ardi dan teman-temannya yang hendak ikut balap liar. Pak Malik melarang Ardi ikut balap liar dan mengajaknya pulang. Ardi sewot tidak terima dinasihati oleh Pak Malik di depan teman-temannya. "Apaan sih Pak? Bukannya ngasih aku duit malah ceramah. Kalau mau ceramah mending di masjid sana," sungut Ardi dengan mimik wajah tidak suka. "Pulanglah nak, kasihan ibu kamu pasti khawatir." "Aku kan bukan anak kecil lagi Pak. Sini Pak, minta duitnya dong. Aku lagi butuh beli rokok nih," pinta Ardi setengah memaksa. Tangan kirinya terulur ke arah Pak Malik. Tapi Pak Malik menolak memberikan karena dia memang saat itu sedang tidak punya uang. Sayangnya Ardi tetap memilih untuk tidak peduli. Pemuda tanggung itu mengambil paksa dompet butut yang terselip di saku belakang celana panjang milik Pak Malik. Saat membukanya, ada terselip uang 100.000. "Jangan diambil nak, uangnya itu titipan jemaah kepada Bapak untuk membayar token listrik masjid yang mau habis," kata Pak Malik seraya berusaha mengambil kembali uang yang dipegang oleh Ardi. "Apaan sih Pak? Pelit amat, mentang-mentang aku cuma anak tiri. Ini dompetnya aku balikin," sahut Ardi sambil melempar dompet butut tersebut tepat ke wajah Pak Malik. Pak Malik langsung istighfar. Tidak hanya sampai di situ, Ardi juga mendorong Pak Malik hingga jatuh. Tongkatnya sampai terlempar. Pak Malik sampai harus ngesot untuk mengambil tongkatnya. Tapi tongkat tersebut malah dilempar Ardi makin jauh. Bukannya menegur teman-teman Ardi, malah menertawakan sikap kurang ajar Ardi. Kemudian meninggalkan tempat itu. Pulang ke rumah, Bu Yuyun tidak terima ditegur oleh Pak Malik yang mempertanyakan kenapa Bu Yuyun jarang melaksanakan sholat. Sambil bersungut-sungut, Bu Yuyun bilang, "Buat apa sholat?" Buktinya Pak Malik selama ini rajin sholat dan ibadah-ibadah lain, tapi buktinya tetap saja hidupnya miskin. Bukannya menyediakan makan malam untuk Pak Malik, Bu Yuyun malah masuk kamar lalu tidur. Tidak lama kemudian Ardi pulang ke rumah sambil marah-marah membanting pintu. Ardi langsung menghampiri Pak Malik yang sedang tadarus di ruang tengah. Rupanya Ardi minta dibelikan sepeda motor. Ardi merasa malu di antara teman-temannya, hanya dialah yang tidak memiliki sepeda motor. Pak Malik meminta Ardi agar bersabar karena saat ini upahnya sebagai marbot hanya cukup buat makan mereka bertiga. Kerja sampingannya sebagai penjual kitab, buku Iqra, tasbih, peci, dan Al-Quran juga tidak seberapa. Ardi tidak mau mendengar ucapan Pak Malik. "Alah, Bapak emang pelit. Mentang-mentang aku cuma anak tiri Bapak. Kapan sih Bapak bisa bagian aku? Kapan Pak?" protes Ardi sambil menggebrak meja. "Bukan begitu nak." Pak Malik kembali mencoba menjelaskan agar Ardi tidak salah paham. Akan tetapi Ardi malah melemparkan gelas plastik yang ada di atas meja ke arah Pak Malik. Untunglah Pak Malik sempat mengelak hingga gelas plastik tersebut akhirnya jatuh ke lantai menimbulkan suara nyaring. Bu Yuyun yang mendengar suara berisik dari luar kamar langsung keluar kamar sambil marah-marah karena merasa tidurnya terganggu. Namun Ardi malah menyalahin Pak Malik. Katanya kenapa sang ibu dulu mau menikah sama Pak Malik yang kere. Harusnya dulu Bu Yuyun menikah sama laki-laki kaya biar bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Bu Yuyun sejenak tercenung. Sebenarnya 2 tahun yang lalu Bu Yuyun mau diajak menikah sama Pak Malik si bujang lapuk karena hanya Pak Malik laki-laki yang sayang sama Ardi dan mau menerima kehadiran Ardi di tengah-tengah mereka. Hanya Pak Malik yang ikhlas menerima kondisinya sebagai janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya. Sementara laki-laki lain menolak menikahinya yang saat itu berstatus sebagai seorang janda beranak 1. Kebanyakan laki-laki tersebut keberatan bila harus tinggal serumah dengan Ardi. Mereka juga menolak untuk ikut menafkahi Ardi karena tidak mau menafkahi anak tiri. Bu Yuyun sendiri sebenarnya sudah tidak tahan punya suami miskin seperti Pak Malik.
Selama menikah mereka hidup pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Tapi Bu Yuyun sendiri bingung harus kemana dan harus tinggal di mana. Kalau sampai minta pisah dari Pak Malik, sedangkan dia sudah tidak punya keluarga lagi. Saat tahu Ardi ingin sekali dibelikan sepeda motor baru, Bu Yuyun bukannya membujuk Ardi agar bersabar, malah ikut-ikutan memaksa Pak Malik untuk membelikannya. Bu Yuyun mengancam akan meninggalkan rumah bersama Ardi kalau sampai Pak Malik tidak segera memenuhi permintaan Ardi. Pak Malik hanya istighfar melihat perlakuan istri dan anak tirinya yang tidak pernah mau tahu dengan kondisi perekonomian keluarga kecil mereka yang rodanya masih berada di bawah. Esok malamnya Ardi tetap balapan motor memakai motor temannya, tapi tiba-tiba saja datang polisi ke arah balap liar mereka. Ardi dan teman-temannya tentu saja menjadi blingsatan. Ardi mencoba kabur masih memakai motor temannya, tapi malah terjatuh hingga motornya pun lecet. Tubuh Ardi juga terluka di bagian tangan dan lututnya. Sementara itu Pak Malik mau menyimpan uang sumbangan dari Pak Tirto di dalam lemari bututnya. Rencananya besok mau dia serahkan langsung ke Ustadz Ahmad, karena tadi Ustadz Ahmad sedang ada keperluan keluar kota. Tiba-tiba Bu Yuyun minta uang untuk membeli daging ayam, sedangkan uang pemberian Pak Malik kemarin hanya cukup untuk membeli tempe. Pak Malik bilang saat ini sedang tidak punya uang. Seperti biasa Bu Yuyun bersungut-sungut menyebut sang suami kere. Pak Malik diam saja, tidak mau membalas ucapan sang istri, meski sebenarnya cukup menyilai relung hati terdalamnya. Tiba-tiba saja tidak lama kemudian mereka berdua mendengar suara keributan di luar rumah. Pak Malik langsung keluar. Bu Yuyun melirik ke arah lemari. Di antara tumpukan baju dia temukan amplop berisi uang 100 ribuan. Saat dihitung ada 4 juta. Bu Yuyun langsung mengambilnya. Sebuah senyum sumringah pun terkembang di bibirnya. Di luar rumah Ardi rupanya sedang bertengkar dengan temannya. Temannya minta ganti rugi atas kerusakan motornya gara-gara semalam Ardi jatuh dari motor saat dikejar sama polisi. Ardi sempat diajar temannya karena menolak untuk ganti rugi. Pak Malik langsung menegur teman Ardi. Teman Ardi bilang Ardi sudah membuat motornya rusak dan harus ganti rugi sekitar 4 juta. "Maafkan Bapak, Bapak tidak punya uang sebanyak itu, Nak," keluh Pak Malik pada temannya Ardi. Teman Ardi malah berbalik marah kepada Pak Malik. "Dasar, anak sama bapak sama saja, sama-sama kere. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Buruan kamu ganti rugi kerusakan motor saya, atau saya akan lapor polisi," ancam teman Ardi seraya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Ardi yang menunduk. Tidak lama kemudian Bu Yuyun keluar, kaget melihat wajah Ardi yang lebam. Takut Ardi dilaporkan ke polisi, tanpa pikir panjang Bu Yuyun langsung membayar uang 4 juta yang diminta oleh teman Ardi. Pak Malik heran dari mana Bu Yuyun bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan enteng Bu Yuyun menjawab dari dalam lemari Pak Malik. Wajah Pak Malik langsung berubah kaget. "Aduh Ibu, itu kan uang sumbangan warga dan donatur untuk renovasi masjid. Besok uangnya mau Bapak serahkan ke Ustadz Ahmad. Kenapa Ibu lancang mengambil uangnya tanpa minta izin dulu sama Bapak?" tanya Pak Malik dengan nada bicara sedikit lebih tinggi dari biasanya. Bukannya merasa bersalah, Bu Yuyun malah berbalik memarahi Pak Malik. "Emangnya Bapak tega ngebiarin Ardi diajar sama teman-temannya dan dimasukkan ke dalam penjara?" "Hah, Ibu jadi makin yakin Bapak memang gak pernah sayang sama Ardi hanya karena Ardi cuma anak tiri Bapak," sungut Bu Yuyun seraya kembali masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu. "Ucapan Ibu benar. Uang segitu aja Bapak perhitungan banget, Bu. Kayaknya Bapak memang lebih suka ngelihat aku digebukin lalu masuk penjara. Aku kecewa sama Bapak." Ardi di luar dugaan ikut memojokkan Pak Malik. Tidak lama kemudian pemuda tanggung itu pun mengikuti langkah ibunya masuk ke dalam rumah, seraya menatap dengan tatapan tajam menusuk ke arah Pak Malik. Sementara itu Pak Malik kebingungan bagaimana cara memberitahu Pak Tirto dan Ustadz Ahmad kalau uang sumbangan untuk renovasi masjidnya kini sudah tidak ada. Sedangkan Ardi pusing. Besok Yulia, gadis yang diam-diam ditaksirnya, mau ulang tahun. Ardi tidak punya uang untuk membeli kado yang bagus dan mahal untuk menyenangkan hati Yulia, gadis yang sudah lama ditaksirnya. Ardi malas minta uang ke Pak Malik karena pasti akan menjawab tidak punya. Sampai akhirnya anak tiri Pak Malik itu tiba-tiba mendapatkan sebuah ide cemerlang. Malam itu Ardi memakai masker dan topi.
diam-diam hendak mencuri kotak amal yang ada di dalam masjid. Akan tetapi aksinya malah ketahuan Pak Malik yang rupanya masih berzikir di dalam masjid. Ardi sambil mengendap-endap berhasil membawa lari kotak amal ke teras masjid. Tiba-tiba Pak Malik muncul menghadangnya. Ardi panik, malah langsung menabrak tubuh Pak Malik. Pak Malik jatuh. Tubuh rentanya terguling ke tangga masjid. Terdengar suara rintihan kesakitan dari bibirnya. Khawatir Pak Malik masih hidup dan memberitahu warga kalau dialah pencuri kotak amal masjid membuat Ardi ketakutan. Ardi tidak mau menghabiskan masa remajanya di dalam penjara. Tanpa pikir panjang, Ardi kembali menghampiri tubuh Pak Malik yang masih terbaring lemah. Kemudian Ardi berulang kali memukulkan kotak amal yang sedang dipagutnya itu ke tubuh Pak Malik yang masih terbaring menahan rasa sakit. Pak Malik pun berteriak kesakitan sesaat sebelum meregang nyawa. Darah segar pun muncrat dari bagian kepala, kaki dan beberapa bagian tubuhnya yang dipukul berkali-kali memakai kotak amal oleh Ardi. Setelah memastikan sang ayah tiri sudah tewas, Ardi lalu menyeret jasad Pak Malik ke arah tempat pembuangan sampah yang jaraknya tidak jauh dari masjid. Tidak lupa tongkat milik Pak Malik juga dia letakkan tidak jauh dari jasad beliau, agar warga yang menemukan akan menyangka Pak Malik jadi korban begal atau perampokan. Gembok kotak amal dibuka paksa oleh Ardi dengan membantingnya ke bebatuan dekat sungai kecil. Setelah berhasil menjara semua uang yang ada di dalam kotak amal, Ardi pun kabur setelah sebelumnya menghanyutkan kotak amal tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Saat Pak Malik dimakamkan, Bu Yuyun berpura-pura sedih, padahal hatinya riang. Pak Malik akhirnya mati, sehingga Bu Yuyun kini bisa menguasai rumah peninggalan mendiang Pak Malik. Bu Yuyun berniat hendak menjual rumah itu, lalu pindah bersama Ardi ke kampung lain setelah para pelayat pergi. Ardi malah menyumpahinya sebagai bapak tiri pembawa sial. Bu Yuyun curiga gara-gara Ardi lah yang sudah menghabisi Pak Malik. Tapi Bu Yuyun yang selalu membela Ardi mulai khawatir kalau warga akan curiga. Polisi pun datang untuk menginterogasi Bu Yuyun dan Ardi, tapi Bu Yuyun berbohong kalau pada malam kejadian Ardi sedang berada di rumah bersamanya. Sampai akhirnya seminggu kemudian kondisi Ardi yang sempat mendapat siksaan dari sosok Pak Malik pun berangsur pulih. Ardi geram pada mendiang sang ayah tiri yang sudah membuatnya harus dirawat. Saking geramnya Ardi sempat menginjak-injak makam Pak Malik sambil menyumpahinya. Dasar bapak tiri sialan, sudah mati pun masih saja ingin bikin hidup aku sengsara. Ardi semakin kurang ajarnya bukan hanya menginjak-injak makam mendiang Pak Malik, tapi juga meludahinya. Keesokan harinya polisi pun membawa surat penangkapan buat Ardi. Berdasarkan hasil olah TKP dan bukti-bukti yang ada, Bu Yuyun malah menyuruh Ardi segera kabur lewat pintu belakang secara diam-diam. Akan tetapi warga yang sudah berkerumun di luar rumah Pak Malik ikut mengejar Ardi. Ardi yang kondisinya belum sembuh total susah payah mencoba berlari menghindari kejaran warga. Akhirnya berhasil lari ke arah jalan raya. Sebuah mobil pick-up membawa semen lewat, melaju kencang, menyambar tubuh Ardi yang sedang berlari menghindari kejaran warga tanpa melihat ke arah depan. Ardi pun tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala. Saat dimakamkan, liang kubur Ardi selalu dipenuhi pasir dan bebatuan yang menyulitkan penggalian, hingga susah dimakamkan. Bu Yuyun menangis memeluk kuburan Pak Malik yang ada di samping galian makam Ardi. Dia memohon agar Pak Malik mau maafkan dia dan Ardi. Pasir dan bebatuan di liang lahat mendadak hilang, hingga jenazah Ardi pun akhirnya bisa dikuburkan. Kini hanya rasa sesal yang menjajah diri Bu Yuyun karena selama ini terlalu memanjakan dan selalu membela Ardi. Kini Bu Yuyun malah harus kehilangan sang anak untuk selama-lamanya, menyusul Pak Malik yang sudah lebih dulu menghadap sang kuasa. Sementara itu Miftah melihat sosok Pak Malik yang berdiri tepat di belakang tubuh Bu Yuyun, tersenyum ke arahnya. Wajah mendiang Pak Malik kini terlihat sangat jauh berbeda dari penampakan sebelumnya. Kini sosok mantan marbot masjid tersebut terlihat bersih dan wajahnya juga bercahaya, dengan pakaian berwarna serba putih yang membungkus tubuh kurusnya. Kini Miftah yakin kalau sosok Pak Malik sudah bisa tenang menghadap sang kuasa, karena pelaku pembunuhan atas dirinya, yaitu Ardi, sudah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.